Yesus ada nggak pernah memberikan legitimasi kepada Lukas? Itu dulu. Kalau tidak ada, sejarah Anda sejarah buta. Kenapa? Yesus tidak pernah bertemu Lukas. Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus. Lalu Anda mengatakan, oh sejarah apa itu? Lawang penulis kitab Anda sendiri tidak pernah bertemu dengan sumber. Siapa sumbernya? Yesus. Apa pernah Yesus bertemu berhadapan muka dengan Lukas, duduk bersama dengan Paulus, duduk bersama dengan Markus? Apa pernah? Tidak pernah. Jadi sejarah yang Anda katakan sejarah adalah buah bibir dari penulis kitab saudara, lalu kemudian Anda ingin menabrakkan terhadap pewahyuan. Keliru Anda. Kenapa? Teologi Islam dan teologi Torah itu menabrak cerita-cerita yang ada dalam kitab saudara. Cerita yang dibangun yang dikatakan sejarah itu nabrak semua pewahyuan, baik dari kitabnya orang Yahudi maupun kitabnya umat Islam. Lalu sejarah Anda itu Anda bawa kepada siapa? Kepada orang-orang yang pemikir-pemikir lemah. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau hari ini yang berbicara tentang sejarah adalah pokok utama dari agama Yudaism, maka saya meragukan Al-Quran. Andai saja sejarah yang dibangun Anda itu adalah sejarah yang kemudian dibangun oleh pokok pengajaran praktisi Torah hari ini. Tapi faktanya apa? Kristen itu besar di mana? Yang ngajarin Hasem datang dalam rupa manusia, 3 pribadi Tuhan, dan seterusnya mengatakan kitab Torah itu adalah kutukan, adalah sampah, dan diimani oleh kalian. Itu sumbernya dari mana? Sementara Kristen awal mula itu munculnya di mana? Di Antioquia. Lalu kemudian besar di mana? Besar di Eropa, besar di Romawi, besar di Yunani. Anda bangga boleh bangga Anda. Abad ketiga agama Anda menjadi agama resmi ajaran Romawi, kekaisaran Romawi. Tapi sangat disayangkan, kenapa Yudaism tidak menjadikan Kristen sebagai agama resmi? Ada apa dengan sejarah Kristen? Kenapa sejarah Kristen tidak bisa mengobrak-abrik keimanan Yudaism sehingga Yudaism itu hilang, yang muncul sekarang di Yerusalem hanya Kristen, penyembah manusia? Kenapa? Ada apa dengan sejarah Anda? Itu kalau Anda berbicara mengenai sejarah. Al-Quranul Karim itu wahyu. Kalau Anda tidak percaya, wajar. Ya, karena wahyu itu hanya mereka yang mendapatkan hidayah, yang memiliki akal sehat. Nah, sekarang ketika saya bertanya kepada saudara, di mana sejarahnya Yesus usia sekian sampai sekian? Mana histori yang Anda bangga-banggakan itu? Nggak ada. Mana historinya Lukas bicara langsung kepada Yesus? Nggak ada. Mana historinya Yesus bicara langsung kepada Paulus? Nggak ada. Lalu apa yang Anda banggakan sekarang ini? Kitab terjemah, penyembahan terhadap anak Maria. Maaf, itu tertolak oleh akal sehat. Silakan. Siap, thank you Bang. Tolak juga, ya. Oke, ya, thank you Bang. Ketika Abang mengatakan kitab terjemah, sebenarnya ini di luar ini ya. Tapi saya tertarik mengulik ya sedikit aja. Musa berbicara di dalam surat, Al-Quran berbicara mengenai Allah berbicara kepada Musa di dalam surat At-Toha 20. Itu menggunakan bahasa Ibrani. Tetapi di situ diterjemahkan menggunakan bahasa Arab. Nah, siapa yang kitab terjemah? Oke, saya nggak akan lari ke sana. Kemudian, ketika Abang mengatakan bahwa klaim bahwa ada Tuhan menjadi manusia, kita buka Kejadian 18. Di situ dikatakan ada 3 orang datang kepada Abraham, dimasakkan oleh Abraham dan dia makan. Di ayat 22, nyata siapa dari 3 orang itu? Ternyata satu di antaranya adalah Yod-Heh-Waweh sendiri, dikatakan Kejadian 18 ayat 22. Kedua orang tadi pergi ke arah Sodom. Tetapi Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan, Yod-Heh-Waweh. Jadi terbukti bahwa di dalam perjanjian lama, Yod-Heh-Waweh bisa berteofanikan dirinya. Dan di dalam perjanjian baru, Tuhan, firman-Nya bisa bernusul menjadi manusia. Oke, kita balik lagi. Bicara mengenai sejarah. Anda menolak Lukas, Anda menolak Matius, Anda menolak Markus. Siapakah mereka? Jelas mereka adalah murid Yesus. Hippolytus mengatakan bagaimana 2 orang termasuk murid Yesus. Itu berkali-kali Anda mengatakan ini, tapi monggo, nggak apa-apa. Anda berhak menolak itu, tidak ada masalah. Tetapi yang Anda tolak itu adalah fakta historis. Nah, yang namanya klaim teologi, itu dia harus bersahabat dengan histori. Klaim teologi itu harus sejalan dengan histori. Nah,
klaim teologi yang menabrak histori, kita punya hak untuk mempertanyakan ini. Aku bisa selamat nggak ya dengan ketuhanan yang ternyata tidak tahu sejarah, bahkan berasal dari multiverse. Dan jujur saja, berarti kalau misalnya ada seorang yang diserupakan, yang dia sama sekali tidak sesuai dengan sejarah, berita seorang yang diserupakan itu totally dari multiverse. Tuhan yang ada di dunia ini, dia pasti beritanya sama, runtutannya sama. Makanya ada istilah anakronis. Anakronis itu apa? Nggak sesuai kronologi. Nah, kalau sesuai kronologi aja masih empot-empotan, masih timbul tenggelam untuk sesuai dengan kronologi sejarah. Terus imbasnya kepada keselamatan apa? Saya sekali lagi tekankan, keselamatan itu tidak gandengan. Kita punya hak yang sama untuk menyelidiki. Bukan hanya masalah penyalipan. Banyak hal yang ahistoris. Contohnya ya, Haman, sedikit ya Bang ya. Haman adalah seorang Mesir, dia adalah seorang penghulu seorang imam sekaligus arsitektur atau kepala rodi di Mesir. Sekarang kita cek sejarah. Kita cari namanya Haman di dalam sejarah Mesir, Egyptologi. Tidak ada satupun yang bernama Haman. Sayang sekali. Yang ada Haman itu apa? Di era Esther, kitab Esther. Artinya apa? Ya tidak bisa dibuktikan gitu loh. Keimanan yang out of nowhere. Out of nowhere itu berasal dari ya nggak tahu. Tapi diimani ya monggo. It's your choice. Itu hak Anda. Tetapi inilah sayangnya. Bagaimana dengan ujungnya? Ini yang kami sangat berbelas kasihan. Sangat kami doakan. Semoga pagi hari ini atau siang hari ini boleh dibukakan. Oh ternyata klaim teologis itu ya harus sesuai dengan historis dong. Oh iya dong. Buktinya, bagaimana kita bisa membuka rahasia Mesir, Egyptologi, kalau nggak ada Bible? Karena kesejarahan dari Bible ini kemudian merujuk satu persatu dibukakan. Kita kasih contoh, batu Rosetta, keberadaan batu Rosetta. Bagaimana membaca batu Rosetta? Kalau tidak ada Bible di situ, nggak bisa. Sampai akhirnya apa? Bisa ketahuan dari Mesir yang abad pertama, abad sekian. Alkitab ini menjadi rujukan sejarah. Artinya ya memang itu bukan hanya wahyu teologis, tapi juga ada syarat dengan historis. Nah kalau yang eksklusif teologis, itu how can we believe? Sementara nabrak historis, itu out of nowhere, itu saya nggak bisa nyangkut gitu loh. Walaupun dikatakan seorang anak yang dia bahkan punya mujizat, kalau dia mengatakan sesuatu, loh ini kan nabrak sejarah bro. Yang dia mengatakan, oh proklamator itu adalah Bapak Soeharto misalnya. Ya nggak mungkin gitu loh. Tapi dia penuh dengan mujizat loh. Dia bahkan bisa membuat sebuah buku telepon misalnya. Dia bisa. Yang tidak punya cacat, buku telepon, buku alamat tuh nggak punya cacat loh, tidak ada varian di situ. Dia bisa menciptakan buku itu, kemudian dia mengklaim presiden pertama Indonesia adalah Soeharto. Loh ini cacat historis, cacat sejarah. Bagaimana logika saya untuk saya percaya? Dan dia mengatakan saya membawa keselamatan, kalau nggak percaya kamu ada siksa bubur yang begitu pedih. Nggak bisa. Saya tetap harus cocokkan dulu. Nah, mari saya ajak teman-teman untuk cocokkan dulu. Jangan langsung terima. Mari cocokkan dulu. Kemudian, mengenai dirham, Yusuf dijual dengan dirham. Padahal masa waktu itu nggak ada yang namanya dirham. Adanya shikal, itu berasal dari Ur-Kasdim. Abraham berasal dari Ur-Kasdim. Penyebutan nama Haman, Yesus yang lahir di bawah pohon kurma. Ini out of logic, karena ini ahistoris. Nah, bagaimana kita bisa percaya itu? Bagaimana itu bisa membawa keselamatan? Balik lagi kepada penyalipan. Semua bukti sejarah agree, Yesus disalib. That's it. Kemudian ada yang ahistoris. Nah, monggo mau percaya ahistoris, itu pilihan Anda. Monggo silakan Kak Mina. Saya dulu, nggak usah terlalu panjang ya. Terlalu panjang tapi isinya kosong gitu loh.
Jadi Matius, Markus, Lukas, Petrus, dan para rasul semuanya itu benar-benar ada tokohnya nyata dan bertemu dengan Yesus, bahkan saksi hidup langsung dari Yesus sendiri. Ya, itu dilihat dari ketika Yesus pergi ke Kapernaum ke rumahnya Petrus, itu rumah Petrus benar-benar ada sesuai dengan data Alkitab ketika diteliti. Steve Greenleaf, seorang pemilik Universitas Harvard bagian hukum, mengadili Alkitab untuk diteliti secara mahkamah internasional apakah bisa dijelaskan atau diterangkan ini benar-benar ada asli ceritanya. Ketika diteliti, beliau adalah seorang ateis yang sangat garis keras. Namun ketika dia meneliti dan menemukan bahwa Alkitab benar-benar bisa berjalan dengan sejarah manusia dan benar-benar tokohnya itu tidak fiktif, dia menerima Alkitab. Nah, kalau misalkan dengan jawaban yang sangat pasrah tadi, ya berarti Alkitab bukan dari pewahyuan suci. Sudah berkali-kali saya dikatakan pewahyuan suci harus bisa berkesinambungan dengan sejarah manusia. Kalau tidak bisa berkesinambungan dengan sejarah manusia, bisa dipertanyakan saja. Itu aja sih Pak. Mau lebih banyak lagi data-datanya bisa atau monggo kita di Zoom lagi seperti malam. Tapi saya mohon ya. Baik. bagus ekspliasinya. Host bisa nggak naikkan Bang Billy di sini? Bang Billy naik. Bang Billy. Saya Request, izin request. Bang Billy boleh naik, tapi nanti karena saya masih ada debat dengan Bang Billy. Saya mau fokus terlebih dahulu, boleh Bang Zuma? Saya ada Kelihatannya debat. kalian- Saya ada debat. Tidak. kelihatannya Abang, kalian takut ketika tentang nanti histori Abang yang kalian sudah katakan. turun, ketika Abang nanti sudah turun, saya siap debat dengan Bang Billy. Saya punya hanya tema ingin tentang dia. menjadi saksi antara Bang Billy dengan Ya. kalian terkait dengan Kita histori tahu yang kalian jual. Yang ada Kan di gitu. sini, yang ada di sini satu adalah lagi. Udah, berarti Kitab kalian Septua takut. Ginta. Oke, berarti Kitab kalian takut. Septuaginta Nah, itu sekarang begini, ketika diterjemahkan Anda di berbicara tahun mengenai 70 sebelum histori, Masehi. ketika berbicara mengenai histori, tolong tunjukkan sejarahnya Yesus bertemu Lukas. Sekarang, silakan. Ketika Yesus pergi ke rumah Petrus di Kapernaum, semua para rasul atau murid-murid Yesus ada di sana dan itu jelas sekali ada. Dalilnya mana? Dalil Jadi gini, Bang. Oke. dan tertulis di mana? Catatan dari Silakan, Hippolytus. silakan. Catatan dari Hippolytus. Hippolytus adalah murid dari muridnya Yesus. Ya, saya bilang sanad ya. Aku nggak tahu. Iya, begini loh Bang. Sebentar, Bang. Dengar dulu. Hippolytus Lukas adalah itu murid dari murid. mendapatkan 40% bagian pengajarannya di dalam tubuh Kristen. Tolong tunjukkan sejarah di mana Yesus pernah berbicara langsung kepada Lukas. Saya tunggu, silakan. Oke, berdasarkan data sejarah, Hippolytus mengatakan Lukas adalah murid Yesus. Silahkan, Bang. Yang mana itu? Hippolytus ini siapa Iya, lagi? Coba Anda ceritakan saya siapa bingung, Bang. Hippolytus ini menurut Yesus, coba. Saya bingung. Ketika saya sudah berikan fakta, berikan Lah, data fakta apa? bahwa Fakta Lukas apa? adalah satu Fakta dari apa? 70 murid. Fakta Satu apa? dari Mana 70. tulisannya? Di mana Pak. tertulis itu? Di mana? Kamu juga mengakui- diberikan Hippolytus itu siapa? Hippolytus itu siapa? Hippolytus adalah murid dari murid Yesus. Silakan, Bang. Oh, murid dari murid berarti dia generasi keberapa dari Yesus, Bang? Dia abad kedua. Bung, itu Anda harus tahu, Hippolytus itu dari Roma, bukan dari Yudaism. Sekarang saya tanya, bodohnya. Yesus Roma itu banyak orang Yahudi, Pak Zuma. Paham? Nah, di Mina, dalam bangsa Mina. Israel, Jangan mengumpat ya. di dalam bangsa Israel, ya ntar ya, biar tahu nih sejarahnya. Iya, Di jangan Israel mengumpat. sendiri, Hippolytus, di tunggu Israel dulu, sendiri- Hippolytus itu orang mana? Hippolytus itu Israel orang mana? sendiri itu baru berdiri ketika bangsa Inggris Hippolytus memerdekakan itu Israel. orang mana? Kenapa? Tunggu dulu. Bentar, Bang Zuma, sebentar. Jangan Sebentar. kepanikan Anda. Hippolytus Iya, itu orang mana ini dulu? mau dijelasin dulu sejarahnya, Orang sabar. Arab, Bang. Enggak. Jadi, Orang Arab. Hippolytus itu orang mana? Tunggu dulu. Orang Arab, Bang. Sabar. jadi untuk teman-teman Kalian ketahui, panik kan? Kalian Israel- panik. Yang saya minta, Oh, yang panik kan Lukas itu Bapak. dengarkan, Ini mau dijelasin, Pak. dengarkan. Ini mau Lukas dijelasin, bercerita tentang Yesus Mana disunat. sih? Paham ya? Ya. Cerita Lukas mengatakan Yesus disunat pada hari ke-8. Berarti Lukas mencari saksi ketika dia Yesus Pak, saya disunat. jelaskan Betul dulu begitu? sejarahnya ya. Nah, sekarang kalau Anda membawa Hippolytus ini sopo. Kedekatan Lukas daripada Yesus itu lebih dekat.
Kenapa Ya. justru Hippolytus yang bersaksi? Kan lucu Ya. gitu loh. Apalagi Jadi- Baginda, Ya kan? Bang. Apalagi Yang Baginda bercerita. gitu. Dengar. Sebentar, Gini, Bang Yang Zuma. dengar dulu. Sebentar. Dengar dulu. Oke. Ketika saya bertanya, mana sejarah, mana historinya Yesus bertemu dengan Lukas? Apa yang Anda sajikan? Hippolytus. Ya. Hippolytus ini Ya. siapa? Apalagi Baginda Murid 700 dari- tahun gitu loh, Bang. Bung, saya katakan sebentar, kepada Bang. saudara sekali lagi. Ya. Bung, Iya, saya katakan sekali lagi kepada saudara. Berada jarak berapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, bukan sabar, penulis Bang. sejarah. Suaranya gede Bung, banget ini. Bung, Zuma, kok Bung. suaranya Sekali gede lagi saya banget? katakan, Bung. Bang, sabar, Bang. Baginda Bang Zuma. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zuma. bukan penulis sejarah. Oke? Marah. Dia menerima wahyu. Iya. Nah, sekarang Bisa percaya. iya. Padahal Nah, jaraknya sekarang jauh. Lukas penulis sejarah. Iya. Lukas penulis Baginda- sejarah kan? Baginda, Lukas penulis Baginda- sejarah kan? Sebentar, nah, sebentar. sekarang Kok ketika bisa dia penulis bingung? sejarah, tunjukkan sejarahnya. Tunjukkan sejarahnya. Yesus bertemu Lukas. Ayo, secara histori Ya. coba. Ya, siap. Coba. Baginda yang di abad ke-7 bisa dipercaya untuk menulis Baginda Yesus di itu abad pewahyuan. Baginda pewahyuan. Baginda pewahyuan bukan menuliskan sejarah. Harusnya ya Anda udah, malu di saya situ. jelaskan dulu Harusnya secara Anda malu. Harusnya Bangsa Anda Israel. malu. Sabar. Baginda sabar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menuliskan Sabar, pewahyuan. sabar, Oke? sabar. Tidak melakukan penyelidikan. Ya, Lihat jadi kitab saya Lukas. jelaskan dulu secara Hippolytus sejarah. yang mulia. Banyak Bang Zuma, orang yang menuliskan Bang Zuma jangan peristiwa-peristiwa marah dong. yang terjadi kepada Iya, kita. mau Saya nggak jelasin marah, ini. saya nggak marah. Iya, Saya nggak marah. Memang suaranya nada gede saya banget. begini. Suaranya gede banget. Nada sakit saya hati begini saya. kalau Anda sudah melakukan Rasanya- pembodohan. rasanya Oke? saya sakit, sabar, Anda sabar. sudah Ya. melakukan pembodohan. Sekarang Ya, yang saya minta, tolong tunjukkan dulu. kepada saya Bang Zuma. secara histori. Iya, ini Lukas mau pernah saya bertemu jelasin. Yesus. Mas. Sayangnya saya Mas. tidak bisa apa-apa nih. Saya hanya tahu Iya. nih. Mas, Oke, bentar. ya. Saya Anda kan mau mengatakan jelasin ya. teologi menabrak histori. Mas, Nah, mau histori yang Anda jawab nih. gaungkan. Mas, mau jawab ini Mas, ya astagfirullah. Jadi gini Tapi ya. kayaknya Anda hanya ingin membodohi Sabar, gini. Anda ingin menipu, bukan mau menjawab. Astagfirullah. Bentar, Tunjukkan aku mau ke jawab. saya secara Masalahnya kalau histori. di Petrus Yesus mengatakan, kalau yang di bertemu dalam dengan gua Lukas. gelap itu Silakan. adalah setan-setan, malaikat-malaikat yang berdosa. Oh, hati-hati. Mohon maaf. Hati-hati, Yesus di gua Sabar, gelap sabar. dan bertemu dengan Maria. Iya, Mas, nggak Mas, ada. saya mau jawab Nggak ada. ini Mas. Hati-hati, Mas, hati-hati, suara hati-hati. di dalam. Yes, Weh, Maria bertemu Yes, dengan aku sosok cewek sendirian di sini. Maria bertemu dengan sosok di dalam gua gelap. Gua gelap. Mbak Dia Ida mengaku di-mute dengan dulu malaikat. dong, Mbak. Setan. Mereka Mbak di-mute dulu. Maria bertanya kepada sosok manusia di dalam gua gelap, di manakah mayat Tuhan Yesus? Hei, di dalam gua gelap itu. Orang yang masuk menerima wahyu di Iya. gua-gua. Maria masuk ke dalam pemakaman Yesus. Tetapi Maria dari masuk ke dalam setan-setan, pemakaman Yesus. hati-hati Di dalam teman-teman, pemakaman Yesus, kalau ada Yesus orang yang itu mengaku dimakamkan di dalam goa. bahwa Yesus dimakamkan di dalam goa. orang Ketika Maria menerima datang, wahyu dari Maria gua bertemu dengan itu sosok manusia. dari setan. Hati-hati, Sabar dulu, Maria bertemu dengan sosok di dalam goa loh. Ada madam. Di manakah mayat Yesus? Ayo, itu Maria bertanya di dalam goa kepada Kak sosok Angel, yang dilakukan malaikat. Kak Angel, tolong di-mute dulu bentar. Hati-hati berbicara. Wahyunya dari Maria masuk ke dalam goa, Dulu, goa sekolah. pemakaman Yesus, bertemu dengan malaikat aku mau katanya. ngomong, weh. Di Aku mau manakah, ngomong. di manakah mayat Yesus? Malaikat Ayo, itu Pak, berkata, kita dulu Kak Angel, saya Tapi mau kalau ngomong. Muhammad terima wahyu dari mana? Dan Muhammad terima wahyu dari mana? Dari Iya, gua gelap. di-mute Kalau dulu. Alkitab mengatakan itu John, dari setan. John sama Bang Di-mute Zuma dulu. tolong di-mute bentar, Kak Angel. bentar Kak aja. Angel, tolong dong. Iya. Tolong dong. saya tunggu saksinya, sejarahnya Yesus bertemu Lukas. Saya Iya, tunggu iya, itu ini. Muhammad Kita mana ini saksinya? Wey, Tolong ya. kesabaranku aduh. nih tipis, weh. Tolong hargai kesabaranku nih. Ya, jadi aku jelasin dulu ya secara sejarah. Jangan dijelasin, disebutkan sejarahnya Yesus bertemu Sabar. Lukas. Jadi bangsa Sejarahnya Israel Muhammad itu menerima pada abad wahyu, mana pertama saksinya? Masehi Mana tahun saksinya Muhammad terima 33 wahyu? itu tidak Kalau Kristen pernah mengatakan itu dari yang namanya setan. dijadikan negara, Kondusif ya. lagi, nggak kondusif Nah, lagi nih, susah ya nih.
Israel dijadikan negara itu oleh kedudukan bangsa Inggris. Saya tanya karena apa? orang Saya tanya apa? Yahudi Saya tanya itu apa? berjalan Saya tanya dengan apa? sejarah Saya kekristenan. tanya apa Saya juga? tanya Kemudian apa? ketika Apa? ditanya dengan Hippolytus, Saya tadi sudah tanya dibawa apa? oleh Pak Jack, Saya itu juga tanya sejarah apa? Muhammad dengan terima itu. wahyu dari siapa? Hippolytus itu dari Roma. Hippolytus Oke. itu orang Yahudi yang ada di Roma. Kita ini mau Jadi tolong. Dia itu hidup dan lahir Satu-satu abad dong. kedua, abad ketiga. ya Hati-hati murid berbicara. dari murid dari Dia murid murid Yesus dari- sendiri. Bagaimana ceritanya? Jelas itu Allah rentetan- ada nggak sih? rentetan Astagfirullah. Allah jelas. bisa tunjukkan eksistensinya nggak sih? Anda ingin menjadi saya Allah tadi saya tunjukkan sudah sebutkan ketika Sejarah apa? Di mana Allah sudah Mana- 14 abad mana- tidak pernah ngomong? Mana cerita historinya? Mana Ya historinya Allah, Yesus mana bertemu dengan ceritanya? dengan- 14 abad nggak pernah nongol-nongol, Kak Angel, nggak pernah tolong. Anda bicara menunjukkan sama Nabi Hippolytus. Muhammad. Hippolytus itu adanya di Roma. Tahu apa dia tentang Yesus dan Lukas? Dulu, maaf nih. Saya minta maaf. Oke, mungkin Ya, gini, thank mungkin you. gini. Jelaskan dulu di mana si Polipus Maaf ini. ya Pak John, saya minta maaf. Ah, betul, betul. Itu aja dulu. Jelaskan dulu si Hippolytus di mana tuh? Orang Ya. mana kasih Tadi datanya. semua Udah. baik-baik loh. Biar Kita Bang dengar Jack. Biar Bang Jack. baik-baik. Biar si Mina yang Enggak, dia soalnya kesurupan, jadi aku ya ikut kesurupan, bro. Ya udah kita Lu ke kok Polipus dulu. kesurupan? Ke Polipus. Ya jangan gitu, Siapa Pak yang John. kesurupan, Minta tolong. Bung? Minta tolonglah. Ini pewahyuan Anda kalau dengan- mau tanya ini- tanya jawab yang Ya. baik. John, Kalau John, Anda ini baik, saya pewahyuan juga baik. versus sejarah. Ini pewahyuan Iya, versus sudah. sejarah. Pewahyuan mana saksinya Muhammad terima Tolong dong, wahyu Pak John. dari siapa? Pewahyuan kau butuh Jibril. saksi. Jibril Ada mana? pewahyuan kau butuh Jibril. saksi. Orang Iya, Kristen udah mana dikasih ada tahu, pewahyuan gua- butuh gua tuh saksi. setan-setan. Aduh. Astaga. Ingat Yesus dikubur di goa loh. Ingat. Loh Oke, ya Bang, memang cuma- kenapa bukan soalnya gua? gede banget Kalau kan. Anda kalau Anda menggunakan narasi itu Yesus keluar dari goa. Mulai kesurupan Apakah lagi, boleh saya kan? katakan Kesurupan iblis lagi, keluar dari goa? kesurupan lagi. Diskusinya masuk kayak gini. Tadi udah mengedukasi loh. Yesus keluar dari goa. Minta dong. Apakah boleh saya Ini katakan nggak iblis edukasi, keluar dari nggak. goa? Nah, kalau kamu Gitu. dengan Tolong, bro. teratur, aku Ini akan nggak Sis ada. Angel, Minta ini tolong, udah Pak nggak John. kondusif Tolong lagi, aku dong. males. Iya. Anda baru muncul, Tolong. Saudara John. Anda Tolong. baru Iya, naik Bang John, kayak Maaf gitu. nih, Bang Pak John, biarin aja mereka ya, Kita Bang ini John. edukasi. Saya minta Enggak tolong. bisa. Mohon maaf. Kalau dia kesurupan, aku juga kesurupan. Kalau dia teratur, aku akan Ya, aku keserupan dia. Iya Aku dong. keserupan. Jawab yang kesurupan. benar, pelan-pelan, Tapi, santai, apa, John? bro. Apa John? Aku jarang punya kesempatan bisa ngobrol lama. Oke, terima Oke, kasih. maaf ya Bang John ya. Terima kasih, Diturunin dulu ya Kak Bang John. loh, Maaf Pak ya. John. Saya minta maaf, Pak John. Oke, silakan bahas Lebih Hippolytus, enggak. silakan. Ah, Hippolytus tadi kalau ada datanya dia lahir Ya, di mana? jadi gini. Orang Jadi- mana? Jadi Silakan. gini, Bang Zuma, Ya. kita sudah jawab bukan cuma sekali. Jadi berkali-kali mengenai Hippolytus adalah murid dari murid Yesus. Oke. Itu Ya, sudah ada murid. jelas Oke, mengenai Bang. beliau. Oke. Saya Sebentar, hargai Bang. itu. Izin. Saya Sebentar, menghargai. Bang. Tunggu. Sebentar. Itu poinnya itu aja. Sebentar. Yang saya butuhkan Saya poin itu saja. selesaikan dulu. Sekarang ketika Anda Belum mengatakan selesai dari itu, murid ke Mas. murid ke murid, Saya selesaikan Mas dulu, Bang Zuma. Zuma. Nanti saya dikira ngeroyok. murid yang Anda Saya maksud itu dikira- yang mana? Murid saya yang Anda dikira maksud itu ngeroyok yang mana? nanti, Bang. Ayo. Tolong, saya nanti dikira ngeroyok. Enggak apa-apa. Murid yang Anda maksud Ya, itu saya siapa? selesaikan dulu, Itu boleh? belum Saya dijawab boleh. loh, sabar. Tahe udah Ya. dewasa juga, lanjut. Jadi ada Yohanes, kemudian turun kepada, maaf ya, aku nanti akan catat, mungkin bisa salah. Jadi ada turun kepada Irenaeus, Polikarpus, Irenaeus, baru setelah itu ada Hippolytus. Kurang lebih seperti itu. Saya mungkin Di mana urutannya bisa tertulis itu, keliru. Bang? Di mana tertulis itu, Bang? Catatan Abang tinggal apostolik googling kok. gereja. Tinggal googling. Loh, Itu kok banyak kayak sekali. gitu cara Anda Sebentar, apa seperti itu Anda membuktikan sejarah yang Anda maksud? Sebentar Bang, sebentar. Izin ya Bang ya. Jadi kita sudah jawab berkali-kali. Kita sampaikan Hippolytus adalah murid dari murid dari murid. Jadi ada rantai yang jelas. Bahkan Hippolytus ada di 100 sekian Masehi. Nah, jadi dia tetap memiliki kedekatan sumber. Artinya apa? Data yang kami berikan tidak bisa disangkal. Even ya, Lukas itu bukan saksi mata ya. Anggap aja dia bukan saksi mata. Tetapi dia tetap memiliki catatan dan catat dengan nyalain. Nah, ada sebuah hukum yang disebut unus testis nullus testis. Apa itu nullus testis nullus testis? Satu saksi bukan saksi. Saya memiliki seorang teman. Saya kenal dia jujur. Suatu hari dia mempergoki istri dari temannya itu begono sama orang lain. Bang, langsung Dia fokus bicara. saja ke intinya, Bang.
Izin Nggak usah Bang, aku melebar udah dengarkan kemana-mana dari gitu. tadi. Aku coba sabar dari tadi. Kemudian ya, ketika akhirnya dikonfirmasi, ada nggak saksimu, gitu kan? Nggak ada. Apa yang Anda sampaikan ini? Nah, Cerita jadi dongeng gitu. bahkan satu saksi pun itu tidak bisa mengatasi sebuah peristiwa. Kalau Dalam berbicara hukum sejarah, kalau perlu. kitab sejarah kan gitu. Gini Bang, Ini kalau wahyu, bahkan Bang. tidak Bang, lulus wahyu dari versus hukum, kitab sejarah kan bagaimana gitu. Abang bisa percaya itu? Oke, silakan Abang bicara dulu deh. Oke, saya bicara. Oke. Ya, Oke. monggo. Anda saya tanya secara histori. Anda kan bangga tuh tentang histori. Oh, historinya dibantah, kemudian historinya ditegakkan. Salah, teologi Islam itu salah, historinya begini. Nah, sekarang saya tanya, mana historinya Yesus bertemu Lukas? Siapa saksinya? Siapa yang melihat? Anda mengatakan siapa? Apa yang Anda tunjukkan tadi? Siapa yang jadi saksi? Hippolytus. Hippolytus hidup tahun berapa? Abad ketiga. Itu yang menjadi saksi. Antara Yesus dan Lukas bertemu, yang menjadi saksinya adalah Hippolytus. Lalu Anda mengatakan Hippolytusnya itu menerima informasi dari Irenaeus. Irenaeus itu hidupnya kapan? Irenaeus itu hidupnya di abad kedua, abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga dia meninggal. Lalu siapa lagi yang bertemu dengan Irenaeus? Yohanes katanya. Lalu di mana Yohanes bertemu dengan Lukas? Ayo, di mana? Jadi sejarah yang Anda bangun itu sejarah yang amburadul. Makanya aku bilang, kalau Anda berbicara mengenai histori yang Anda bangun itu histori internal kalian kan? Nah, dari Yesus bertemu Lukas diceritakan oleh Yohanes. Yohanes menceritakan ke Irenaeus. Irenaeus berbicara sampai ke murid-murid. Dan Anda harus tahu, Hippolytus itu adanya di Roma. Bukan di tengah lingkaran pengajaran Yesus. Makanya tadi saya katakan kepada saudara, sabar dulu Mbak, sabar. Makanya saya katakan kepada saudara, Matius 23 nomor 15, ada agama yang Yesus katakan agamanya 2 kali lebih jahat daripada ahli Torah. Agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi? Agama Kristen. Ini faktanya. Gak bisa Anda bantah. Silakan. Ya, saya jelaskan Terima dulu kasih. secara sanad Oke, ya, silakan, sanad silakan, dari kekristenan. Kita itu mengenal dari namanya suksesi apostolik ya. Kalau di Yerusalem suksesi apostolik Yakobus. Kalau kita merujuk kepada Roma itu suksesi apostolik dari Petrus dan Paulus. Nah, sanad ini atau mata rantai ini dipercaya Muslim juga memahami arti kata sanad atau mata rantai pengajaran iman dari baginda dan para murid-murid, para sahabat dan yang lainnya, saksi yang lain. Walaupun saya lihat di hadis jauh sih dari tahun baginda ya, tapi nggak apa-apa. Nah, dan ini bermata rantai ketika 12 murid Yesus dengan 70 murid lainnya. 70 murid lainnya itu yang diajarkan oleh para rasul, dan para rasul belajar dari Yesus, sudah sangat jelas. Jadi mata rantainya tidak terputus. Kalau kita lihat dari yang saya bahas tadi, diakon pertama yang diangkat oleh para rasul untuk bersama-sama dengan mereka menyebarkan Injil atau berita keselamatan itu, berita sukacita keselamatan itu, dialah salah satu mati martir pertama sekali. Diakon pertama kita orang kekristenan ya Pak Zuma. Nah, kalau di dalam Muslim juga mengimani demikian, mata rantainya siapa? Yang paling terkenal adalah Ibnu Abbas, kemudian yang lainnya dan Aisyah. Nah, sama seperti ketika Lukas mengumpulkan para saksi hidup, itu kita bisa baca di Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Itu bisa jelas. Kalau misalkan Bapak bilang diragukan sumber-sumber ini, berarti sumber Bapak pun juga bisa diragukan dari Al-Quran sendiri, yang dimana mata rantainya bukanlah di zaman yang penulisan abad pertama mengenai Yesus gitu loh Pak. Nah, kalau di abad kedua itu masih dekat sekali. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat para murid membaptis banyak orang dan ribuan orang, itu dengan 12 rasul dengan 70 murid, dengan murid dari 70 murid, lalu kemudian orang-orang yang diajarkan di bait-bait suci dan di sinagog-sinagog itu diajarkan juga. Dan ketika di perdagangan kita bawa saja langsung ke Roma, ketika Paulus dibawa ke Roma, ternyata dia sudah menemukan banyak orang Yahudi yang menjadi kekristenan. Dan itu sempat juga raja yang ada di Roma menjadi kekristenan. Karena apa? Karena jawaban dari Paulus benar dan tepat. Itu ya Pak ya. Jadi kekristenan di Roma itu sudah lebih duluan menyebar, karena memang
Ya, sorry. Karena memang sudah lebih dulu Yahudi di sana dijadikan Kristen ya Pak ya. Nah, dengan mata rantai inilah kita bisa mengenal kekristenan itu sendiri. Sama seperti Muslim, dari mana kalian bisa mengenal Islam kalau bukan dari yang mata rantai kalian? Itu saya rasa pernyataan yang sangat bablas dari Pak Zuma untuk meragukan mata rantai. Dan dipertanyakan apakah Lukas bertemu dengan ini, apakah ini. Saya lebih gampangnya begini deh. Di bawah dari tahun Ibnu Abbas, apakah ada bisa dinyatakan dari katanya itu sejaman dengan Baginda? Tidak. Karena apa? Ketika di perang apa tuh? Mamaka atau lupa saya, itu semua penghafal Al-Qur'an itu habis, terbunuh, terbantai. Makanya Al-Qur'an dituliskan oleh yang paling sisa, dan disuruhlah oleh raja kepada Zaid untuk mengumpulkan. Jadi mata rantainya apakah sama? Apakah bisa dipercaya kalau begitu? Itu pertanyaan juga, saya rasa itu akan merugikan kamu sendiri Pak Zuma. Jadi kita ke substansi saja. Bagaimana kamu bisa membuktikan Isa yang diserupakan itu dengan sejarah dan fakta dan ada saksinya dengan yang kamu punya? Kalau misalkan kamu bilang nggak punya, ya saya rasa kamu tidak belajar. Saya tadi sudah di awal-awal sudah menyebutkan beberapa orang yang saya tanyai. Pak Irul Hanwar itu seorang cendekiawan Muslim, seorang sejarawan Muslim. Dia sendiri yang menyatakan ada sanad, dan ketika saya bertanya tentang sirah nabawiyah dan hadis, dia menyatakan itu tidak bisa berjalan dengan sejarah umum. Lalu kalau misalkan kamu merasa itu tidak memuaskan kamu, ya sah-sah saja. Saya lebih percaya beliau karena dia seorang cendekiawan Muslim. Nah, seorang yang namanya cendekiawan Muslim terkenal dari Turki, Artikulat, yang menulis kitab mengenai Al-Mushaf Al-Syarif, itu terkenal sekali. Dia berhenti untuk meneliti sejarah keislaman. Jadi kamu mau bawa yang mana datanya? Saya bawa data ini netral semua. Saya bawa dengan benar gitu. Kalau misalkan kamu terus menyangkal dengan siapa yang buktinya gini, Lukas bertemu dengan Yesus segala macam, saya sudah jelaskan tadi bahwa buktinya ketika Yesus pergi ke Kapernaum ke rumah Petrus itu bertemu dengan para rasul lainnya, lalu apa lagi? Dan itu secara penelitian jelas ada. Lalu apa lagi Bang Zuma? Saya tambahin Kak Silakan. Mina ya. Ya. Jadi saya ulang ya Bang mengenai Hippolytus. Dia adalah murid dari Santo Irenaeus. Santo Irenaeus, jadi Hippolytus ada di abad kedua, 170 Masehi. Kemudian dia adalah murid dari Santo Irenaeus, dan Irenaeus adalah murid dari Polikarpus yang adalah murid langsung dari dari Yohanes. Jadi mempertanyakan Lukas sudah dikonfirmasi di abad kedua oleh Hippolytus. Nah sekarang balik lagi pertanyaan saya, bagaimana gitu loh, yang abad kedua saja atau Lukas dipertanyakan, sementara yang abad ketujuh malah ditelan. Kemudian jelas apa yang kita bawakan itu adalah narasi teologi yang sejalan dengan histori. Nah yang Anda bawa narasi teologi yang melawan histori. Dan yang melawan histori berarti dia berasal dari mana? Multiverse. Itu ya dari multiverse, kita mau bilang apa lagi? Nah kalau dari multiverse, maka bagaimana dengan janji keselamatan di situ? Kita punya sumber-sumber primer semua Bang Suma. Monggo Bang Suma silahkan. Aku mau jelasin bentar yang sejarah Israel tadi. Nah, ketika bangsa Israel di abad pertama itu belum menjadi negara, ya masih dikatakan bersuku-suku atau berwilayah-wilayah. Nah, ketika bangsa Israel dijadikan negara itu pada abad berapa? Itu pada abad ketika bangsa Inggris menyatakan Israel itu merdeka. Itu jelas secara sejarah. Nah, kalau dibalikin lagi pada tahun 310, kita ambil aja di abad-abad 2, itu Yerusalem itu hancur. Belum menjadi kota yang penuh kokoh di Israel. Jadi itu jelas secara sejarah. Nah, untuk kalian mempercaya atau tidak, mengatakan saya hoax atau tidak, catat poin saya, search poin saya, dan kalian tanyakan pada yang mumpuni menurut kalian akademisi,
kalau menurut kalian saya bohong. Terus yang untuk Pak Hirun Anwar itu kalian bisa nonton di Fakta Israel. Beliaulah cendekiawan muslim atau sejarawan muslim yang menulis buku Bintang Fajar dari Arab. Beliau yang ya menulis itu. Kalau kalian mau meragukan data saya dan mengatain saya, silahkan, saya nggak apa-apa. Tapi search, uji data yang saya bawa, search sendiri. Oke? Thank you, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, baik. Jadi ada yang menggelikan tadi ketika Anda berbicara mengenai sanad gitu ya. Sanad itu mata rantai. Yesus mengaku menerima firman. Yesus mengaku menyampaikan firman. Kapan Yesus menyampaikan firman itu kepada Lukas? Tertulis di mana itu? Sanadnya terputus. Anda hanya menjagokan Iranius, menjagokan orang-orang yang tidak sesaman dengan Yesus. Jadi mata rantainya itu di mana? Hippolytus, kemudian Hippolytus, Iranius, Yohanes. Ya kapan cerita itu dibangun kemudian? Ketika Yesus mengaku di dalam catatan Yohanes menerima firman, dan firman telah disampaikan kepada mereka. Kalau mereka di sini ada Lukas, mana datanya? Tunjukkan kepada saya secara sanad. Gak akan bisa. Jadi sejarah yang Anda ceritakan itu sejarah internal kalian. Sejarah sekuler pasti bertentangan dengan sejarah agama kalian. Itu tidak bisa Anda pungkiri itu. Jangankan sejarah sekuler. Orang-orang Yahudi aja dulu. Orang-orang Yahudi yang nyata bahwa mereka adalah keturunan dari saksi sejarah. Apakah ada di antara mereka yang kemudian menjadi tokoh di Kristen yang menceritakan secara sanad bahwa kekristenan itu betul-betul seperti apa yang Anda uraikan tadi? Kalau Al-Quran, Bung, saya katakan sekali lagi kepada Anda, Al-Quran itu pewahyuan, tidak seperti Lukas, Tepolis yang mulia, banyak orang bercerita, menulis peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu pewahyuan. Tidak ada yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW itu selain pewahyuan, bukan dihasilkan dari penyelidikan. Jadi Anda salah ketika Anda menyelisih Quran dengan sejarah yang sumbernya dari catatan-catatan kitab yang nggak jelas itu. Saya katakan kepada saudara, kenapa nggak jelas? Saya katakan, Lukas tidak pernah bertemu Yesus. Bahkan antara penulis satu dengan penulis lainnya dalam cerita yang sama itu bertentangan. Itu yang perlu Anda pahami. Bagaimana silsilah Yesus diceritakan di penulis lain bertentangan dengan silsilah Yesus di cerita yang lain. Ini yang Anda jadikan sebagai acuan untuk kemudian menilai Al-Quran. Keliru Anda. Makanya saya katakan kepada saudara, kalau Anda mengatakan bahwasanya Anda memiliki mata rantai, Yesus ke Lukas aja putus. Mana mata rantainya? Aku menerima firman. Firman yang engkau dengarkan itu bukan daripada aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Siapa mereka itu? Lukas, mana buktinya? Nggak ada buktinya. Itu yang dikatakan ancur mina. Anda membawa data hanya nyerocos, tapi antara Yesus sampai kepada orang yang di samping kiri kanannya Anda tidak bisa buktikan. Apa itu? Apa itu namanya? Sejarah apa yang Anda bangun? Hayo. Sementara fakta di lapangan, Yahudi masih berdiri kokoh dengan konsep tauhidnya sampai hari ini. Kristen berdiri dengan konsep trinitasnya sampai hari ini. Mana kesamaannya? Histori apa yang Anda jajakan? Kalau kemudian sejarah yang Anda torehkan itu, cerita yang Anda torehkan itu adalah sejarah, Anda hanya bisa menunjukkan Hippolytus abad ketiga, Bung. Oke? Yesus abad pertama. Orang yang abad ketiga menceritakan tentang orang yang hidup di abad pertama, mana mata rantainya? Tunjukkan kepada saya. Layaknya kami, Rasulullah Muhammad SAW, terimalah Al-Quran itu. Dia sebut nama loh. Ubain bin Ka'af. Disebut nama. Yesus pernah nyebut namanya Lukas? Nggak pernah. Berarti sejarah yang Anda bangun. Markus 3. Markus itu siapa? Markus 3:13. Iya, Markus itu siapa? Markus itu siapa? Sama seperti Al-Quran ditulis kepada siapa? Markus itu siapa? Markus itu siapa? Markus itu adalah murid Ya, Paulus yang kemudian sama itu dengan menabrak Lukas. kitabmu sendiri seperti Nggak yang kau bisa. bilang. Nggak Ketika bisa. Allah Kenapa? menyerahkan Al-Quran kepada Muhammad itu dicatat bukan di mana? sejarah. Al-Quran bukan sejarah. Bentar, sabar. Al-Quran bukan sejarah. Pernyataan kamu, pertanyaannya begini. Ketika kamu bilang Allah menyerahkan Al-Quran kepada Muhammad itu dicatat di mana? Di Al-Quran atau di luar Al-Quran?
Al-Quran itu adalah kitab yang dibukukan Kan nggak setelah. nyambung. Jadi pertanyaan saya begini. Dengar dulu, Ketika dengar dulu. Allah menyerahkan Rasulullah Al-Quran Muhammad kepada Sallallahu Muhammad, Al-Quran tidak Ya, diserahkan, Al-Quran Al-Quran ketika itu diwahyukan. Al-Quran itu diwahyukan. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka semua muridnya mengatakan apa? Jadi ketika Iqra itu bismi tertulis di dalam rabbikal mana? ladzi Kamu mengkonfirmasi itu di mana? Di dalam Al-Quranmu sendiri atau di luar Al-Quran? khalaq. Tunggu Kamu dulu. mengkonfirmasikan Tunggu dulu. itu di dalam Al-Quran Sabar, atau di luar Al-Quran? Sabar. Itu Sabar. pertanyaannya. Ketika Al-Quran diwahyukan, kamu harus sesuai Rasulullah dengan Muhammad, kenyataan. dengar dulu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, Maka kita semua tahu muridnya itu. mengatakan, Saya sahabatnya tahu itu. mengatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, dan itu Dari A dikonfirmasikan di dalam sampai Z, Al-Quran atau di luar semua Al-Quran? muridnya. Itu dikonfirmasikan di dalam Al-Quran atau di luar Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu sudah sangat dijelaskan itu. Pinter, sama seperti saya ketika mengkonfirmasikan apa yang dikatakan oleh Yesus oleh saksinya, sama Markus itu menulis Rasulullah demikian. Muhammad Sallallahu Sama. Alaihi Wasallam Tetapi juga berbicara kamu menolak, berbicara kamu menelan kitabmu terhadap sendiri, Pak sahabatnya. Zuma. Belajar Dengar dulu, dong dengar dulu. untuk berdiskusi Dengar dengan dulu, dengar baik, dulu. Pak. Rasulullah Gimana duduk bersama, sih? bersanding, bertanya jawab dengan penulis-penulisnya. Betul, Bagaimana sama dengan seperti Yesus? yang saya katakan di Nah, ketika di coba Markus tunjukkan. 3, ya. Coba Di tunjukkan ke saya Yesus bertemu Lukas itu di mana? Markus 3 ayat 13 Kenapa sudah larinya jelas ke dikatakan Markus? ketika Yesus berbicara Kenapa larinya kepada ke para Markus? rasul yang untuk membawa ke sana. Para rasul Sama yang seperti mana? kamu membawanya di dalam Al-Quran. Para rasul Pak, yang itu nggak mana? make sense. Maksudnya pernyataan Para kamu itu rasul nggak yang make mana? sense. Coba, Sekarang coba, begini, coba Anda tunjukkan ketika kepada kamu saya. Para rasul mengkonfirmasi yang mana? itu bentar, ketika kamu mengkonfirmasi Muhammad berbicara kepada para sahabat itu di dalam Al-Quran atau di luar Al-Quran? Di luar Al-Quran. Pintar. luar Kalau saya Al-Quran. mengkonfirmasikan Sahabat Yesus Rasulullah berbicara Muhammad kepada para Sallallahu rasul Alaihi di dalam Wasallam. Alkitab sendiri, bukan di luar Alkitab. Iya, masalahnya jelas. sekarang Berarti saksinya jelas. Rasul yang mana? Rasul yang mana? Kita kamu sendiri. Rasul Ketika yang mana? kamu bilang Rasul jelas yang mana? Muhammad berbicara kepada Rasul yang ini, mana? murid. Rasul yang mana? Permisi, Di dalam Markus 3 nomor 13. Permisi, Bang. Kemudian naiklah Yesus ke atas Permisi, Bang bukit. Zuma. Ia memanggil orang-orang yang Bang dikehendakinya. Siapa orang itu? Mana Permisi. buktinya? Siapa? Permisi, Siapa? Bang Zuma. Sebutkan namanya. Kan Permisi. nggak bisa Anda menunjukkan itu. Ya, ya. Permisi, Silakan. Bang Suma. Silakan Kak Mina tadi. Jadi gini, tadi kan Anda membawa Markus 3 nomor 13. Yesus memanggil orang yang Ya, saya dikehendakinya. mau selesaikan Orang yang dulu. dikehendakinya itu Jadi diantaranya siapa? sama seperti Lukas. ketika Mana dalilnya? Baginda berbicara Permisi, kepada Bang Zuma. para ya sama seperti ketika Baginda berbicara kepada para sahabat itu bukan ditulis di dalam Al-Qur'an, bahkan ditulis di luar dari Al-Qur'an. Saya membawa apa yang ditulis di dalam Alkitab dan itu sesuai dengan kata Lukas dikumpulkan dari semua Kan saksi-saksi. sejarah, kan kitabmu Jadi, kitab sejarah. sama, berarti kamu tuh Hai, menelan kitab kan kamu kita- sendiri, ka- Bang Zuma. Itu enggak, pernyataan yang nggak beda, benar. Kalau diskusi itu beda, harus ada beda. dua dengan Anda pernyataan diam. yang sama. Anda diam, saya jelaskan. Anda diam, saya jelaskan. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengaku Astaga. menerima firman. Dengar dulu, dengar dulu. Bang Zuma, udah berapa tahun sih dengar, kamu berdiskusi, dengar, Bang Zuma? dengar, Masa dengar, iya nggak dengar, bisa? dengar. Kenapa saudara tidak mau suruh dia diam? Giliran Aduh, saya disuruh diam. aduh. Jack, Oke. Jack, Saya kenapa nggak belum- suruh diam? Saya belum Ah, kamu ngomong loh, juga Bang. nggak pernah Saya diam, dari saya tadi loh, ngomong. Bang. Suruh dia diam dulu. Saya mau menjelaskan tentang Al-Quran. Anda Eh, tadi nyuruh saya diam. Ini- Jadi gini. Yesus, baginda Rasulullah Muhammad SAW sama-sama menerima firman. Firman yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW disampaikan kepada para sahabatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai kepada sahabat. Yesus menerima firman. Segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Mana firman itu? Sebutkan. Wahyu pertama yang diterima Yesus mana? Depolius yang mulia. Yesus adalah Banyak orang- firman. Ngapain lagi mau itu menerima firman? Yesus adalah firman, tapi dia mengaku menerima firman. Yang ketika saya Baginda tanya, menerima yang firman saya itu di dalam tanya, Al-Quran atau di luar Al-Quran? Yang saya Ketika tanya, Baginda mana menerima firman, itu tercatat di mana konfirmasi. firman yang Bang diterima Zuma, oleh Yesus? ketika Mana? Baginda menerima firman itu dari Allah, itu dikonfirmasi di dalam Al-Quran atau di luar Al-Quran? Al-Quran. Di dalam Di ayat? Al-Quran. Di Di ayat? dalam, di dalam Al-Quran. Di ayat? Di Al-Baqarah ayat 79, ayat 97. Kemudian Nggak, An-Nahl ayat 102. Kenapa rupanya? Ada Ngarang, apa? Mas, itu ada di hadis dan bukan di dalam Al-Quran. Kamu harus Al-Quran jujur Nona. dong. Al-Quran Jujur Nona. dong. Jujur gimana? Anda itu belajar dari pertama mana? Hadis di dikatakan, mana? firman pertama Ah. yang diajarkan oleh Allah ketika di Gua Hira itu tercatat di mana?
Di Kul Al-Quran man atau di luar kana dari Al-Quran? aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala Iya, qalbika itu di dalam biiznillah. Itu ketika yang wahyu Al-Quran. pertama, wahyu Itu yang pertama yang Al-Quran. diterima, Lucu wahyu Anda pertama yang ini. diterima oleh baginda di dalam gua Hura ceritanya, itu di dalam Al-Quran atau di luar Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas apa yang dengar. Cerita yang dibangun. di hadis. Iya, diterangkan di hadis, betul. Ya, berarti bukan Sekarang dalam masalahnya Bukan di Al-Quran dalam itu Al-Quran, jelas. Al-Quran Masalahnya itu cuma gitu loh Bang, semua dipahamnya di situ. sekarang begini loh. Iya. Saya mengurainya, tapi Anda itu Sekarang- mulai error. Sekarang begini. Nanti kan- Yesus nanti kan menerima firman. saya- Sabar. saya Yesus dengar menerima tadi. firman. Yesus Kita menerima bicara. firman. Tunjukkan kepada saya mana firman itu. 1, 2, 3, 4, Oh, bisa 5, saya kasih? Oke, 6, yuk, 7, saya bukakan. 8, 9, 10. Mana Ketika firman di yang atas pertama yang gunung, diterima oleh Yesus? ketika Tunjukkan di atas kepada gunung saya transfigurasi. firman pertama yang diterima Yesus mana? Silakan. Inilah Lari-lari anakku yang ente. kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu Oh, sudah itu firman jelas. pertama. Itu firman pertama. Lah, kenapa Abang harus minta yang pertama? Kenapa enggak Loh, minta yang kan 10? Yesus Loh, tadi Yesus Abang minta itu apa? Tadi Abang mulai minta panik ya. tunjukkan yang dikasih. Enggak usah jual figura, Bang. Kita enggak ada yang sama di sini. Iya. Enggak usah jual figura. Yesus mengaku menerima firman. Tolong tunjukkan kepada saya firman pertama yang diterima oleh Yesus itu yang mana? Kenapa yang Dan siapa pertama? aja yang Ini mencatat? kan kacamata Abang. Siapa aja yang mencatat? Kita sudah Siapa aja yang berikan. mencatat? Yesus mengatakan, ketika di atas gunung ada 3 saksi. Ingat ya, punya kami pakai saksi selalu ya. Itu firman yang diterima oleh Yesus atau cerita oleh penulis kitab Anda? Kan? Loh, ya kan kita diterima. Goblok. Diterima. Oke. Kan saya diceritakan ulang ya, Yesus naik ke gunung. Itu firman Aku- pertama atau cerita yang dibangun oleh pengarang kitab Bang. Yohanes? Udah Ayo. dengar Abang ya. Aku tadi udah mendengar Abang ya. Boleh saya ini Biar mau- anda tegang, ya, mau suaranya Itu mau cerita atau di gimana? dalam kitab saudara, Bung. Sabar, Di sabar. dalam kitab Suara saudara Citos itu nggak diceritakan kedengeran. Yesus Gimana? naik ke gunung. Kasih, Yesus Mas. naik ke Suara gunung. Citos nggak Untuk kedengeran. apa? Untuk menerima wahyu. Nah, cerita Yesus Mas, naik ke gunung ini Kak wahyu Citos atau itu karangan belum penulis? ngomong, sabar weh, suaramu paling gede, Iya, sakit headsetku. dari tadi Ayo. kamu- Cerita Yesus naik ke gunung menerima Suaramu wahyu beneran itu. semua, weh. Iya. Markus Suaramu 3 beneran semua, nomor 13. sabar. Markus 3 nomor 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Pertanyaan saya, ini firman yang diterima oleh Yesus atau cerita Markus? Sama Cuma ini ketika sudah di dalam panas, Al-Quran, sama ketika di dalam Al-Quran juga kan semuanya cerita. Tetapi disebut kitab suci karena Allah yang menarasikan. Gak jelas. Jadi kalau dalam Islam, Bung, kalau dalam Islam Markus ini hadis. Apa? Yang saya tanya, mana Markus firman ini- yang Yesus terima? Ya ini cerita loh. Markus menulis Yesus naik ke atas bukit. Apakah ini firman Tuhan? surat Kamu surat kebanyakan Al-Baqarah asumsi itu, sama Mbak. seperti surat Al-Baqarah itu Kemudian ditulis oleh naiklah seorang Yesus ke Al-Baqarah. atas bukit. Mas- Ini firman Mas Tuhan atau kesaksian penulis? Mas Juma, surat Al-Baqarah ditulis oleh yang bernama Al-Baqarah bukan Mas Juma. Kamu aja. Jawab dulu, jangan Saya ketawa. terangkan ya, saya terangkan nih. Saya lebih suka yang Kamu akademis bukan nih. Minta tolong nih. Kita Oke, yang akademis. Oke. Markus 3 nomor 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Iya, boleh. Dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Boleh. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang diterima oleh Yesus Boleh tenang dulu, atau karangan penulis Markus? Jawab. Boleh tenang dulu Bang Suma? Enggak, suara Nggak usah lebay, nggak usah lebay, Oke. nggak usah lebay. Yesus Enggak, mengatakan, enggak. Jadi Yesus gini, Bang. mengatakan, aku Abang tidak buka berkata-kata dari diriku Matius sendiri. Sabar. 17 Mas Juma. ayat 5. Diam dulu. Matius 17 ayat 5. Ya, saya dari tadi tenang loh Bang, tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Oh, saya nggak panik. Ya, Justru saya kalau lucu abang tidak gitu panik, loh. Abang akan dengarkan dengan baik. Ya, karena yang Ya, di samping itu kiri bukti kanan panik. Anda itu atas bawah ngomong semua. Ya, Oke? ya udah, Diam. tapi kan kita tinggal, Gue diem. tinggal tenang aja Lanjut, kan Citos. selesai. Lanjut, Oke, Citos. saya ulang ya. Ya, silakan ngarang, silakan. Soalnya nih, Saya tunggu. mana Kalau bicara firman yang pakai diterima dalil. Yesus. Sebentar Bang. Ya, saya dari tadi bicara dalil. Terus banyak kamu. Saya dari tadi Mas. pakai Bentar, dalil. bentar, Kak Jonto. Bentar, Kak Dalil Jonto. itu kacau.
Silakan Atau- Citos. Ya, Silakan, karena Citos. Anda nggak bisa membantah argumen saya. Kamu Tuh, bilang dari tadi benar, kamu dari tadi saya bawa dalil loh. Ya, thank you. Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba bilang, sedang ia kamu bilang berkata-kata, referensimu sebentar Bang nggak ada Jo, di sorry dalam Bang Jo. Alkitab. Bang Jo, sorry Bang Kenapa Jo. kamu ngais-ngais Saya dari tadi Alkitab diam Bang Jo. tadi? Kok ngais-ngais? Justru kitabmu itu yang nampar kamu. Kok ngais-ngais? Ada aja. Kenapa sih Angel? Astaga. Sabar, Citos, Oke. Citos, Ya, Citos. saya selesaikan dulu ya. Di dalam Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, apa yang tercatat di dalam Injil Matius 17 ayat 5, ini dikonfirmasi oleh tulisannya Rasul Petrus. Jadi Petrus juga mengatakan bahwa dia naik ke atas. Sekarang balik lagi ke ranah sejarah, Bang. Jadi baik Lukas, dia sudah dikenal, dan memang tulisannya anggap saja Lukas itu tidak pernah ada, oke ya. Kami masih punya bukti-bukti sejarah yang kongruen dengan keimanan kami. Jadi Allah yang adalah Tuhan yang hidup, dia selalu kongruen dengan sejarah. Nah, Allah yang disorder dengan sejarah, kita boleh pertanyakan dong. Artinya apa? Ketika dia menabrak sejarah, kita boleh tahu apa? Loh, Itu berasal dari nabrak multiverse. sejarah lagi, Bang. Sebentar Bang. Kitab sebentar. Anda yang nabrak Saya sejarah selesaikan. dari tadi loh. Potong dulu. Anda nggak bisa Saya Kamu bantah. jangan potong. Bosan saya dengarkan nabrak sejarah sementara kitab sendiri yang nabrak Ya, sejarah. kitabmu juga Gimana nggak ceritanya? ada sejarahnya. Diam dulu lah. Ya, Lanjut ke oke, Bang. Citos. Saya selesaikan ya. Jadi gini, kita sudah mengatakan nih, non Kristen pun lupakan Injil, tutup mata keempat Injil tuh. Tutup mata aja. Tetap Yesus disalib. Itu udah ada bukti-bukti seperti Pliny the Younger. Siapa itu Pliny the Younger? Dia hidup di abad pertama. Dan dari perkataan Yesus sendiri mengatakan, saya akan disalib. Nah, apa yang narasi abang bawa dan abang percaya sampai hari ini, itu adalah narasi yang menabrak histori. Itu hak abang. Tetapi, aku mengajak teman-teman dari teman-teman Bang Zuma atau Bang Zuma fans, mari kita berpikir, kok bisa ya Tuhan itu bertabrakan dengan sejarah? Karena yang kita sebut klaim teologi, dia bersahabat loh dengan histori. Dia tidak mencar, dia tidak menentang histori. Nah, ketika klaim teologi itu menabrak histori, lalu pertanggungjawaban kebenarannya di mana? Lalu pertanggungjawaban bahwa yes, inilah yang benar, lawang sejarah aja ditabrak. Monggo Bang Zuma, silakan. Enak toh diskusi sama saya. Begini loh, saudara. Sejarah. Saya minta sejarah Yesus bertemu Lukas. Kalian kelepek-kelepek. Habis itu Quran yang Anda serang dengan sejarah yang kelepek-kelepek tadi. Tolong jujur kepada saya. Mana sejarahnya Lukas bertemu dengan Yesus? Ada enggak? Ini dulu. Oke, sudah saya jawab ya Bang ya. Ya. Ini untuk kelima kali. Apa yang Anda jawab? Oke, mau saya jawab? Apa yang Anda jawab ketika saya bertanya, mana sejarahnya Yesus bertemu dengan Lukas? Mana sejarahnya? Lukas Oke. punya kitab sudah tertulis dengan rapi, ya. Iya. Itu ada sejarah penulisannya. Oke, gini aja Di Bang luar Zuma. Gini aja Alkitab. Bang Zuma. Ya, di luar Injil ada sejarah penulisan Lukas. Gini aja Bang Nggak Zuma. ada, nggak ada. Permisi Nggak Pak John. Ada. Kalian udah sanggup. Pak John. Nanti kamu Permisi, Pak nanti John. kamu cari. Tolong Nanti kamu kita cari. semua tahan diri dong. Gini Bang Suma, sekarang lupakan Lukas deh. Oke, enak nggak nih? Kenapa bisa dilupakan? Kenapa? Loh, Itu kan anggap aja sejarah yang Lukas Anda nggak ada. gunakan untuk menabrak Iya, pewahyuan betul. Al-Quran. Loh, tidak ada Kalau satupun di yang bertabrak. kalau Oke, Anda abang menganggap dulu atau Lukas saya? itu tidak ada, gugur Abang sudah. dulu atau saya? Menabrak Abang Gugur dulu atau sudah. saya nih? Al-Quran Abang gimana dulu sih atau kalau Kalau Anda menganggap Lukas itu tidak John, tunggu ada, dong, berarti Pak John. gugur sudah sejarah yang Anda Oke. bangun, kan gitu. Sebentar Bang, Iya kan? kita bicara penyaliban. Silakan. Abang dulu atau saya yang bicara? Saya dulu ya, oke. Izinkan saya bicara. Kita bicara masalah siapa yang disalib, kan gitu. Nah, Abang menganggap historisitas Lukas itu salah. Anggap ya. Nah, saya buang deh. Anda menganggap Matius itu salah. Saya buang deh. Anda menganggap Yohanes itu salah. Saya buang Yohanes. Anda menganggap Markus itu salah. Saya buang Markus. Ya kan? Saya buang itu semua ke tempat sampah. Misalnya ya. Nah, kita pakai data-data sejarah non-Kristen
jelas ada Marbar Serapion, ada Talmud, ada Flavius, ada Coba Talmudnya Anda tunjukkan ke saya, Talmudnya yang bahasa Ada. Ibrani, coba. Oke, silakan open kamera yang bisa. kan soalnya. Enggak. Jadi semua saksi yang Yang lain. Permisi bang, permisi ya bang. Semua saksi. Sabar. Nah, jadi gini, itu sudah sesuai dengan kronologi atau kronisme. Nah, kemudian 700 tahun kemudian ada yang anakronisme. Kita tahu klaim bahwa Tuhan adalah Dia yang ada, tapi dia nggak tahu sejarah. Itu kan pertanyaan besar gitu loh. Itu logika yang saya bangun di situ buat teman-teman itu. Jadi, Nggak usah nyerang ke sana dulu, Bang. Sebentar, saya selesaikan narasi saya. Astagfirullahaladzim. Saya selesaikan narasi saya. Izin ya Bang, cuma permisi ya teman-teman. Jadi mari teman-teman, kita berpikir. Ayo kita berpikir. Bagaimana narasi teologi dibangun atas dasar ahistori. Ini bahaya. Dasar ahistori ini, maka kita tidak punya dasar yang kuat. Kalau kita berdiri di atas pohon, berarti di atas pohon yang sudah lapuk. Nah, narasi teologi yang sejalan dengan histori itu yang bisa kita jadikan pegangan. Silakan. Oke. Ya. Oke, Bentar, begini. Sabar. Bentar. Oh, sudah Sabar. dinaikin ya Bang tampannya. Tadi Pak Johnnya naikin aja, saya mau tidur. Tapi sebelum itu aku mau ngomong juga sama Bang Zuma nih. Bang Zuma tahu nggak bahasa Bataknya ganteng itu apa? Zuma. Ih, najis. Bahasa Batak ganteng itu adalah bodat Bang untukmu Bang. Oh iya, makasih Bodat Betina, makasih. Jadi gini, coba ketika Anda berbicara mengenai sejarah, Bung, secara histori, kitab Anda aja dulu Anda damaikan. Penulis Yohanes mengatakan, oke, dia minum anggur. Penulis Matius mengatakan dia tidak akan minum anggur selain nanti di kerajaan Bapa. Ini aja dulu yang Anda damaikan. Gak usah terlalu lebay ke sana kemari. Ini aja dulu. Antar pengarang kitab Anda dulu Anda damaikan secara histori. Yang satu mengatakan Yesus itu tidak akan minum anggur kecuali nanti di kerajaan Bapa. Yang satu mengatakan sebelum disalib Yesus minum asam anggur. Ini aja dulu. Nggak usah lebay kemana-mana. Ini aja dulu Anda damaikan. Coba, silakan. Oke, thank you ya Bang Suma. Jadi, bagaimana Yesus dicucukkan anggur asam? Itu adalah penggenapan dari Mazmur 69 ayat 21. Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur masam. Jadi bukan secara total Yesus ambil anggur, secara sadar Yesus minum anggur, tidak. Tetapi mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi apa yang terjadi dengan penyalipan itu justru ngelok konfirmasi bagaimana penderitaan Mesias sampai di atas kayu salib. Setuju, semua perjanjian lama merujuk pada penderitaan Yesus di atas kayu salib. Iya, oke, thank you. Matius. Itu karena Anda berbicara dengan orang Islam. Coba naikkan Yahudi di sini. Bang Billy, berani nggak Anda bicara begitu? Bahwa semua kitab perjanjian lama permisi, Bang. berbicara tentang Saya penyaliban sudah- Yesus. Saya sudah Berani nggak? berkali-kali bicara dengan Bang Billy kok Bang. Tapi bukankah kita sudah Ya kalau bicara cuman tentang berbicara, Islam dengan Bang, kalau cuman berbicara, apa susahnya? Kalau cuman berbicara, ini kita strata kebenaran yang harus kita bangun sih. Coba hostnya naikkan Bang Billy, berani nggak? Kemarin Bang Billy itu kita sama-sama adu terjemahan. Itu terakhir kita. Nggak, mengenai cerita yang Anda Boleh bangun. nggak kita fokus Bahwasanya saja? kitabnya orang Yahudi menubuatkan ada yang mati disalib tentang minum anggur dan seterusnya. Berarti Bukan Anda kitab sudah Yahudi, itu kitab menabrakkan. kami. Oh, salah Anda. Sejak kapan Nah, kitab apalagi Yahudi Anda. adalah kitab Anda? Nah, saya tidak mengakui. Iya, Bang. Saya tidak mengakui itu kitab saya. Loh, berarti kalau Anda itu lepaskan saja semua nabi-nabi. Tuh. Loh, saya Ada mengimani Ibrahim, mereka. Saya mengimani Musa. mereka sebagai Loh, nabi. Itu kan berasal sumber primernya dari siapa?
Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya mereka diutus untuk dari siapa saya. itu? Berbeda dengan Sumber kamu. primernya dari siapa? Saudara Sumber mengambil primernya? kitabnya agama lain, kemudian Anda jadikan sebagai kitab Anda, sementara kitab itu hanya untuk Bani Sumber Israel. primernya dari siapa, Bang? Ketika kita Sumber merujuk primer, kata Ibrahim sumber primer yang di mana? dalam Quran. Sumber primer Kita yang rujuk. mana yang Anda maksud? Loh, Kitabnya memang orang ini Yahudi ya kitab untuk Quran. Yahudi, Al-Quran ya untuk kami Islam. Nah, Anda Di mana dalam kitab Anda? Yahudi pun mereka Kitab saling Anda yang berantem. mana? Pernah Kitab Anda mendengar yang mana? Birkat Haminim? Abang pernah mendengar Birkat Sekarang Haminim? kitab Anda yang mana? Permisi, Bang. Abang pernah mendengar Birkat Haminim? Permisi bang. Kitab Anda yang mana bang? DPL dan PB. Sekarang Bapak semua pernah mendengar Birkat Haminim? Nah inilah yang ku bilang tadi, setahu saya, bang. kalau di Alkitab Abang, itu ini, orang itulah yang berbicara, saya katakan diskusi tadi. dengan orang pintar, mereka akan Saksi saling dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-jemburkan kebohongan akan binasa. Anda menyeburkan Iya. kebohongan. Apalagi Anda mengatakan bukan kitabnya saksi Yahudi mata, Bang. adalah kitab Anda. Loh, Ayo. justru apa yang dikatakan Keluaran dalam Perjanjian 23 nomor 7. Haruslah Pada kau jauhkan ending. dirimu dari perkara dusta. Loh, Anda kita sedang lagi bicara mendustai sejarah, saya. Bang. Dengan Anda Kita mengatakan lagi bicara kitab sejarah. Yahudi adalah kitab Anda, kan lucu gitu loh. Oke, Yang saya benar silakan Abang dulu Kristen bicara. mengambil Monggo, Bang. terjemahan kitab agama Yahudi. Itu yang benar. Itu yang Anda harus pahami. Jadi jangan Anda mengklaim diri Anda itu adalah pemilik kitabnya orang Yahudi. Bukan. Anda mengambil kitab orang Yahudi terjemahan Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa, lalu kemudian Anda jadikan sebagai sebuah pedoman yang Anda katakan itu perjanjian lama. Sementara yang empunya kitab tidak pernah mengakui bahwa kitabnya itu adalah kitab perjanjian lama. Sudah kedengaran? Hanya orang Kristen Apa yang suara saya mengatakan tidak kitabnya kedengaran? orang Yahudi itu sebagai perjanjian lama. Tes. Itu apa? Untuk Suara kemudian saya kedengaran? menjadikan catatan-catatan yang ada setelah Yesus sebagai perjanjian baru gitu loh. Tes, Oke, tes, tes. Nah, Suara tuh saya bicara kedengaran. tuh sama yang punya kitab tuh, silakan. Bang. Oke. Halo, Bro Billy. Yo, halo Billy. Halo Billy. Ah, gimana kabar? Baik. Oh, Oke. ini Tadi saya apa dengar namanya? Saya selesaikan Eh, dulu, Bro, apa Bro Billy. Billy, saya tanya sama kamu, apa Hasem itu hanya dimonopoli oleh orang Israel saja, Billy? Hasem itu Tuhan bagi seluruh ciptaan. Semua ciptaan, baik Hah? itu Sorry, Bang binatang, Billy, baik Bang itu Billy. Semua ciptaan, cakep, gas, oke, gas. Nah, terus saya tanya sama kamu, Torah itu hanya dimonopoli oleh orang Israel saja? Torah itu diberikan Universal, Torah itu universal diberikan atau hanya dimonopoli oleh orang Israel saja, Billy? Oke, universal diberikan kepada seluruh bangsa tapi hanya 7 perintah Nuh saja. Cakep, Ya, gas. 7 perintah Nuh. Jadi ketika No height low ya. Oh enggak. Kenapa Musa menulis dalam original text-nya itu dalam 70 bahasa? Oh, Kenapa? Tampar kan, Bang? 70 bahasa. Ketampar kan? Dia- Kan bukan gak 70 enak, Bang, bahasa. kalau ditampar kayak gitu. Dengerin. Kenapa? Ketampar kan cuma 7 Dengerin. untuk Yahudi. Kan ketampar. Dengerin. Itu Jadi, tujuh hukum Nuh, itu 7 hukum Nuh, bukan 7 bangsa. Ketampar lo bodoh banget, cuma modal congor. 7 hukum Nuh. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dalam Torah itu cuma 7 hukum Nuh? Yang dibatalkan Yesus di tiang salib itu untuk kalian? Yang dibatalkan Yesus, yang dibatalkan Yesus di atas tiang salib itu yang mana? 7 hukum Nuh itu siapa? Yang bilang hanya 7 hukum Tadi- Nuh itu siapa? Bang Billy tadi Nggak ada, mengatakan. saya tidak bilang. Bang Billy tadi mengatakan yang umum Bang untuk Billy universal mengatakan itu bahwa- adalah 7 hukum Billy Nuh. mengatakan bahwa Bang Billy mengatakan bahwa Torah itu hanya terdiri dari 7 hukum Nuh itu saja, Billy. Oh enggak, Katakan. dia katakan Loh, iya, yang tadi kamu 7 bilang hukum begitu, Nuh itu kawan. Nah, inilah untuk ketahuan non kebohongan. Yahudi. Nah sekarang yang untuk Kristen yang mana? Yang untuk Kristen untuk dibatalkan dihukum di atas tiang salib oleh Yesus itu yang mana? Hukum nggak yang ada mana? yang dibatalkan, nggak ada yang dibatalkan. Tampar. Oke, Dikatakan sekarang ini ketetapan mau ini Yahudi, dikatakan Yahudi dengan dikatakan Kristen. ketetapan. Tadi Juma mengatakan bahwa permisi. Udah, kamu udah ketampar. Kau gunakan Tampar apa? kitabnya Itu orang, lalu kau halusinasi. katakan batal di atas tiang salib itu udah adalah kitab orang mana? aib yang sangat memalukan Adalah itu. kitab orang mana? Sangat memalukan. Memalukan Kitabnya menurut agama halusinasi. Yahudi dikatakan Yahudi itu adalah sekte sampah. mana? Yahudi mana? Yahudi mana? Kitabnya orang Yahudi Yahudi dikatakan mana? sampah oleh agamamu, paham? Oh enggak, Yahudi yang mana dulu? saya begitu menghormati Filipi kitab 3 nomor 8.
Hukum Torah itu adalah sampah bagi pendiri agama Kristen. Baca tuh Bukan kita. sefer, itu bukan sefer, itu mispotnya. Kamu ngerti sih sefer dan mispotnya? Maksudnya itu Ular beludak. bilang Torah Ular itu beludak. sampah. Kena tampar, Joy. Bang Zuma, masa Bang Zuma bilang begitu Torah itu sampah, itu dari mana itu? Nah, Bang Billy terima kasih. Itu di kitabnya orang-orang Kristen, Bang, dikatakan bahwa hukum Torah itu dengan segala ketetapannya adalah sampah bagi Paulus. Waduh. Sementara seorang nabi dan seorang raja berkata Torah tasem demi menciptakan edukasi mengenai Bro Billy, Bro Torah Billy. itu sempurna. Bro Billy, saya mau tanyakan nih. Ini mau Coba share Oh. screen Juma. Islam Coba sama kitab Filipi, Kristen. baca. Coba kitab Tauratnya mana, tulis mana Tunggu. coba. Ini mau Islam. Filipi 3 ayat 8. Anda baca. Filipi 3 Anda baca. Filipi 3, baca satu perikop. Filipi Yang dianggap 3. Paulus sampai itu yang mana? Filipi 3 ayat Enggak usah pakai ayat, satu perikop Anda lihat. Bahkan Paulus mengatakan bahwasanya Torah itu adalah sengat maut. Aduh, agama oten ini teman-teman saya ini yang Kristen inilah. Nah, tuh yang punya kitab tuh sudah ada tuh. Kalian bantahlah. Tadi saya mendengar Yesus itu disalib di Talmud, itu di mana, Jack? Oke, aku kasih ya. Tapi sebentar bro, ini saya mau tegaskan dulu. Ini mau saya dengan Bro Billy atau saya dengan Bang Suma? Silahkan. Tolong ditegaskan dulu. Saya mau mendengarkan omongan besar Anda tadi. Silakan, saya mau jadi saksi di sini. Silakan. Oke, berarti Bang Suma udah mundur ya? Bukan mundur, saya sedang ingin menertawakan Anda. Oke, Oke. kalau misalnya Ya, seperti silakan. itu, kita selesaikan dulu Bang Suma, antara saya dengan Bang Suma. Boleh? Nggak usah takut. Selesaikan aja dulu sejarah yang saya minta tadi antara Yohanes dengan Matius aja cakar-cakaran, Bu. Anda tidak bisa bangkit di situ. Yesus mengaku tidak akan minum anggur, tapi faktanya kitab Anda Yesus minum anggur. Jadi tabrakan di sana. Udah selesai. Debat saya Silakan dengan Anda. Bang Billy, terakhir debat saya dengan Bang Billy saved by the bell. Dia harus keluar. Karena dia memang ada acara. Silakan Anda yang Talmud tadi, silakan. Bukan gitu bro. Maksudnya saya mau selesaikan katanya- dulu dengan Bang Saya Suma. jadi saksi di sini, silakan. Framing. Kalau saya nggak bisa loh, kalau ikutin framing saya juga bisa framing loh. Saya maksudnya gini bro, saya mau selesaikan dengan Bang Suma dulu gitu loh bro. Enggak, saya tadi mau membukti kamu bilang Yesus itu disalib di Talmud, itu Talmud mana? Oke, nanti akan saya jawab. Tapi Bang Suma boleh nggak selesaikan dulu Bang Suma? Saya rasa sudah selesai. Sejarah yang kamu bawa itu, mohon maaf saya katakan, sejarah error yang tidak berkesesuaian dengan fakta di lapangan. Makanya Al-Quran datang menyelisih sejarah yang kamu bawa itu. Oke, Sekarang yang pertanggungjawabkan, tidak sesuai dengan sekarang fakta di pertanggungjawabkan lapangan itu siapa, pernyataan saudara yang mengatakan bahwa sejarah eksternal tentang penyaliban itu tertulis dalam Talmud. Saya mau tahu, silakan. Oke. Memang ada Yesus di dalam Talmud ya. Sanhedrin 43 dikatakan Yesus orang Nazaret dilempari batu karena dia melakukan sihir, menghasut orang untuk menyembah berhala. Ya, ini menurut Talmud Sanhedrin 43a. Ini ayatnya. Nih. Yesus orang Nazarin dia lempari batu karena dia melakukan sihir. Itu. Jadi kalau dibilang Yesus itu disalib, itu Talmudnya Talmud apa? Oke. Dan sebentar, Bang. ditunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Oke. Ya. Karena kalau dia Yahudi Oke. memang matinya Ini kalau dari Yahudi Talmud Babilonia. ya apa? Maseket apa? Terus pasuk apa? Perek apa? Oke, dari Talmud Babilonia ya, Bang ya. Iya, maseket Aku apa? sebentar, Bang. Oke, aku kasih linknya aja ya. Aku kasih linknya. Duh. Gimana sih? Bagaimana? Nih, lihat nih. Saya menunjukkan data. I show you some factual data. So, look. Oke. Yo. Ini ada Ini Yesus ya, Bang, orang saya bacakan Nazaret. dulu. Saya bacakan dulu, Bang. Dia lempari Pada batu hari karena sebelum dia Paskah. melakukan sihir. Ya. Saya terus terang ya, saya mengutip dari tulisan di Purita Wahyu. Yang pertama itu. Jadi dikatakan seperti ini. Talmud Babilonia memberikan informasi sebagai berikut. Ibid halaman 144.
pada hari sebelum Paskah mereka menggantung Yesus dari Nazaret. Dan selama 40 hari sebelumnya telah beredar pengumuman yang mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret akan dilontari batu. Mana Tapi disalib? karena tidak ada yang datang untuk belah dia, mereka menyalibkannya pada hari menjelang Paskah. Oh, nggak ada di dalam teksnya nggak begitu. Oke, Nggak gitu, jadi dalam gini teks Bang, Ibrani. saya mengutip dari Talmud Yahudi yang dicatat oleh Ibu Rita Wahyu. Iya, Kalau untuk Talmudnya Mas mencari- Deket apa? Kok lu gimana nih? Saya jelas nih. Saya jelas Iya. ya. Saya jelas Talmud Sanhedrin 43a ya. Ayat 20. Jelas ayat 20. Bisa dicek. Ya, saya bacakan. Misna mengajarkan bahwa seorang membawa acara keluar sebelum orang yang dihukum. Dia menunjukkan bahwa hanya di hadapannya, yaitu ketika dia dibawa untuk dieksekusi. Ya, pembawa acara itu atau hakim itu keluar, tetapi sejak awal sebelum terdakwa dihukum dia tidak keluar. Gemara menimbulkan kesulitan. Saya bertanya, tapi bukankah diajarkan di dalam Bareta pada malam Paskah? Ini yang kamu tadi kutip. Tapi Bareta mengajarkan pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dilempari batu. Jadi digantung. Kalau digantung benar. Iya, Karena- digantung lah. Memang digantungnya dalam apa? Loh, Berarti digantung kan di confirm. pohon, ya, digantung di pohon. Karena hukuman Yahudi itu tidak ada dihukum secara disalib, nggak ada. Yang ada digantung di pohon. Kedua, dilempari batu, dibakar. Jadi ada 5 hukuman mati untuk orang Yahudi. Nah, ini Yesus dalam narasi ini dia live as a Jew and die as a Jew. Kenapa? Matinya dilemparin batu Yahudi, ya, digantung di pohon Yahudi itu. Tapi kalau matinya disalib itu bukan Yahudi, Romawi. Ya. Orang yang diserupakan, gitu loh Bang Billy. Jadi data saya sudah jelas ya bahwa Yesus itu matinya setelah dia dilempari batu, mati baru digantung gitu. Ini menurut Talmud Sanhedrin 42a gitu. Silakan dibantah dengan data yang ada. Ini saya pakai data. Saya tulisin lagi sedikit, ya. Gini. Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara melempari batu, ya. Pada seorang pembawa berita pergi kepadanya selama 40 hari mengumumkan secara terbuka, Yesus orang Nazaret dilempari batu karena dia melakukan sihir, menghasut orang untuk menyembah berhala dan menyesatkan orang-orang Yahudi. Siapapun yang mengetahui alasan untuk membebaskannya harus maju dan mengajarkannya atas namanya. Dan pengadilan tidak menemukan alasan untuk membebaskannya. Jadi mereka melempari Yesus dengan batu dan menggantungnya mayatnya pada malam Paskah. Ini data. Ini bisa dibaca, saya bisa tunjukkan dan saya bacakan. Jadi tidak hanya saya mengatakan, which is saya bisa berbohong atau memutar kata-kata saya, tapi saya show it to you as a proof text gitu. Lempari batu karena dia melakukan sihir. Nah, makanya kalau kamu bilang Yesus dalam Talmud, jangan deh mendingan. Kenapa? Pasti kecewa. Ya, makanya jangan bawa Yesus ke dalam Talmud, pasti kecewa. Mendingan nggak usah. Karena itu kalau kita lihat secara jujur itu tokoh yang berbeda. Oke? Makanya jangan bawa Yesus dalam Talmud. Oke, sorry bang, aku turun. Oke Bang Billy, bisa dibaca tadi masalah digantung. Ya udah, terus tadi kan saya udah bacakan, saya Ya, bacakan itu. bisa dibaca diulang Bang? Thank you. Oke. Ini aku suka diskusi sama Bang Billy karena kita sama-sama ada tekstualnya. Ya, kamu nggak ada tekstualnya, saya nggak baca. Kamu bisa aja berbohong dengan memelintir kata-kata. Tuh, Itu bisa. Abang tadi mengakui ada masalah digantung tadi. Abang Loh, membaca loh, tadi ada digantung. digantung Silakan itu dibaca bukan dulu. disalib, Cok. Digantung bukan disalib. Gimana sih? Kalau di Lain. tempat kami digantung itu di kayu salib, bro. Oh, kita lihat kamus KBBI. Sekarang kita lari ke KBBI, ya, Enggak, yang merupakan dibaca satu. aja dulu, Bang. Loh, Dibaca aja dulu. jangan begitu. Kita berkaidah bahasa yang benar dulu. Saya akan tunjukkan. Kan masing-masing pada penafsiran, yang penting kamu udah tunjukin data, si Ceta udah tunjukin data. Betul. Enggak, dia nggak nunjukin data. Jack tidak, jangan gitu Bang Tampan, harus objektif. Jack tidak menunjukkan data, dia menceritakan data.
Jadi dia dengan mulutnya, dia tidak menunjukkan data. Tapi kan benar bahwa Yesus itu walaupun itu dalam perspektif saya berbeda, dia digantung kan. Kecil suaranya, kecil. Digantung itu bukan disalib. Menurut kamus KBBI itu bertentangan. Kita kan kita kan orang Indonesia, kita punya tatanan bahasa yang benar. Kalau ketika dikata digantung itu disalib, itu menyalahi kaidah bahasa. Tapi kan antara awan-awan itu dengan bumi itu. Oh, nggak bisa. Sekarang kita lari ke KBBI. Kita lihat salib dengan gantung. Tunggu. Posisi letak badannya ya tergantung itu. Ya salib pikir dong beda. Nggak bisa dibilang digantung. Ketika digantung itu leher digantung di atas pohon itu tergantung namanya. Ya, kayak orang-orang yang matinya digantung itu di tiang gantung itu tiang gantung. Nah, makanya terkutuklah orang yang tergantung, ya itu ada karena apa? Bukan disalib, tapi digantung, gitu. Karena digantung itu salah satu metode penghukuman mati dari orang Yahudi. Dalam Jadi kondisi badannya itu tergantung. nah, sekarang kita gini aja, kita bicara yang berbicara yang data dan memang Kita bersyukur kamu itu nggak hanya modal congor sama mie gitu. lo kok congor, kenapa jadi aku nggak kok kasar sih? Aku bilang dengar bukan aku bro, bukan aku. dengar. Ya jangan berasa loh, saya lagi asik sama Jack. Kamu kok tiba-tiba congor-congor, itu nggak sopan kamu berbahasa. Aku bilang Saya nggak pernah ngomong kasar loh sama kamu. Enggak, sebentar. Kamu pahamin kata-kataku. Aku bersyukur kamu itu dalam dialog nggak modal congor sama mic. Kamu modal pakai data gitu. Jangan Kamu ngomong pahamin congor. gitu. Congor itu nggak sopan, itu kasar. Loh, kamu kan Ya. nggak cuma modal mulut, kamu kan cuma pakai data. Nah, gitu. Kalau kata-kata congor itu udah mulai mau heresy. Artinya kamu itu Nggak membuka usah. pakai data gitu. Itu yang aku maksud gitu. Kamu kok sampai Jangan, karena saya orang yang karena di dalam kamu doa. tuh tidak menggunakan hanya Sabar. sekedar mulut dan Karena gitu. di dalam orang Yahudi Kamu berdoa, buka data gitu. dalam doa Yahudi berdoa, ya Tuhan hindarkanlah kami dari mulut yang jahat, dari kata-kata kotor. Tiap hari kita berdoa begitu. Congor itu apa artinya? Congor itu Nggak apa? nggak boleh. Itu konotasinya congor itu konotasi yang berubah secara zaman ya. Sekarang misalnya congor itu lu. apa? Congor lu itu kasar gitu. Itu masuk dalam KBBI loh, Oke, masuk dalam bro, KBBI. Bro loh. Billy, kita langsung aja deh Bro Billy. Oke. Sekarang aku substansinya iya. aja Bro Billy. Oke. Enak lah Sekarang diskusi sama lo. aku mau membuktikan menurut mudah-mudahan aja ada bahwa itu adalah disalib, karena saya suka ini pakai. Kalau Bro Billy Oke. ini layak dapat singa, ini dia bagus datanya. Silakan Bill. Oke, arti kata gantung ya menurut KBBI. Gantung artinya sangkut atau kait. Jadi nyangkut, kait, Ya, sangkut atau kait. kan? Oke, sekarang salib, kita lihat salib apakah sama? Salib pakai P apa pakai B ya? Salib pakai B. Ya, antara salib dengan terikat dengan tali juga beda, Bro. Jadi kalau kata salib itu lebih spesifik. Salib itu dua batang kayu yang bersilang. Nah, kayu bersilang tempat Itu Yesus dihukum orang apple to apple-nya diikat gitu, terikat. Nah, salib dengan terikat itu enggak, ini. Yesus enggak terikat. Nanti Yesus kan digantungnya itu dengan cara apa? Enggak. Terikat dengan tali atau dengan disalib. Oke. Gitu. Sekarang taruhlah saya okekan kamu. Ya. Cakep. Kalau kamu, makasih oke, saya sudah okekan okekan. kamu. Artinya apa yang Oke. saya sampaikan itu benar begitu. Iya, saya udah oke. clear Saya- kalau gitu. Belum clear, tapi Loh, matinya kok belum itu dia. clear berarti nggak oke dong Oke. kalau gitu, Bro. Enggak, sekarang Gimana ini sih, kalau Bro? Lo ngeles lagi gimana sih? kan ada dua. Yang pertama kan matinya diapain? Kita lihat data. Ya. Iya, Jadi artinya matinya kan kamu tadi udah membenarkan bahwa digantungnya itu dengan cara disalib, bukan diikat Oke, lehernya. tapi kita lihat. di pohon, Oke, gitu. kita lihat. Enggak, ya. itu udah dibenarkan dulu nggak? Iya, oke. Saya Ya anggap aja itu udah benar. clear kembali Oh, sekarang nggak ke bisa Cak begitu. Cetak. Loh, Jangan kenapa? mentang-mentang saya Berarti udah nggak oke dong. Kok berdalih sih licin saya banget okekan mulutnya. dulu. Saya okekan dulu sebagai pribadi saya. Nanti saya akan kasih tahu bahwa Kok matinya kamu itu bukan berubah digantung. kayak Juma sih, Bro? Dulu aku lihat kamu itu orangnya nggak licin. Kayak sekarang kok berubah jadi kayak Juma? Licin justru dari tadi kan kamu baru datang, jadi kamu nggak paham Enggak dong. saya cerita Aku sama. sebelum Yang kamu licin ada, itu Paulus, sebelum Bung. Woi, Jangan kau yang sebut-sebut licin nama itu saya, Hafs. licin Hafs itu. itu penipu. Kalian Hafs itu itulah yang disuruh, penipu itu. kamu Yang itu berubah-ubah disuruh ayat diutus, Al-Qur'anul Karim, dia diutus rubah-rubah. cerdik seperti ular. Oke.
ular itu itu penting. licin. Yang Bisa. ngambil buku belum dipinjam. Sabar. Jadi gini, Beda Jesus hafs the yang paling Nazarene, bener, coy. Kita dengarkan Yesus Bro Billy orang dulu. Nazaret Kita itu dengarkan Bro Billy dulu, dilempari silakan. batu sampai dia mati. Nah setelah dia mati baru disalib. Kejang. Gitu aja dah. Gitu aja. Ya. Gimana? Jadi Gimana? Di situ ada nggak, Masa Yo? iya orang disalib dengan digantung nggak bisa bedakan? Dasar kalian ini. Aduh, Loh, Sorry, aneh. sorry Bro Billy. digantung dengan cara disalib, Billy, ya. bro, bukan Iya, iya, oke. lehernya. Tadi Gitu. gimana, Oke. Bro? Saya okekan itu ya, saya okekan itu. Ah, ya udah. Dibacakan dulu Bro, bacain. Coba. Bacain dah. Mana? Elah, udah 3 Mana? kali saya Digantung bacainnya. dengan Dilempar diikat batu terus lehernya, digantung mana? gitu. Mana coba tulisan Oke. diikat lehernya? Mana diikat lehernya? Digantung aja coba lihat digantung. Ini mesti pakai musuh Ya, BBI ini. Bro Billy, Digantung. Bro Billy, tadi Bro Pan Dimarahin mengatakan, emaknya setelah dilemparin, itu kemudian disalib itu ada tercatat di situ atau tidak? Nggak ada disalib. Makanya Oke, tadi kamu kalau- bilang disalib itu di mana? Nggak ada Bro, kata salib. Sebentar. Kalau yang tercatat itu kan digantung kan Bro? Dilempari batu dulu ya. Terus habis Setelah itu mati baru digantung. Oke, berarti kan di dalam Talmud ada narasi bahwa Yesus digantung gitu kan Bro? Dalam bahasa Ibraninya apa? Talah atau apa? Oke. Lihat dulu. Israel call me. Look at. Iya, talah. Talah kan? Patelah, Oke. patelah. Saya balikkan ya. Jadi di dalam Ulangan ya 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Jadi di dalam narasi kitab Ulangan ada hukuman semacam digantung. Oke ya bro? Digantung, Sekarang, betul. ya, itu adalah dalam bahasa Ibraninya talah ya. Nah sekarang saya mau loncat ke Galatia 3 ayat 13. Waduh, kalau Galatia saya alergi. Cari Nggak buat apa-apa. kamu aja. Jangan. Ya nggak apa-apa, buat aku Alergi aja. Itu, It's okay. itu nggak sempurna masalahnya. Aduh. Iya, tapi boleh nggak bro? Saya sampaikan dulu. Iya kan. Kan bro Sampaikan nggak ke harus Zuma aja. mengimani kan? Iya. Sampaikan Dari ke awal Zuma kan aja ya. aku sudah agree kalau bro nggak setuju dengan Galatia, nggak masalah. Iya. Oke, kita agree to disagree itu biasa gitu loh. Oke, di dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya, pemahaman digantung itu juga sama, dan bahkan ini dalam bahasa Haberitnya itu kemungkinan juga menggunakan talah, karena di dalam Yunaninya menggunakan kata hang ini ya, itu menggunakan kremanumi, yang kalau kita merujuk pada Ibrani Yunani itu juga sama menggunakan kata talah. Artinya gini, meskipun Talmud tidak mencatat secara detail bahwa Yesus itu disalib, tetapi ada frasa yang sama bahwa Yesus itu digantung. Nah, di tempat kami pun sama, Yesus juga digantung. Masalahnya apa? Digantung pada kayu salib. Artinya narasi Talmud itu memiliki benang merah yang sama. Memang ada yang Enggak. digantung. Tadi kan kamu mengatakan, Talmud mengatakan Yesus digantung. Saya minta spesifik ayatnya di mana bahwa ada kata disalib. Ya, aku tidak menunjukkan spesifiknya, bro. Ayat Loh, kan kamu tadi klaim begitu, Sebentar, udah bro. 2 kali kamu mengatakan hal itu 2 kali tadi. Saya dengar dari Yang bawah. aku tunjukkan itu ada benang merahnya. Loh, benang merahnya kan belum pasti sekarang. Makanya tadi saya bilang sama Bang Tampan, oke lah, saya okekan aja itu disalib. Oke, sekarang kita spekulasi aja. Oke, disalib. Oke. Nah, tapi kita lihat matinya Yesus diapain, ya. Kita lihat. Yesus orang Nazaret dilempari batu karena dia melakukan sihir, mengasut orang untuk menyembah berhala. Kan misalnya orang, terus tadi. Pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret
Nah, setelah mereka membunuhnya dengan cara melempari dengan batu gitu nih. Nih. Ya, oke. Pada malam Paskah mereka menggantung Yesus ya, dan setelah mereka melemparinya dengan batu sampai mati. Jadi taruhlah memang itu disalib, tapi penyebab kematian dia bukan karena disalib, tapi dilempari batu, which is matinya dilemparin batu. Jadi Yesus hidup sebagai orang Yahudi dan mati sebagai orang Yahudi, bukan digantung atau disalib, tapi dilemparin batu sampai mati. Itu poinnya. Nah, itu bertentangan dengan perjanjian baru kitab kalian kan, gitu narasinya. Ini yang suara siapa ya? Kayaknya Yang gua suara kayaknya siapa? deh. Enggak nih gua. Bang Tampan atau siapa yang suara? Halo. Yang suara siapa ini? Gitu. Bro, ya. Dirimu, Gua nggak ada Bill. device. Kamu, Bill. Oh, kamu itu. Enggak, gua nggak ada device apa-apa sih. Oke, udah nggak ada. Oke. Jadi gini bro, memang kita tahu bahwa tidak semuanya sejalan sama. Tetapi narasi bahwa itu ada penggantungan, kalau di dalam Galatia, terkutuklah orang yang digantung talah pada kayu salib. Jadi tetap ada memiliki garis yang sama, atau kita bisa melihat benang merahnya di situ. Perkara di dalam halnya, detailnya berbeda, tetapi kitab bro mengakui ada yang digantung, Yesus dari Nazaret. Itu setuju nggak bro? Oke, makanya tadi kan saya udah bilang, saya bilang di depan sebelum kita ngomong ini sama Bang Tampan, taruhlah iya Yesus itu disalib, oke nggak apa-apa. Tapi kematiannya itu menurut Talmud, karena kamu bawa Talmud ya tadi, menurut Talmud bukan disalib atau digantung matinya, tapi matinya ditimpukin batu sampai mati, diragom bahasa Ibrani, diragom. Oke, jadi gini bro, itu di dalam narasi Talmud ada rajam, ya kan? Ada rajam. Ragom. Ya, ragom itu kan dalam Ibrani ya, kalau diarabkan kan rajam ya. Atau kalau setan itu irojim. Bukan ya? Aku nggak tahu lah. Irojim. Jauhkan kami dari setan yang terkutuk. Irojim kan sama. Rajam dan rojim sama. Raja Zuma tuh kalau masalah itu. Ya, yang nggak usah ketawa, Oke, jadi tetap aja kita bisa melihat ada benang merah di situ, bro. Meskipun menurut sumbermu tidak terjadi kematian di atas, monggo, tetapi kita melihat benang merah yang sama dong. Maksud saya gini, dari beberapa sumber tadi, kalau kita satukan, tetap ada prosesi penggantungan atau dalam versi kami penyalipan tadi. Walaupun menurut prosesimu, dibunuh dulu dengan dirajam. Tetapi penggantungan itu ada nggak? Ada, sesuai dengan apa yang dikatakan Galatia 13 ya. Bukan saya loh, itu kamu jangan bilang saya. Bukan, aku nggak ngomong lu. Kita semua udah tahu. Aku bilang kamu barusan. Aku membawa dari kitab yang kamu. Dalam literaturmu. Ya, aku itu ngomong dalam dari literaturmu, bro. Saya ngikutin kamu aja, Bang J. Kamu kan membawa Yesus di dalam Talmud disalib. Nah, saya meminta ayatnya, ada nggak benar disalib? Ternyata kan nggak ada ayatnya. Ya. Benar-benar plek gitu disalib. Bro, kalau yang plek memang aku ngakui lah. Aku ngakui. Nah, gitu dong. Oke, sih. Enak dong. Loh, kan kalau aku diskusi aku jujur dong. Itu kan nilai seorang pendebater kan di situ. Betul. Saya kalau misalnya tidak ada, aku bilang tidak ada. Saya menghargai kejujuran Bang Jack. Sebentar, bro. Tetapi saya yang sampaikan di sini apa, bro? Yang saya sampaikan adalah adanya benang merah. Ini siapa lagi tuh yang bunyi? Bang Tampan, maaf Bang Tampan. Sorry Bang, dirimu bunyi. Oh ya, maksudnya. Jadi kita melihat ada narasi walaupun tidak plek, tapi ada kemiripan. Nah, kenapa bisa terjadi kalau kemiripan itu? Berarti belum tentu identik ya? Apa identik? Enggak masalah. Identik. Tidak ada masalah. Karena kami masih punya a lot of sumber lain, nggak cuman itu. Ya tunjukkan dong, saya menunjukkan sumber loh. Saya menunjukkan sumber dan tidak hanya dibacakan. Kata kenapa? Ketika kita membacakan kita bisa memelintirnya. Tapi ketika kita menunjukkan dan membacakannya itu suatu hal yang makanya tolong dong teman-teman follow saya tolong. Saya di follow. Kamu udah lama lo Jack. Aku cuma 300 bro. Oh my god, oke, I follow you. Follow gua dong, tolong follow gua. Oh udah gua udah follow. Oke teman-teman Kristen. Iya. Tolong di follow Bang Jack biar dia bisa open tolong cam. dong Bang Suma.
Ya teman-temannya. teman-teman, tolong di follow teman saya kita di ini follow dong. jaga Ceta ya supaya beliau Ya, bisa bisa. open cam juga. Kasih Teman-teman sekali lagi di follow. Apa tadi? Jadi memang benar setuju tadi Ini. dengan Bang Jack. Narasi digantungnya ada, tetapi Ya. pelaksanaannya digantung itu secara itu disalib. kalau buat saya tidak ada masalah karena kan Nah. otomatis saya harus temukan dari sumber-sumber lain yang sejaman. Contohnya Pliny the Younger. Aduh, gimana tuh? Pliny. Di dalam The Letter of Trajan, Plinius Muda. Berarti udah terbukti ya, udah terbukti kalau apa tadi udah mengakui kalau tidak ada kata dalam Talmud penyalipan Yesus itu disalib Tidak ya. ada kepersisan. Saya akui, nggak ada masalah. Ya, oke. Saya nggak ada Sip. masalah. Oh, Jadi saya udah. fair. Kalau saya jadi fair. udah jadi udah Bentar, saya Bro. udah cukup situ. Saya udah cukup sampai sini karena saya cuma Jangan turun dulu, jangan turun dulu. Enggak, saya Bro. tetap di sini, tetap di Oke, sini. kita selesaikan kemarin Lanjutkan terjemahanmu kemarin. Selesaikan terjemahanmu kemarin. Saya udah catat soalnya. Sorry bro, ini Oke. masih berhubungan dengan sumber-sumber apa namanya bahwa apa yang saya sampaikan tuh nggak ngawur. Plinius Muda. Enak gua kalau kayak gini tuh, aduh seneng banget. Oke ya, nah Plinius Muda dia memberikan catatan di dalam di dalam catatan seperti ini di dalam The Letter Epistle to Kaisar Trajan. Nah, dia ada di abad pertama. Bahkan dia yang mengakui bahwa kekristenan sudah menyebut Yesus sebagai dewa. Bentar. Epistle to Trajan, salib. Oke. Ini ya. Salah satu tulisannya banyak dikenal saat ini adalah suratnya kepada Kaisar Romawi meminta instruksi khusus untuk menginterogasi orang Kristen yang ditangkapnya. Jadi ini dari bagian musuh ya. Dalam epistel 96 ia menyatakan bahwa orang-orang Kristen tidak mau menyembah Kaisar Trajan dan tidak mau mengutuki pemimpin mereka Yesus Kristus meskipun di bawah siksaan berat sampai mati. Plinius menulis tentang orang-orang Kristen, yaitu apa? Mempunyai kebiasaan untuk berkumpul pada hari-hari tertentu sebelum fajar di mana mereka menyanyi bait-bait lagu bergantian kepada Kristus seperti kepada seorang dewa dan mengikat diri dengan sumpah takjim bukan untuk melakukan perbuatan jahat melainkan untuk tidak pernah melakukan kejahatan, pencurian, tidak pernah bersesudah, tidak mengingkari kepercayaan bila mereka dipanggil untuk diserahkan. Sebentar bro, aku nggak siapkan. Sebentar. Tapi saya punya data. Jadi aku kebiasaan ketika bicara aku ada data. Sorry. Sebentar ya. By the way itu maksudnya dewa gimana ya? Maksudnya dewa itu pengertiannya gimana? Ya sebagai Allah. Oh. Jadi gods, ya. Kalau dewa kan bahasa Inggrisnya kan gods ya, God dewa, God kecil mungkin. Ya kan Deus bro, Deus. Ini Bang Taman, Bang Taman bunyi lagi Bang Taman. Device-nya dicopotin dulu. Iya dicopot dulu Bang, sorry Bang. Bentar ya. Pliny the Younger. Karena ketika kita berhubungan dengan sejarah, maka di dalam sejarah itu pasti ada yang namanya benang merah. Nah, itu yang kita sambung di sini. Bentar ya. Tapi ini loh, sejarah juga sifatnya nggak apa ya, ada tandingan sejarahnya. Misalnya sejarawan yang sejaman dengan itu pasti menyatat hal yang lain juga. Oke, ini aku satu-satu ya bro ya, dari Cornelius Tacitus. Sumbernya Apologetika Josh McDowell, Gandumas 2002, jilid 1, halaman 44. Cornelius Tacitus lahir 52 sampai 54 Masehi. Jadi dia ada di abad pertama. Dia menjadi gubernur Asia di 112. Dia mengarang buku Annal yang berisi sejarah Kekaisaran Romawi. Dalam bukunya Annal volume 5
15 tentang Nero, Tacitus menuliskan seperti ini. Jadi ini dari musuh Yesus ya. Nero dari keaiban oleh karena dituduh telah sengaja menimbulkan kebakaran besar di Roma. Jadi untuk menghentikan desas-desus itu, dia mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum orang dengan siksaan paling kejam terhadap orang-orang yang disebut Kristen dan dibenci karena kejahatannya. Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus, wali negeri Yudea di bawah pemerintahan Tiberius. Jadi secara sejarah kita bisa tarik garis kepada siapa? Pontius Pilatus. Memang Yesus dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Dia saksi sejarah. Dia mengakui Yesus dihukum oleh Pontius Pilatus. Sekarang Lucianus dari Samosata, seorang filsuf dan sejarawan Yunani yang lahir di Samosata tahun 120 Masehi. Ini yang abad kedua ya. Dalam satu bukunya, The Passing Peregrinus, Lucianus menuliskan sebagai berikut, Ibid halaman 139. Orang yang disalibkan di Palestina karena memperkenalkan aliran kepercayaan baru ini kepada dunia. Jadi, secara sejarah juga dicatat. Oke. Kemudian, Saya juga. nah ini mungkin yang agak kontroversial ya, soal Flavius Josephus. Ini lumayan kontroversial. Ini teman-teman akan mengatakan inti interpolasi. Nama aslinya adalah Joseph bin Matias, seorang sejarawan Yahudi yang lahir pada tahun 37 Masehi di Yerusalem, meninggal tahun 100 Masehi di Roma. Tahun 93 menuliskan buku Antiquitas Judaica yang terdiri dari 20 buku, bla 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 bla. Pada masa inilah Yesus seorang manusia bijaksana, kalau boleh disebut manusia. Tunggu ya, di sini jangan nyela dulu ya, Bro. Dia adalah Kristus dan ketika Pilatus atas desakan orang-orang penting di antara kita telah menghukumnya di kayu salib. Mereka yang mengasihinya sejak semula melupakan dia karena dia telah menampakkan diri lagi kepada mereka dalam keadaan hidup pada hari ketiga. Nah, frasa dia adalah Kristus ini yang sering menjadi pertanyaan. Ini dianggap sebagai interpolasi. Tetapi yang dikatakan oleh si Josephus ini, dia memiliki beberapa another book. Nah, di dalam another book-nya dia, bukan terkatakan dia adalah Kristus, melainkan apa? Pengikutnya menyebut dia Kristus. Seperti itu. Jadi, Josephus bukan Kristen. Dia mengakui pengikutnya menyebut dia adalah Kristus. Itu di buku Josephus yang lainnya. Jadi tidak bisa dikatakan ini interpolasi. Nggak bisa. Gitu bro. Jadi saya punya sumber-sumber sejarah kuat, ada, dan memang bisa dibuktikan. Itulah kenapa buat saya keimanan yang ahistori itu adalah fiksi. Balik lagi kepada premis awal kami sebelum kami berdebat dengan dirimu. Oke, mungkin saya anggap sudah selesai ya Bang Suma ya. Mohon maaf Bang Suma. Halo Bang Suma, apakah masih menyimak? Justru tadi belum kelar kalian. Jadi kan saya tadi naik cuma ingin aku mau selesaikan meluruskan. debat dengan dirimu. Aku mau selesaikan debat dengan dirimu. Saya tetap di sini. Saya nggak kemana-mana. Oke. Cuma maksudnya tadi Kayaknya saya Bang Suma sudah selesai deh. Oke, enggak apa-apa. Ya. Sekarang kita Tadi debat. saya mendengar. Selesaikan debat. Ayo, Ya, tadi kita saya selesaikan debat ya. dengan dirimu. Oke. Jadi gini. Kita buka. Ya saya tunggu. Gue yang bicara dulu. Sabar. Tadi kan udah ngomong. Ini saya masih menanggapi kamu barusan ya. Oke, Kamu bawa silakan. bukti sejarah ya, sejarah semi ya bisa dibilang semi religius lah, tapi enggak karena itu dibawa menjadi sebuah keyakinan, diyakini gitu. Tapi kalau yang saya akan bawa ini adalah data benar-benar murni sekular ya, yang ditulis oleh sejarawan yang bernama Max L. Dimon. Tunggu bentar. Oke. Dikatakan many scholars question the gospel accounts of the life and ministry of Jesus because all four accounts contain such statement which cannot be proved by history. Jadi gini, kurang lebih terjemahannya. Banyak para sarjana mempertanyakan keabsahan dari catatan tentang kehidupan serta pelayanan Yesus karena keempat Injil itu tidak bisa dibuktikan secara historis. Contohnya Matius mengkontradiksi dan yang terakhir adalah Yohanes mengkontradiksi semuanya. Nah, jadi ini pun bukti sejarah ya, bukti histori juga, catatan historis gitu. Bukunya ini catatannya.
Sarjanya ini Max L. Dimon. L. Dimon. Oke. Max Belakangnya apa L. itu, Bro? Dimon. Max Apa itu? L. Dimon. Dimon. Oke. On, ya. Oke. Jadi cek. Jadi, aku jadi tanggapi aja, Bro. catatan sabar. Jadi catatan gospel itu sendiri, menurut para sarjana sejarah ya, yang belajar mempelajari sejarah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara atau dibuktikan secara historis, tidak bisa, gitu. Belum lagi kalau saya bawa dari seorang profesor siapa Bert siapa namanya itu, Bert Ehrman. Belum lagi saya bawa itu, ya. Aduh. Bang Tampan, sorry Bang Tampan. Bang Tampan. Suaranya Bang Tampan mengganggu. Bang Tampan. Bang Tampan, suaranya mengganggu, Bang. Bang Tampan. Oke, thank you, Bang. Lanjut, Bro. Ya, jadi Bawa data. data yang saya bawa juga dari seorang sejarawan yang terkenal ya, sering mendapat penghargaan dari tulisannya. Dia menulis dan melakukan tesis bahwa banyak sarjana ya mempertanyakan keabsahan dari catatan Injil, keempat Injil itu, Matius, Markus, Lukas. Sekarang kita tahu bahwa yang paling tertua itu adalah kitab Markus ya, bukan Lukas. Secara historis ya. Secara historis tahun 80 itu kalau nggak salah si Markus. Coba let me see. Let me make it sure. Oke. Jadi the earliest gospel, jadi gospel yang pertama atau Injil yang pertama walaupun ditaruh di kedua adalah tulisan Markus yang ditulis tahun 70 Masehi. Ya. 70 Masehi ya. Enggak berarti. Berarti yang lebih tua Matius dong, Bro. Matius 60-an. Oke, kita lihat. Iya. Yang diikuti oleh gospel Matius tahun berapa? Berapa? Tahun berapa? Matius tahun 85 dan 90. Oke. Sebentar. Aku cek dulu. Ya. Jadi Markus tuh paling tua. Jadi kalian tuh sebelum punya kitab, kalau kalian punya kitab cuman nggak ada tentang Yesus lahir di kandang domba atau perawan Maria, nggak ada. Yesus langsung gede kitab Markus. Nah, nanti kitab Matius baru nongol tuh tahun 85. Baru Lukas tahun 90. Tuh. Nanti yang paling akhir tuh si kitab Yohanes tahun 110. Yohanes tuh. Ini Yohanes tahun 110. Ya, kalau Yohanes sekitar segitu. Iya. Jadi dengan kata lain, kalian itu tidak punya cerita tentang kelahiran perawan atau Yesus kecil, nggak ada. Jadi cuma tahu kitab Markus itu langsung Yesusnya kan besar gitu. Oke, ini aku buka ya, Bro, Injil Matius ya. Sebentar. Ini menurut catatan ya, beberapa ahli konservatif memberikan alasan kuat memperkirakan bahwa Injil Matius ditulis sebelum Yerusalem dihancurkan antara tahun 60 sampai 65. Aku rasa perdebatan tahun nggak substantif di sini. Bro bisa bilang 70 nggak masalah. Ya kan Anda bacanya kan nggak ada tesis atau sarjana. Paling Anda bacanya dari Wikipedia. Betul, saya memang baca dari Wikipedia. Nah, tapi kan Wikipedia ada itu juga. Wikipedia itu semua bisa. Saya kasih catatan dari kuliah saya. Bentar. Tapi perlu nunggu dikaji ya. lagi, perlu dikaji lagi kuliah Anda itu siapa, profesor siapa yang menyampaikannya kan gitu. Dan perlu ditunjukkan keabsahannya. Oh, iya dong. Seperti saya menunjukkan. Puji Tuhan kalau kekristenan itu selalu mengkaji diri. Jadi selalu berhubungan dengan historisitas, arkeologi itu diselidiki terus. Bagus. Perjanjian baru. Bentar ya. Oke, tapi silakan dirimu bernarasi dulu sambil aku cari. Silakan. Udah, tadi saya cuma sampai situ aja, Mbak. Iya, masalahnya kan aku nyari kalau Bro nanya tahunnya. Oke. Jadi saya ngomong dulu ya gitu. Iya. Jadi dengan kata lain, kalau namanya gospel itu Injil itu baru ada cuman yang pertama adalah kitab Markus, berarti tidak ada cerita Yesus kecil atau kelahiran perawan itu nggak ada. Karena kita tahu kitab Markus itu bercerita Yesus itu sudah besar. Jadi nggak ada cerita masa kecilnya dia lahir dari gini. Cara ngelihatnya seperti ini, Bro. Cara ngelihatnya seperti ini. Ada namanya setelah jadi kanon gitu, setelah jadi bandel gitu maksudnya.
Bukan, ada yang namanya hukum ya, hukum. Di dalam hukum itu ada prinsip ulus testis nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi, ya kan? Oh iya, itu nggak usah pakai status tesis nggak perlu. Di dalam Torah yang yang dibilang sempurna sudah ada dikatakan Iya. satu saksi tidak bisa maju melawan perkara, tapi harus ada dua Betul. tiga saksi. Aku juga Itu. mau ngomong itu. Aku juga mau ngomong Nah, itu kalau juga. saya nggak pakai sosis nggak pakai, saya pakai Torah yang sempurna. Jadi Torah mengatakan satu saksi tidak bisa bangkit untuk maju ke dalam persidangan, tapi harus ada dua tiga saksi. Itu benar sih, itu benar. Ya, oke. Benar. Jadi dari situ ya bro ya, itulah kenapa Injil itu ada 4 Injil kanonik. Mhm. Karena satu saksi aja nggak cukup. Mhm. Yang menyatakan Yesus disalib itu nggak cuma satu orang. Tapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu 4 saksi. Didukung oleh saksi-saksi yang saya sampaikan tadi. Yang non-Yahudi yang adalah musuh. Even yang dirimu sampaikan tadi, ada benang merahnya sama-sama digantung. Sesuai dengan Galatia 3 ayat 13. Tapi matinya kan dirajam, bukan digantung. Iya. Tapi kan ada benang merahnya. Oke lah. Makanya gini Bang Jack tuh jangan, kalau Kristen jangan pakai Talmud dah, bener, jangan pakai Talmud. Kalau Kristen stay away from the Talmud, stay away, karena kalau pakai Talmud lihat Yesus matinya dirajam Ya, kan. ginilah bro, gini. Bro kan tadi udah setuju, ada benang merahnya tuh. Iya, makanya Iya, tapi kan aku matinya juga. Sekarang gini. makanya Makanya saya kan bilang tadi stay away gini, from the ya. Talmud, jangan bawa Talmud deh soal Yesus, pasti kecewa. Ya, Belum ya, nanti di oke, dalam oke. kitab Gitin, Oke. Yesus Yesus Aku direbus tahu. di air tinja. Tahu, Itu belum aku tahu lagi. itu. Aku Ya tahu, makanya aku tahu. jangan bawa-bawa Yesus untuk dicari di dalam Talmud, jangan. Nanti Yesus Ya, ya, dibakar ya. di air Oke. tinja masalahnya. Sekarang aku buang kitabmu deh. Hmm. Aku buang kitabmu ya bro. Hmm. Nah, tetap dari 19 bukti saksi sejarah, kurangin 1 kitabmu, masih ada 18 bukti. Sesuai hukum, satu saksi bukanlah saksi. Jadi, Oh, profesor yang modern aja ada kok, Bart Ehrman, terus ini tadi Iya. yang barusan Gue tahu Mac Bart Ehrman Ehrman dan sebagainya. juga Gua sama. tahu. Tetapi, iya. oke, kita lihatlah dari kata Pliny. Pliny aja mengakui adanya Yesus sejarah. Bagaimana Yesus sudah disebut sebagai, bro, buka epistle to Emperor Trajan. Itu jelas sekali bagaimana Hmm. itu. Aku Yesus sudah. Ini komennya dimatiin, Jadi, jangan dong. secara sejarah, Bart Ehrman harus. Oh, ini ada Gurunda. Ku sapa dulu Gurundaku. Shalom Gurunda Aderion. Shalom Gurunda Jack. Oke, Ya, shalom. lanjut. Gini bro, kita udah selesai deh bro soal itu ya bro. Aku mau selesaikan debat terakhir kita. Oke. Oke ya, biar tidak ada fitnah. Nanti aku dibilang bla 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 bla. Oke, sekarang kita buka debat terakhir kita di Yesaya 53 ayat 8. Oke, sip, mantap ya. Bro, udah catat jawaban bro atau belum kemarin? Enggak lah, kan nggak sempet gua nyatet catatan lu. Oke. Ku bacain ya, ku bacain nih. Talu. 53 Lalu, ayat 8. aku ketik dulu. Ya, diketik aja. Yesaya 53 ayat 8. Pakai ini. Oke. Tuh. Aku mesti save dulu yang ini. Tadi aku lagi nyatet ini silsilah Taurat itu turun temurun sampai era Masehi sampai sekarang. Kalau udah jadi kirim ke gua dah, Bro. Iya, jadi kan Kalau udah jadi kirim ke gua. Bagus itu. Mesti, Bagus. itu seru itu. Jadi ntar kan dari Zekenim tua-tua tuh siapa aja, terus kayak gitu-gitulah. Oh, Sanhedrin itu. Sanhedrin, Ansek, Anesitagedo, lain lagi. Jadi tua-tua, jadi kan habis dari Musa turun ke Yosua turun ke tua-tua. Nah, tua-tua itu siapa aja? Itu ada Eldad, Medad, dan lain-lainnya. Baru ada hakim-hakim Yosua. Hakim-hakim yang terakhir adalah Imam Eli. Baru Taurat turun lagi ke Masuk ke Samuel. Iya. Ya. Belum, masih jauh turun ke Samuel. Oke. Samuel turun ke Daud. Nah, yang lucunya dari Daud kok nggak turun ke anaknya? Harusnya kan dari Daud turun ke anaknya kan? Enggak, tapi ke Akia. Akia turun ke lupa gua. Pokoknya sampai Ezra turun Maksudnya lagi kan ke para lagi. imam toh. Iya, turun lagi sampai Tapi ke Yosia era masuk kan? siapa? Yosia masuk kan? Yosia masuk pasti. Hosea. Yosia.
Yosia, Raja Yosia. Oh, nggak masuk dia. Dia nggak Tapi nggak. Tapi dia dikatakan di dalam raja-raja, dikatakan Yosia itu dia menemukan Taurat dan dia melakukan kembali. Berarti Yosia juga termasuk dong. Ya, berarti lihat nabinya siapa di zaman itu, kan dia raja, bukan nabi. Oh, oke. Jadi, kita Karena lihat kan rajanya kalau di siapa. Ulangan 17, Keluaran 17 kalau nggak salah ya, dikatakan seorang raja yang bertahta, dia wajib menuliskan Taurat itu kembali. Oh iya, benar. Dua Ya, Torah, benar berarti itu. harusnya Dua Torah. Yosia masuk. Tapi enggak lah, gua mau balik. Kita fokus. Jangan Oke, lari-lari dulu. Yesaya 53 ayat 8. Kita buka terjemahan Sefaria. Kita konfirmasikan dengan terjemahan Bro. Sefaria dulu. Oke. Saya akan coba secara perkata-perkata ya, literal ya. Bentar. Lu lu ketik dong. Oh iya. Dong Oke. ketik, Bro. Sabar. Oleh sebab penghakiman. Oleh Aku udah ketik soalnya. sebab penghakiman Yang keras. yang keras, Dia diambil. dia diambil. Terus, Siapa bisa menjelaskan? tunggu. Siapa Gurunda Adik, jangan turun ya. Habis ini aku mau turun Gurunda. Siap. Siapa Makasih. bisa menjelaskan? Ini saya 53 serem banget nih. Ya. Oke, siapa bisa menjelaskan keberadaannya, koma? Keberadaannya, koma. Terus, Koma. Sebab dia terputus dari tanah. sebab dia terputus dari tanah. Terus, Garis miring negeri orang hidup. garis miring, negeri. Nanti aku akan coba memahami arti kata ini dulu ya. Ya, Negeri orang hidup. hidup. Oke. Titik. Oleh sebab dosa umatku. Itu orang hidup titik nggak? Titik. Titik. Oke. Nah. Oke, terus Oleh sebab dosa umatku. oleh sebab dosa umatku. Oke. Yang seharusnya layak. Lalu oleh sebab kok gini. Oleh sebab dosa umatku. Terus Yang seharusnya layak. yang seharusnya layak. Terus Menerima hukum. menerima hukuman. Oke. Oke. Coba Bro baca. Sorry Bro. Coba Oke. dirimu baca. Ini Atau aku versi baca kamu ya? ya? Aku baca. Bukan, ini versi Sefaria. Ya, Saya baca dulu ya. yang diterjemahkan oleh kamu kan? Ya, tapi sama Ya. dirimu kemarin. Kita Ya. bareng-bareng berdua terjemahin. Oke ya. Ya, aku kan belum sampai habis tadi kemarin. Ya, coba lanjut. Kemarin kita jemahin bareng, Bro. Iya, versi kamu sama versi aku kan? Ya, nanti yang versimu Iya. aku bacain ntar. Iya. Oleh sebab penghakiman yang keras dia diambil. Siapa bisa menjelaskan keberadaannya? Sebab dia terputus dari tanah orang hidup. Oleh sebab dosa umatku yang seharusnya layak menerima hukuman. Jadi dia terputus oleh sebab dosa umatku. Harusnya Kita jangan pakai bukakan. titik. Harusnya jangan pakai titik. Oke, ini pakai terjemahanmu nih, Bro. Ini terjemahanmu. Aku baca ini. Silakan dirimu catat. Dari penahanan dan dari penghukuman. Sorry ya Gurunda Adek, sabar dikit ya. Aku cuma sebentar nih. Nggak apa-apa, gue nikmatin kok nih, bagus nih, ya saya 53. Mantap Gurunda. Oke, dari Gimana, Bil? Dari penahanan dan dari penghukuman, koma. Sorry. nanti aku koreksi dulu ya yang ini ya. Ini kan versi menurut versi aku, jadi aku mesti Kita kebenaran tuh nggak perlu
dibingungkan kok. Oh ya, pembenaran itu harus di cross check dulu gitu. Dari Iya, betul. Nah, itu bagus. Logikanya kan di cross check. Betul. penahanan, Betul. oke, dari penahanan Dari penahanan dan dari penghukuman. dan Logika yang luar biasa. dari penghukuman, oke, Ia diambil. ia diambil, oke, Dan generasinya dan generasinya, terus siapakah akan menceritakannya? menceritakannya, oke. Ya. Sebab ia terputus Sebab ia terputus dari negeri orang hidup. dari negeri orang hidup, Koma. koma. Nggak usah pakai koma lah. Aman aja. Oke, udah. Oleh sebab pelanggaran Oleh sebab pelanggaran oleh sebab pelanggaran, terus umatku mereka kena tulah. Mereka kena Buset. Oke. Aku koreksi ya. Aku koreksi. Monggo, silakan. Ya. Silakan. Tapi sebentar, aku beritahu ke 900 teman-teman ini, 600 ya, 500 teman-teman. Ini yang saya bacakan adalah terjemahan Yesaya 53 ayat 8 dari Bang Billy. Saya bacakan dulu. Dari penahanan dan dari penghukuman ia diambil. Dan generasinya siapakah akan menceritakannya? Sebab ia terputus dari negeri orang hidup. Oleh sebab pelanggaran umatku mereka kena tulah. Oke. Sorry gua ketawa. Ya nggak apa-apa. Oke, silakan bro. Koreksi kalau mau dikoreksi monggo. Oke. Dari penahanan dan penghukuman, dari penghakiman dan dari penghukuman ia diambil. Nah, sekarang kita tanya ini siapa dia di sini kan? Dan generasinya siapakah yang akan menceritakannya? Nah, di terjemahan kamu itu nggak ada kata generasinya loh. Ya. Kalau kita lihat secara tekstual, oke, aku ke ayatnya. Kita lihat ada kata generasi yang tidak kamu terjemahkan. Tunggu bentar. Bukannya Sefari aja bro, Sefari aja langsung. Oh iya, kita lihat nanti bahwa apa namanya? Brunda, ini nanti yang mati ini nanti bangkit lagi nggak sih di ayat ini, di pasal ini? Iya ada sih kayaknya, ada di ayat setelahnya kalau nggak salah. Oh ya, ayat 12 ya. Ini kok bisa ya? 53 Mati terus bangkit. ayat 8. Oke, kita lihat ya. Ada terjemahan yang tidak kamu terjemahkan. Nah, itu apa generasinya? Jangan kamu, bro, tunggu, nggak boleh ngomong seperti Apa? itu bro. Loh, Kita siapa yang berdua loh. aturannya dari mana? Justru saya mengajarkan secara tekstual satu persatu. Kita berdua Lah, kan mesti diperiksa dulu. dari Sefaria. Mas sekarang gini. Saya memeriksa tekstual satu persatu. Ya kan? Itu. Iya. Ya. Sebentar. Aku udah dengerin dirimu ya. Aku udah dengerin dirimu. Sekarang Ya. gini, makanya kenapa saya tahu dirimu pasti akan ke situ. Makanya kenapa dari awal saya memang bilang kan belajar yang benar itu dari tekstual dulu baru konteks gitu. Makanya saya kan di awal sudah sampaikan teman-teman yang di bawah, terjemahan yang saya berikan dari Sefaria itu kami sudah sepakat berdua terjemahkan. Jadi bukan terjemahanku. Bro salah Ya kalau udah mengatakan sekarang, kalau mengatakan itu sekarang kita terjemahanku. Iya sekarang kok kenapa ketika saya mau kupas secara interlinear kata kok kamu monggo takut? dikupas. Enggak ada yang takut. Oke. Kita kupas Oke, itu sekarang silakan. saya cari ya. Sebentar bro. Aku hargai dirimu ya kalau dirimu bicara.
Sorry. Jadi gini, aku sekali lagi ya, ketika mengatakan bahwa saya yang menerjemahkan dari Sefaria, itu tidak ada. Jadi Loh, memang jelas kamu yang kami menerjemahkan terjemahkan kok. berdua. Sekarang saya bilang yang menerjemahkan itu kan kamu ke dalam bahasa Indonesia, betul? Oh, astaga. Kita Loh, terjemahkan berdua. Sekarang, kemarin. dengar. Yang menerjemahkan Berdua, ke Bel. dalam bahasa Indonesia Berdua. kamu bukan? Enggak, Iya, yang aku, versi tapi kamu. dari mana? Versi kamu. Bukan. Versi kamu. Yang versi Sefaria itu Loh, kita loh, loh, loh. terjemahkan berdua. Dengerin, kamu menerjemahkan Sefaria kan ke dalam bahasa Indonesia. Itu kan Betul. kamu yang melakukan, bukan saya. Iya, tapi kita Nah. berdua. Loh, kalau nggak seperti itu, gimana aku berani menerjemahkan? Karena kan aku tanya, Ya udah, karena oke, aku akan compare sekarang- terjemahanmu dengan terjemahan Sefaria versimu. Loh, terjemahan Sefaria versimu juga di-compare dengan aku juga dong, kan gitu. Oke, kalau bro masih nggak percaya, merasa bahwa aku yang menerjemahkan, kita buka Sefaria, kita ulangi, terjemahkan berdua. Ayo. Udah, sekarang saya ingin. Oke, kalau bro udah, Loh, berarti loh, bro loh, mau loh. mengatakan kita bareng-bareng menerjemahkan itu. Setuju nggak? Sorry, Iya, aku agak keras sekarang saya mau mengupas, menelanjangi terjemahanmu, Iya, gitu kan? silahkan. Oh, Bahwasanya Sebentar bro, Bareng-bareng. kan Anda bisa itu mengatakan terjemahanmu. Loh, enggak, sekarang di mana tempat tinggalnya? Ada nggak kata itu? Sekarang kita cari ya. Kita cari. Kita? Ya, tidak berkata. Ya, kita Kita cari. kemarin, Iya, udah sekarang sama. Sekarang kita pembuktiannya adalah terjemahan Oke. kamu yang kamu tulis itu di manakah tempat tinggalnya itu tidak ada. Justru itu menghilangkan kata generasinya dihilangkan. Oke? Nah, saya akan buktikan. enggak bro. Tunggu dulu, aku Loh, nggak mau loh, dituduh bahwa aku yang menerjemahkan. Tunggu, kita sepakat dulu. Kalau saya alur maju loh. Kalau saya diskusi saya bagus. Kalau saya diskusi saya alur maju. Oke, sekarang sini ada kata Dodi, ya, Dodi, oke, masih Dodi, ya ini Dodi. Dodi itu Bro, artinya Kesayangan. sabar, Sebentar nih. bro, sebentar. Oke. sabar. Ini saya mau kasih cara belajar yang benar, gitu. Jadi kita mesti belajar perkatanya. Jadi jelas. Ini kata Dodi di sini. Tunggu. Dodi, aduh kok blur. Nah, kata Dodi nih yang biru itu, ya, artinya apa? Dikasih. Dodi itu generasi, ya. Nih, generation. Nah, oke. Kata Dodi itu generation. Nah, sekarang kita lihat terjemahanmu. Astaga, sebentar bro. Bro No, mengatakan kamu itu kan terjemahanku. menerjemahkan. Nggak Oke, bisa kamu dong. menerjemahkan. No, kamu menerjemahkan. Kita terjemahkan berdua. Loh. Loh, Enggak. sekarang gini, Sekarang- mau nggak bro bersumpah? Berani nggak bro bersumpah? Saya tanya. Oke, Saya mau lihat, katakan saya lihat. jujur di sini. Lihat, Saya jujur. Lihat, Bro, guys, berani di nggak bro sini. bersumpah? Saya tanya. Lihat. Bro, guys, berani di sini. bersumpah tidak? Ini versi saya. tunggu. Ya. Dari Bro, berani penanganan bersumpah dan atau dari tidak? Ayo. Hukuman. Tunggu, iya, bro. Bro, berani diambil bersumpah dari atau tidak? Dan Ayo dari tanya. generasinya. Nggak usah lari. Ini generasinya. Nggak usah lari. Ada kata generasinya. Lo berani bersumpah apa kagak? Kata generasinya Lo berani itu sumpah apa diganti. kagak? Nah, lu mengganti Ayo. dengan kata Bill, ya, dia berani menjelaskan nggak lo keberadaannya. bersumpah? Lo berani nggak bersumpah? Gue tanya lo. Generasi. Bro, lo berani bersumpah nggak? Itu dirubah dengan Bro, keberadaannya. Bro, saya bilang, bro berani bersumpah apa enggak? Nggak usah gitu dulu bro. Ayo, aku paling nggak suka di framing kayak Kalau gini. nggak suka nggak apa-apa. Kalau Lo nggak berani suka, bersumpah tapi ini nggak? jelas. Kita terjemahkan Doro. berdua. Ya, Doro. Oke, berarti bro yang tidak Doro mengerti artinya ini. apa? Kita lihat Doro artinya Sorry nih, apa? bro. Generasi. Nah, kenapa Iya. kamu menghilangkan kata generasi? Kenapa? Kamu ganti Loh, bro, menjadi sekarang gini. keberadaannya. Lihat keberadaannya. Nah, ini versi dia ya, guys. Doro itu diterjemahkan Astaga. oleh dia keberadaannya. Nah, lihat terjemahan saya. Oke, Ya. saya Terjemahan minta saya, gini bro. generasinya tuh. Kita sumpah. Clear. Berani nggak? Sudah clear. Bagi saya sudah clear. Oke, sudah clear buat lo ya. Ya, Sekarang- karena kamu sekarang- menghilangkan kata Doro. Nggak fair. Nggak fair, Bel. Sampai No, dia no, nggak no, berani no, no. sumpah, Loh, berarti loh, dia yang loh, bohong. loh. Kata Lu Kita bareng-bareng sumpah kemarin. besok ada salah satu dari kita Doro, mati, di mau situ nggak? generasi. Kata Doro generasi. Berani Kamu nggak lo? merubah kata generasi menjadi Berani tempat nggak? tinggalnya. Nggak Besok diambil dia. salah satu dari kita mati, berani nggak bro?
keberadaannya. Bro, saya tanya bro, berani nggak bro? Besok salah satu dari kita mati kalau sampai bohong, berani nggak? Sekarang gini ya. Lo nggak berani. Nggak berani. Ya udah kita tahu, berarti lo nggak berani. Itu nggak apple to apple, justru ini lebih menyakitkan ya. Doro. Gurunda Aderio, Gurunda Nggak, Aderio, nggak fair. saya turun ya Gurunda. Saya turun Gurunda. Cedor. Dia disumpah nggak mau. Cedor. Ya, nggak fair. Gurunda Nggak fair. Tekstual. Sekarang dia nggak Artinya berani dalam pakai bahasa sumpah. Ibrani adalah generasi dirubah oleh Sedangkan dia menjadi yang menerjemahkan apa? Dirubah kemarin kita menjadi dia berdua. menjadi keberadaannya. Kalau saya panik, saya nggak berani menerjemahkan bersumpah. dengan tepat, yaitu Gitu. apa? Generasinya. Gini ketika terus dia Billy. sudah Iya, betul, ketika Bil. sudah tempeleng dengan data tekstual, dia pakai nyawa. Iya, makanya Bro Billy nggak berani sumpah. Karena terjemahan itu bukan terjemahan saya, kita terjemahkan berdua. Orang Yahudi itu tidak berarti kan- boleh berarti nggak bersumpah. kamu sumpah? Orang Yahudi tidak boleh sumpah, orang Kristen doang yang boleh bersumpah memang. Loh, Orang ini Kristen yang karena boleh di sini orang harga Yahudi diri tidak boleh bukan harga bersumpah. diri. Orang Yahudi Kejujuran. dikatakan dalam Torah katakanlah Kejujuran iya kalau saya iya, di sini katakanlah tidak kalau dipertaruhkan. tidak. Yang disumpah itu hanya orang Kristen. Billy. Kejujuran Yesus. saya dipertaruhkan di sini. Saya tahu sumpah itu nggak boleh bro. Doro. Tunggu bro, sabar, sabar my bro. Doro itu udah jelas Sabar. Doro. Aduh, mantep banget ini Doro. Oke, bro minta Saya berapa balikin menit? lagi Silahkan. aja, saudara-saudara di bawah. Saya Bro terangkan minta lagi berapa menit? secara- Silahkan. Saya Bro, terangkan minta lagi berapa menit? secara Setelah itu izinkan belajar saya. yang benar. Ya, ini kata Doro. Setelah ya. itu izinkan saya yang bicara. Ada kata Doro ini diterjemahkan oleh dia. Kita lihat ya. Kata Doro ini ya artinya adalah lihat generasi. Generation. Ini periode generasi ya. Oke. Nah, dia menerjemahkannya sebagai apa? Sebagai keberadaannya. Keberadaan ini versi dia, terjemahan. Ini versi saya. Lihat, versi saya adalah generasinya, Cok. Ya. Jadi, saudara Jack Cita pertama adalah yang satu yang tidak bisa dipungkiri, Anda tidak bisa membaca atau buta huruf secara Ibrani. Udah pasti. Itu udah pasti. Nah, orang yang buta huruf tidak mungkin menuntut orang untuk membaca, nggak mungkin. Untuk memahami nggak mungkin. Makanya Anda menerjemahkan itu dengan salah. Itu udah bukti valid. Anda salah menerjemahkan kata Doro menjadi tempat tinggalnya. Nah, sementara saya sudah membuktikan textual proof cara belajar yang benar, yaitu kata Doro itu menurut kaidah bahasa Ibrani adalah apa? Generasinya. Nah, Anda kenapa menghilangkan itu? Itu Oke, aja. sudah selesai bro. Ya. Giliran Saya saya sudah bicara. selesai dan saya rasa sudah cukup karena Doro itu cukup jedor kok sebagai Oke. textual proof dan bukti. Anda Oke. tidak punya bukti apa-apa. Miskin Ini bukti aku dari nggak tadi. dikasih kesempatan bicara nih. Dari tadi Anda itu dengan Zuma saya lihat nggak ada data. Bahkan yang paling mengejutkan Ini aku adalah nggak Anda dikasih kesempatan menyebutkan bicara nih. Yesus. Anda menyebutkan Yesus dalam kitab Talmud, akhirnya Anda ya. tertampar Oke. sendiri. Oke, ya ya, kan? oke. Nah, itu. Saya udah Karena nggak ada dengerin nih. data. Saya udah Ya, dengerin. lanjut. Oke, Ya udah, makasih. lanjut. Karena saya sudah merasa cukup menang karena Doro itu sudah membuktikan karena itu adalah generasi bukan. Ya. Oke. Sudah ketampar dengan bukti tekstual. Bro. Boleh Silakan. nggak gantian saya bicara bro? Dari tadi lu terus. Oke, boleh ya bro ya? Oke, saya gantian nih. Kemarin kita menerjemahkan bersama-sama. Itu yang pertama. Jadi, narasi yang mengatakan bahwa saya yang menerjemahkan itu, saya berani bersumpah. Tidak seperti itu, melainkan kita berdua menerjemahkan itu. Dari sini, Bang Billy Betul. tidak berani bersumpah. Jadi Loh, orang narasi Yahudi tidak boleh bersumpah. Kamu kok Iya. maksa orang bersumpah? Di tempatku Katakanlah juga iya, nggak boleh kalau iya, bersumpah, katakanlah bro. tidak. Kenapa kamu senang banget sumpah sih? Kenapa kamu Di tidak bisa mengatakan iya gini, kalau bro. iya, tidak kalau tidak? Kenapa harus pakai sumpah? Dikatakan Di dalam Torah tempat jangan saya kau bersumpah pun- demi apapun, demi langit dengan bumi tidak Iya. boleh. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Kenapa Anda mau saya bersumpah? Nah, Di tempat ini saya pun- karena orang Kristen saja yang bersumpah demi Yesus Tunggu. dah. Nah, itu. Tunggu.
Di tempat saya pun tidak diizinkan bersumpah, bro. Nah, kalau ini lebih menampar lagi. Anda mengatakan di ajaran Kristen tidak boleh sumpah, tapi buktinya Anda bersumpah, ngajakin saya sumpah. Artinya Anda mengajak saya untuk menjadi bidat seperti Oke, Anda. selesai, sudah selesai. Saya Ini selesaikan ya, ketampar bro. sendiri nih. Anda mengatakan kami juga tidak boleh bersumpah. Kok Anda suruh saya bersumpah? Aduh, kacau ini orang Karena ini. di sini kejujuran gua Karena dipertaruhkan. di sini Anda ketampar dengan data sehingga Anda kelojotan, kelep-lepan gitu. Makanya ketika bro saya ajak bersumpah, bro tidak berani. Lu nggak boleh sumpah. Kita dalam sama-sama nggak aturan sumpah. agama yang benar, dalam Tapi aturan bro mau aturan akui Torah, tidak jangan bahwa kita langkah bersumpah kemarin demi menerjemahkan apapun, bersama-sama. demi langit, demi bumi, jangan langkah bersumpah, Ya, apalagi bersumpah oke. demi Hashem. Sekarang gini aja, Katakan kita iya nggak kalau sumpah iya, nih. katakan tidak kalau tidak. Ya. Loh, Anda tadi Berarti mengatakan bro, kami pun Kristen sama tidak boleh bersumpah. aku Kenapa menerjemahkan kalian kemarin kenapa bersama atau kamu enggak? menyatakan Katakan ya dan tidak. Sekarang Silakan. kamu Aku katakan ya. mengatakan, sekarang Aku kamu katakan mengatakan ya. saya Kita suruh terjemahkan bersumpah. bareng. Loh, Oke. loh. Kita terjemahkan bareng. Menurut bro kita kemarin terjemahkan sendiri atau bareng? Silakan. Terjemahin bareng, tapi Anda terjemahan oke, melenceng. sudah cukup. Terjemahan Anda melenceng. Kenapa Sudah terjemahan Anda cukup. melenceng? Terbukti dengan kata doro yang Kenapa artinya Anda generasi. mengatakan melenceng? Nah. Kalau melenceng, bro harusnya koreksi dari kemarin. Tapi bro mengakui itu terjemahan bareng, ya atau tidak? Oh, kan kemarin kan kita, lu tahu sendiri kan, gue mesti ngurusin anak Aku ke bank, tahu. kan. Tapi Nah, jangan itu udah ke framing bank. saya terjemahkan sendiri. Loh, Masalah bro memang di Anda situ. menerjemahkan. Sekarang saya tanya, Anda menerjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak? Loh, kita Saya tanya, kemarin nggak, menerjemahkan jujur. bareng Ya, berdua, sekarang ya tidak? saya nggak usah suruh kamu sumpah, karena saya dilarang sumpah, tidak seperti kami yang suka sumpah. Sekarang saya tanya, kamu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia tidak? Saya tanya. Iya betul. Ya udah, berarti Anda menerjemahkan. Loh, tapi kita menerjemahkan berdua atau tidak? Iya, saya juga menerjemahkan, benar Oke, benar thank itu. you. Jadi kan Iya. gini, ketika dari hasil terjemahan berdua tadi, ya kan, terjemahan berdua tuh, bro ngakui kan? Iya. Nah, ketika dari hasil terjemahan berdua tadi, terus bro mengatakan itu terjemahanmu, itu bro sedang framing, paham tidak? Lo memang terjemahanmu lah. Sekarang Loh, gini, tadi kita Anda terjemahannya mengatakan berdua. Loh. Kita berdua penerjemahannya, tapi Betul. saya secara tekstual satu persatu. Anda tidak terbukti dengan kata doro tadi. Anda berganti dengan tempat tinggalnya. Anda ganti terjemahan Anda. Nah, Tidak. sementara saya menerjemahkan kata Kalau, doro sesuai bro, dengan kaidah bahasa Ibrani. Doro artinya adalah keturunan, generasinya. Kalau bro mengatakan terjemah, Oke, saya kasih bro kesempatan 2 menit. Monggo, silakan bicara. 2 Sekarang menit. kita lihat terjemahan 11 dia. sampai 13. Oke. Sekarang kita lihat terjemahan dia. Ini terjemahan aslinya ya. Ya. Meltzer umishpat lukhach ve'et doro, ya. Ini dia. By oppressive judgment he was taken away. Terus habis itu ve'et doro. Dan dari generasinya siapa yang akan menceritakan generasinya? Ini doro. Kayak ini kurang jelas nih, kayak doro ya. Ini bacanya doro. Terjemahan dari doro adalah generasi. Kurang 1 menit bro. Oke, sekarang kita lihat terjemahan dia nih. Dia mengubah kata terjemahan doro yang artinya adalah generasi menjadi keberadaannya, dirubah sama dia. Nah, sekarang kita lihat terjemahan saya. Doro enggak atau generasi enggak? Generasinya. Jadi memang terjemahan dia dengan saya itu memang kita menerjemahkan, saling Oke. menerjemahkan pada Ini waktu sudah itu, 2 menit. tapi hasil daripada dia dan saya berbeda. Kenapa? Hasil dia ngaco atau enggak Bro, sesuai ini sudah atau 2 menit nih salah. bro. Udah 2 Dia menit. pokoknya terjemahan kamu salah, Nggak udah bisa. gitu aja. Menurut Ini kaidah sudah 2 bahasa menit. kamu kepada Abraham dan keturunannya. Salah satu tertulis di Kejadian 28 ayat 1. Ishak memberkati Yakub, jangan engkau peristri dari orang-orang Kanaan dan sekitarnya. Juga di Kejadian 28 ayat 6. Jadi keturunan Abraham, Ishak dan sebagainya sampai ke Israel, Yakub, itu tidak diizinkan mengambil istri bangsa-bangsa Kanaan. Nah, Tuhan memakai
pada zamannya Nabi Samuel, pada zamannya Raja Saul, emang mereka harus ditumpah. Dan abad ke-7 Musa menjadi punya sesembahan bernama Allah pun memerintahkan perang Yahweh ya, Yahweh itu ya Bang. perang Namanya Yahweh ya. bukan. Jadi ya abad ke-7 ya ada beraku-aku kepada sebagai bernama Allah. Dan mereka pun menulis, perangilah mereka yang tidak seiman. Bisa dibaca di At-Taubat 29. Di Syair ya. Jadi kalau kita membandingkan, kok Tuhan kamu begini, Tuhan saya tapi begini. Anda tidak membaca dengan seluruhnya apa yang tertulis di kitab mereka. Cek, nggak boleh masuk. Ya, jelas ya. Jadi semua yang tertulis di Alkitab maupun yang tertulis di kitab mereka tentu ada dasarnya. Tidak semerta-merta ditulis untuk memperindah sebuah kitab. Oke, saudaraku, silakan dilanjutkan. Ya, seperti itu ya. Oh, Bro Asta masih monitor? Bro Asta masih monitor? Oke, kalau nggak monitor ini ya, teman-teman Muslim kalau ada yang mau ini request silakan ya. Kita maju aja pembahasannya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau diskusi. Kiamat? Iya. Enggak, tadi itu kan karena pembahasannya ada sunat, aku sebenarnya mau bertanya, tapi kalau harus maju ya udah nggak apa-apa. Oh, Bro. Cuma nggak mau terima ya terserah, itu urusan Anda ya. Tetapi Alkitab menyatakan kebenaran. Kamu mau kemana kan? Ini Babel Hub-nya mana sih? Ini dia ya. Kok jadi marah sih Bu? Santai Bu. Iya, jangan marah-marah Iya, sayang. ini ya, Cantik, nih, jangan ya, marah-marah. apa yang ditulis ya? Sebentar, kita dalam bahasa apa ya? Bahasa Greek, mana dia? Greek. Bahasa Greek, mana sih Greeknya? Mana sih? Kok malah jadi krik-krik sih, bukan Greek? Iya, bahasa Yunani kan, mana dia? Greekanya mana nih? Hebrew mah Ibrani, mana dia? Yang bilang Hebrew itu GRK, cari tulisannya GRK. Mana dia? GRK. Bener nggak? GRK nanti cari INT, interlinear. Iya, GRK-nya mana ya? GRK di bawah biasanya Bu. Ya udah langsung aja lah, saya ambil ya. Nih di dalam John. Yes. Ya. John 8. Udahlah, terima Yesus lah kalian, kasihani jiwamu bro. Aku sih kasih tahu ya. Aku udah Iya, cantik. semuanya aku jawab pertanyaan kalian dan itu fakta kebenaran. Iya, pujaanku. Iya. Kebenaran ya, jangan percaya kepada Tuhan yang masuk akal, yang nggak pernah nongol, yang di Iya sayang. Iya. Iya. Tuhan kita. Kafir. Mana dia Iya, ya? cantik. Udah jangan percaya Tuhan yang nun jauh di sana yang nggak pernah ada. Nah itu Yohanes ya. Yohanes. Iya cantik sayang. Lanjut Beb.
Yohanes, jangan gitu, jangan kurang ajar lu, bini orang ini. Ya. Oh, bini orang. Ngawur Mas Mutu ini. Bini orang bro, ini bini orang bro, ya. Jangan dibentang kaki gue dengar dia marah lo, ya. Enggak. I'm just kidding. Yohanes berapa Yohanes? Aduh susahnya mak bukanya nih. Buka GRK-nya dong. Yohanes 8. Nah, Greek-nya. GR. Aduh, mana tuh GR? Parah le. Enggak GR, biasa aja, Bu. Nggak GRK. mau dia tetap dia kembali ke itu yang ke bahasa Hebrew. INT. INT. Coba INT nanti jadi OA ini. INT kalau enggak GRK. Kok wah ini sih? Wah ini kan aku cinta kamu, gimana sih Mas Mutu ini? Emang dia sengaja. Pak lah, daripada saya sama Buti ini diskusi ini udah Kenal lama. Buti sudah berapa tahun Mas Mutu? Sudah Saya udah lama bekarat. itu. Bekarat berakar. Di mana sih kagak ketemu, Tuh bro? bekarat tuh Buti sendirian bilang. Mungkin Mas Mutu bukakan Bible Hub-nya Mas Mutu. Bisa nggak Mbak Noni? Ini aja yang tadi kan sama kayak Bible Hub di aplikasi buka Buti pakai Android nggak? Pakai Android nggak? Iya, tapi kan ini nggak bisa. Coba di Play Store cari Ya sudahlah, makanya saya buka-buka itu ya. Yang jelas ya, siapa yang dimaksud? Ya, siapa yang dimaksud adalah Bapa. Lalu Yesus mengatakan iya yang mengutus aku. Yang dimaksud dia itu adalah dia yang mengutus aku. Karena ayat yang di 8 ya sebelumnya Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa ya. Ayat yang 8 ya. Yesus mengatakan aku bukan dari dunia ini ya. Lalu Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Lalu Yesus mengatakan ya di konteks ayat 8 ya. Dia itu siapa? Sebelum Abraham jadi aku sudah ada ya. Lalu konteksnya yang ke-8 dia ya, nih ya. Sebelum Abraham jadi ya. Ya, aku sudah ada. Ya, lalu Yesus mengatakan firman itu adalah firman-Nya. Ya kan? Lalu dia mengatakan nih yang di dalam Yohanes 8 ayat ini ya. Sebelum Abraham jadi aku telah ada. No, banyak sekali pernyataannya, pengesahannya di dalam konteks Yohanes 8. Aku bukan dari dunia ini, aku datang dan keluar dari Bapa, akulah Bapa, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Loh, itu banyak sekali, bro. Justru ayat 8 ini pol-polan ditulis oleh Rasul Yohanes, bro. Bukan ayat 8, Bu, pasal 8. Iya, pasal 8 ya, pasal 8 ya. Jadi ya udahlah. Udah ya, silakan Mbak Noni mau itu Mbak Noni lawan ini orang-orang gila-gila ini. Astagfirullah. Kita dari tadi baik-baik malah dikira orang gila Mas Mutu. Orang gila-gila ini dilawan aja, wah, orang gila-gila ini orang gila-gila. Buti dari zaman WA nggak berubah ternyata. Masih aja. Sekarang sih pertanyaan saya udah ya, bosen ya bicara tentang Alkitab. Kamu nggak bisa jawab saya. Tadi Pak Ganjar Kamu bisa jawab saya. Kalau firman itu adalah sifat. Nah, sekarang kalau sifat itu tidak menunjukkan kuasa, tidak menunjukkan oknum, karena sifat itu ya, kata sifat itu selalu memberi gambaran tentang oknum ya. Misalnya oknumnya Buti sebentar sama Mbak Noni sama semuanya. Saya izin sholat dulu. Saya izin sholat asar dulu. Nanti saya naik lagi. Oke, Ya, saya izin sholat. Buti, Noni, thank you ya. Iya. Sorry kalau ada salah Iya, kata ya. terima kasih. Akhimadia sama Ustadz Wafi sama Ikhwas semuanya. Izin sholat dulu sebentar ya. Saya lagi ngeladenin orang waras ini Mas Mutu. Ya, jadi ya jika dikatakan Allah itu sifat ya, berfirman itu sifat, itu artinya tidak menggambarkan apa-apa ya. Karena kalau bicara tentang kuasa Allah itu harus pakai ya subjek dan kata kerja. Bagaimana dia bekerja dan hasil pekerjaannya itu ya. Makanya tempat kami firman itu dia itu adalah oknum dan oknum itu bekerja dan pekerjaannya nyata. Makanya dikatakan jadilah matahari, makanya matahari jadi. Dikatakan firman telah menjadi manusia, maka manusia itu jadi. Nah, ketika kun fayakun diucapkan oleh yang namanya DJAT, apa yang jadi? Karena dia tidak hidup, karena dia bukan oknum, itu hanyalah sifat. Sifatnya hanya suka berfirman. Tapi hasil dari firmannya itu kan nggak dijelas. Apa dong?
hasilnya apa? Pernahkah dia mengatakan kun fayakun hasilnya ada jadi kodok atau kun fayakun jadi matahari? Adakah tertulis di situ? Kan nggak ada. Orang berfirman itu cuma sifatnya. Sifatnya cuma berfirman, suka-suka ngomong itu sifat kan? Ayo, kan aduh pusing deh kamu. Bingung Sudah, kan Bu. kamu menjawab saya? Bingung, bener-bener asli bingung banget ya. Ya, silakan. Sudah, oke. Nah, ada Pak Billy nih ya. Kalau Pak Billy naik semuanya pada kelojotan, pada nangis-nangis darah. Ya, naikin Billy Bu Uti naikin. Ya, nangis darah ini itu. Pak Madia nangis darah dia, ada Pak itu. Ya, Iya. Jadi gini Bu ya. Sebenarnya tadi Bu Uti menyimpulkan sudah firman itu sendiri bagaimana gitu loh. Jadi ketika di dalam Kejadian Tuhan berfirman jadi matahari, kemudian firman menjadi manusia, tapi yang manusia disembah, yang matahari tidak. Kan hasil dari firman juga itu. Gitu. Kalau di kita, Bu, kun fayakun itu ya, itu mana hasilnya? Loh, kita semua yang ada di dunia ini hasil dari firman Tuhan, Bu. Ketika Allah menciptakan, kemudian tunggu dulu, Bu. Aduh, dipotong langsung. hasilnya ada di tempat kami ya. Kalau dia cuma sifat, cuma bicara itu kan bicara tentang sifat. Hasilnya kan nggak diunjukin yang mana. Aduh, kamu itu. Oke. Dan tapi- Saya bisa nyelesain narasi saya nggak, Bu? Ya, silakan. Iya, jadi begitu. Contoh di dalam Al-Quran ada ayat Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan pertama kali bumi, langit dan isinya. Gak ada yang bisa menyamai Allah. Nah, jadi hasilnya ada, ayatnya ada, Bu, gitu loh. Tapi kalau dibalik, Bu, hasil dari firman jadi manusia dengan hasil dari firman jadi matahari, ternyata gak semua disembah. Kenapa? Kalau kita melihat original teks, Bu, karena memang ya sejak nabi terdahulu udah ada yang menyembah dafar, itu udah ada, Bu. Yang menyembah dafar, logos, ya dalam Yohanes 1 nomor 1 itu udah ada gitu. Penyembahan kepada logos ini tidak pernah terjadi dalam perjanjian. Gitu. Lanjut, Bu. Sebentar Pak Billy. Kamu mengatakan jadi ini muter-muter. Kamu mengatakan nggak ada yang menyembah logos lah. Memang dia belum datang kan? Tapi kan sudah dibilang, kalau dibilang berulang-ulang artinya kamu harus minum obat, nak. Aduh, nak, kasihan kamu, nak. Ya, orang di perjanjian lama itu mempersiapkan kedatangan dafar. Lalu ketika dafarnya itu datang, ya sudah, dafar itu yang disembah karena dafar itu adalah karya penyelamatan Elohim, penyelamatan dari roh itu sendiri. Ini kan kronologis ada ceritanya, ada sejarahnya, bro. Nah, katanya dafar itu Mesias. Kata Buki di awal dafar itu Mesias katanya. Ya, bahwa Allah itu firman itu adalah sifat. Nah, itu benar. Ya, Allah mengatakan jadilah kun fayakun, aku menciptakan. Nah, itu kan cuma kata-kata doang. Sifatnya hanya berkata-kata. Ya, sifatnya hanya berkata-kata. Dia adalah yang sukanya berkata-kata. Itu sifatnya. Berkata-kata. Yang saya omongin bukan sifatnya yang suka berkata-kata. Yang kamu kasih itu adalah sifat berkata-katanya. Kata-kata yang adalah sifatnya. Yang saya minta mana bukti ya sebagai bukti bahwa dia itu oknum, dia itu subjek pelaku yang berkarya berkata jadilah matahari karena dia itu berkuasa menjadikan matahari, lalu matahari itu ada. Bukan cuma berkata-kata. Ini kan artinya kosong. Kan kamu sendiri bilang dia itu adalah sifatnya. Sifatnya berkata-kata. Nah, tetapi kami firman itu bukan sifat. Firman itu oknum yang bekerja ya. Ketika dia mengatakan jadilah matahari, matahari jadi. Nah, sekarang tolong tunjukkan mana hasil dari sifatnya yang suka berkata-kata itu. Menyatakan jadilah matahari, mana matahari itu jadi? Di mana ayatnya menulis yang menciptakan matahari adalah Allah Azza wa Jalla. Tolong tunjukkan. Nah, jadi begini Naja. Ini sepertinya Bu Uti yang harus minum obat ini. Naja, begini Naja. Billy, saya jawab dulu ya, Bu Uti ya. Ya. Saya jawab dulu. Gini, Bu Uti. Tadi saya sudah mencontohkan ya
Bahkan Allah itu di dalam Al-Quran berapa kali mengatakan Innallaha khalaqas samawati wal ard gitu. Allah menciptakan seisi langit dan bumi termasuk matahari. Ya, sifatnya. Tunggu dulu Bu, jangan dipotong dulu. Kasih dia waktu dulu Bu Uti biar dia bicara dulu. Iya, gitu loh maksudnya. Jadi ketika Allah ya berkata-kata seperti kun, jadilah, fayakunu, maka akan jadi. Itu adalah sebuah gambaran bahwa ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, ingin mengungkapkan sesuatu, maka itu akan terjadi, Bu. Gitu. Sedangkan ini garis besar ya, perbedaan Kristen dengan Islam. Garis besarnya di sini, Ibu memahami firman itu adalah oknum, gitu loh. Oknum yang kemudian ini bukan oknum di Kejadian 1 Bu ya, bedakan Bu ya. Jadi Yesus itu bukan yang menciptakan matahari, bukan Bu. Dan Yesus bukan yang menciptakan bumi, bukan. Di Kejadian 1 dalam original teks Hebrunya itu tertulis Amar Bu. Amar sama Dafar itu nggak sama. Sedangkan yang disembah oleh Perjanjian Baru itu Dafar, bukan Amar. Gitu loh. Jadi beda. Yang kata-kata yang disampaikan Tuhan dalam Kejadian 1 itu original teksnya berbunyi Amar. Amar itu nggak sama seperti Dafar Bu, gitu. Jadi seharusnya yang dituhankan orang-orang Perjanjian Baru sampai Perjanjian Modern sekarang itu Amar seharusnya, bukan Dafar. Begitu Bu. Nih ya, sudah dikasih tahu ya, itu muter-muter bro ya. Kamu mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi ya. Saya kan nanya hasilnya mana ya kan. Kamu mengatakan itu cuma sifat. Jadi sifat itu adalah perkataan, kan benar kan? Allah sebelum dia menurunkan perkataannya itu, sifatnya yang suka berkata-kata itu, perkataan itu kan sudah disimpan di Lauh Mahfuz ya. Jadi itu artinya tidak ada dalam konteksnya, tidak ada dalam peristiwa. Oh, bahas Lauh Mahfuz toh. Nah, Lauh Mahfuz kan, jadi kan beda kan? Oh, beda salah paham dengan Bu. Sebentar. Ya, lanjut dulu. Itu sudah disimpan di tempat kamu, di tempat ada satu tempat. Jadi ayat-ayatnya seperti kalau sekarang udah di recording dulu lah, baru diturun-turunkan. Nah kalau di kami itu kan dalam peristiwa bro ya, benar-benar terjadi dalam satu kejadian Elohim menciptakan langit dan bumi. Dicatat oleh Musa ada Allah, ada roh Allah, dan dia berfirman. Kan saya udah kasih tahu tadi ya, Elohim itu dia roh bro, ada roh Allah, dia itu roh. Tetapi roh itu kan nggak kelihatan, yang kedengaran itu kan suaranya. Nah suaranya ini adalah yang disebut firman. Kamu bisa lihat itu pada kejadian Yesus menghampiri Rasul Paulus, ya kan? Rasul Paulus dia melihat ke langit nggak ada apa-apa. Yang ada itu adalah sinar kemuliaannya yang terang benderang, yang tak terlihat itu. Sampai matanya buta. Tetapi Rasul Paulus mendengar suaranya. Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Katanya. Nah inilah dia yang disebut firman. Perkataannya itu ya. Jadi ketika Elohim mengatakan berfirman, ketika Musa mengatakan berfirmanlah Allah, itu artinya berkata-katalah Elohim itu ya. Itu dia, berkata-katalah Elohim itu, jadilah matahari. Kalau kamu yang berkata-kata mengatakan jadilah matahari, ya tentu aja matahari nggak jadi. Karena omonganmu itu nggak ada maknanya, nggak ada kuasanya. Itu zat yang ada di dalam mulutmu itu. Tetapi karena itu sama matahari duluan mana Bu Elohim, ya dikatakan berkata-kata Elohim jadilah matahari, maka matahari itu jadi karena itu ada kuasa, karena itu oknum dari pribadi Allah itu sendiri bro. Itu yang dimaksud. Sama matahari ini ini Bu gini. Ketika dikatakan firman itu telah menjadi manusia, lah itu kan konteksnya setelah ribuan tahun baru datang firman itu menjadi manusia. Ya orang-orang menyembah firman itulah karena dia sudah datang menjadi manusia. Untuk orang-orang sebelum firman itu datang, mereka mempersiapkan kedatangan firman itu.
Untuk orang-orang pada masa firman itu sudah datang, mereka beriman kepada firman itu. Karena itu adalah kerja karya dari Bapa itu sendiri. Makanya di dalam Yohanes 6 ayat 49, inilah kehendak Bapakku. Yaitu sama matahari duluan mana Barang siapa yang percaya kepada anak, ya, mereka memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapa maunya kamu itu percaya kepada anak, karena anak itu adalah karya kerjanya, gitu loh. Oke, itu dia ya. Udahlah, bosan Billy, udah tanggung jawab Billy ya. Silahkan tanggapi Ya, Umar silakan. katanya. Mandi ya. Bang Billy ada mau ditambahin? Itu sama matahari duluan mana Bu? Sebenarnya Naja, kamu udah lama mengerti tentang firman ini, tapi kamu gimana ya Naja? Sudahlah Naja. Soalnya katanya Bu, kamu selamat sebenarnya Ustaz Naja ini sudah Umar. Jadi sebenarnya Ustaz Naja ini sudah mengerti. Cuma di muka publik ini dia bolak-balik. Saya heran juga kenapa Naja demikian. Saya kira jenengan mau bernarasi malah nyerang pribadi ini. Muter-muter Masa segitu aja kita berteman terus nyerang pribadi. Kau sudah ngerti Ya, sebenarnya maksudnya Naja. saya kira jenengan mau mau menambahi dalil dari Bu Uti, ternyata malah fokus ke pribadi. Aduh, enggak, bukan pribadi. Sebenarnya Naja udah data tentang firman itu kan, firman itu sudah jelas. Firman itu menjadi manusia, firman. Mbak Umar. Iya. Billy kalau bisa lintas agama asal agama aja, jangan menyerang pribadi, jangan pribadi yang diserang. Kalau Billy itu diserang pribadi, emang Billy lebih dari kita. Umar, kamu itu Muslim KW, Umar, baca Arab, baca Al-Quran diterjemahkan Al-Quran aja nggak tahu. Anda nggak bisa ngerti bahasa Ibrani, Anda yang lebih ke KW. Coba kalau Anda nggak percaya, saya tes. Ini ada guru kita. Tuhan kami, Tuhan universal, bukan Tuhan negeri Mekah. Anda, ya Kristen kami, kalau Kristen aslinya itu ngerti Ibrani. Umar, kalau Anda nggak ngerti Ibrani, Tuhan Anda kami, aslinya terjemahan Tuhan kami, bukan Tuhan negeri Mekah. Ya, Tuhan kami bukan Tuhan negeri Mekah yang cuma paham bahasa Arab. Mau hilang kamu sedikit ini, Umar. Kau dengar dulu. Lagi bicara sama Ustadz. Dunia apa diciptakan di dunia, Billy? Tuhan kamu membuat pernyataan di abad ke-7 terlambat. Akan di dunia, nggak jawab Billy, bingung kan? Umar, mana di dunia kan, bukan Pertanyaan Umar gimana? Pertanyaan si Umar maksudnya Coba. Si Umar ini cuma bicara terus aja. Begini aja Umar. Saya tanya dulu mana lebih dilibatkan jadi Tuhan, enak dong. Umar, kamu tidak kasih kesempatan saya bicara, hilang kamu di sini dalam hitungan 5 detik. Ya, 5, 4, 3, 2, 1, jawab. Tuhan Billy siapa sih sebetulnya? Dengar baik-baik Umar. Kita lagi bicara apa? Sekarang saya tanya sama kamu. Ada Bapak di situ. Kamu tidak tahu. Sekarang saya tanya mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi level dan derajat? Kalau bisa, kalau lintas agama itu jangan nyerang pribadi. Ilmunya Anda lah, tolong. Umar, kamu bisa dengar saya atau tidak? Tunjukkan, jangan. Bisa, Billy. Banyak mulut. Nggak bisa. Jadi begini Naja. Kan kamu sudah tahu bagaimana firman itu. Semua dari awal kamu sudah tahu. Kenapa masih bolak-balik? Masalahnya di mana itu Naja? Coba kita diskusi baik-baik lagi di depan media ini. Karena gini loh. Bu Uti berusaha menyamakan Kejadian 1 dengan Yohanes 1 gitu. Kenapa dikira sama Bu Uti ketika Tuhan di Kejadian 1 berfirman jadi matahari, jadi bumi, dikira adalah firman yang di Yohanes 1 nomor 1. Padahal beda. Kalau di Yohanes 1 nomor 1 itu logos, dafar. Sedangkan di Kejadian itu menggunakan kosakata amar dalam original teksnya. Jadi gak ada kaitan gitu. Seharusnya kalau ya memang di Perjanjian Baru itu menyembah firman yang di Kejadian 1, seharusnya yang menyembah Yehova.
Sebagaimana aturan di dalam perjanjian lama dari dulu para nabi menyembah Yehova, bukan logos. Sedangkan logos dafar ini tidak pernah ada sejarah, ya. Naja tepu-tepu, Naja, kamu baca konteksnya. Itu bicara tentang perjanjian lama, ya. Perjanjian Saya lama. bicara dulu, Bu. Nah, berbicara tentang logos itu yang ayat yang ke-14. Yang pertamanya itu bukan logos, ayat 14 baru logos. Ini bicara tentang kronologis. Makanya dikatakan ya segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Itu bicara tentang perjanjian lama. Lalu setelah itu ya segala sesuatu diciptakan oleh Dia, lalu firman itu telah menjadi manusia. Tidak selesai saya bicaranya, Bu. Kamu bohong. Loh, nanti bisa dibalas setelah saya bicara, Bu Uti, gitu loh. Ya udah. Kalau dipotong gini kan jadi mumet gitu loh maksudnya. Mumet akhirnya. Gitu. Jadi dafar ini gak ada fakta sejarah dulu murid Yesus menyembah dafar, gak ada. Orang Yahudi mana yang mau menyembah dafar? Gak ada gitu. Karena yang disembah Yehova, Bu Uti, gitu. Dan tunggu dulu, Bu Uti. Dalam istilah Mesias contohnya teman-teman ya, kita buka sejarah sekarang. Mesias. Ada nggak pemahaman Yahudi bahwa Mesias ini adalah dafar Elohim yang turun ke bumi lalu disembah? Ada nggak pemahaman seperti itu? Kan nggak ada, Bu Uti. Dan istilah Mesias ini kan teman-teman Kristen ngambil dari istilah Yahudi kan, yang ditunggu-tunggu. Nggak ada Dulu, Bu Uti. ayatnya ya. Justru orang Yahudi itu menyalibkan Bisa Yesus. dibalas di waktu jenengan, Bu Uti. Bentar saya ini. Menyalibkan Yesus karena Yesus mengaku anak Allah. Yang ada di dalam kepalanya orang Yahudi itu ngaku Tuhan. Gimana kamu bilang nggak ada? Gue udah capek-capek ngecap lu, gimana sih? Udah ngoceh-ngoceh dari tadi juga nggak ada. Nah, Gini loh, Bu Uti. Muter. Aduh. Istilah Mesias itu ya, Mesaya, itu diambil dari istilah orang-orang Yahudi yang ditunggu-tunggu Yahudi itu Mesias gitu loh. Nah, munculnya Kristen ada pemahaman baru, ternyata Mesias itu Tuhan. Padahal yang ditunggu-tunggu Yahudi itu bukan Tuhan. Yang mengatakan Mesias itu adalah anak Allah dinubuatkan oleh para nabi. Seorang anak telah lahir bagi kita, anak yang adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, ya. Yang disebut anak Allah Mesias itu ditulis oleh para nabi. Dikatakan bahwa anak itu akan menjadi gembala yang adalah Tuhan itu sendiri. Alkitab Perjanjian Lama menubuatkan anak Allah yang artinya Tuhan yang menampakkan diri dalam wujud seorang nabi, seorang anak manusia, seorang anak Allah. Di dalam Ulangan 18 itu jelas dikatakan ya. Jadi kamu jangan mengajari apa yang diajarkan oleh orang Yahudi. Kamu menyelewengkan pemahaman orang Yahudi. Adapun pemahaman Yahudi yang sama dengan kamu, saya tadi udah bilang, Yahudi yang menolak konsep Mesias itu. Karena Mesias itu mengatakan Tuhan itu akan datang. Mereka menolak itu. Kan sudah dibilang tadi. Ya, datang sebagai apa, Bu Uti? Datang Oke. sebagai apa, Bu Uti? Saya jelasin dulu tentang Mesias aja. Ya, saya jelasin dulu tentang Mesias. Kan tadi Tunggu, tadi saya jelasin dulu tentang Mesias ke kamu apa yang Ibu Uti sampaikan. Tunggu, saya selesaikan dulu. Saya rangkumkan dulu apa yang dikatakan Bu Uti 1 menit. Jadi yang Ibu Uti katakan itu di dalam Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu adalah Yesus Kristus. Kemudian di dalam Mazmur 22 ayat 2. Itu jelas dalam pemahaman Yahudi siapa lagi. Dia kalau bukan Mesias adalah Tuhan. Mesias adalah Allah itu sendiri. Karena dalam Mazmur 2 ayat 2. Karena bangsa-bangsa telah bersepakat untuk menentang Tuhan dan Mesiasnya, Kristus yang telah diurapinya. Makanya dikatakan, makanya mereka memahami bahwa raja-raja di dunia ini ada rajanya daripada Daud itu adalah Allah itu sendiri.
Itu dalam pemahaman daripada bangsa Israel. Nah, kalau kita bawa tolak dengan membawa pemahaman yang lain nggak masuk aja, itu masalahnya. Paham nggak sampai situ? Gini Bang Billy, Yesaya 9 ya ayat ke-6 yang berbunyi sekarang anak telah lahir. Itu kalau kita lihat di original teksnya menggunakan kalimat yulat ya, yulat lanu kan begitu. Yulat itu artinya telah lahir. Sedangkan jarak Yesaya dan Yesus itu 700 tahun. Kalau kita bandingkan dengan ayat yang lain ya, kalimat yulat bermakna yang telah lahir seorang anak itu tidak disebutkan satu kali di dalam Bible. Di Bible Perjanjian Lama maksudnya ya, itu tidak pernah disebutkan satu kali. Itu ada beberapa kali. Contoh Bang Billy, ketika lahir anak yang bernama Enos. Nah, itu juga menggunakan kata yulat. Dan memang saat itu Enos lahir beneran. Dari beberapa ayat yang menjelaskan original teks yulat telah lahir, itu saat itu kejadiannya anak itu memang lahir beneran. Loh, kenapa kok di Yesaya 9 nomor 6 kok dipahami malah lahirnya nanti 700 tahun setelah Yesaya? Kan lucu gitu. Ini kan pemahaman dari mana? Seharusnya memahami konteks itu berdasarkan ayatnya, jangan keluar dari ayat. Ketika ayatnya sudah berbunyi, kecuali ayatnya menggunakan Hebrew Yuleden. Kalau Yuleden akan lahir masih. Ternyata Yesaya 9 nomor 5 menggunakan kata yulat. Telah lahir. Enos dalam Perjanjian Lama juga dikatakan yulat. Dan saat itu memang lahir saat itu gitu loh. Makanya kita jangan keluar dari konteks apa yang dibicarakan ayat itu. Biar tidak asumsi nantinya. Padahal tidak pernah bicara Yesus malah dikait-kaitkan sama Yesus gitu. Lanjut. Ayat nubuatan itu memang ditulis telah karena itu untuk orang ke depan, dan buat kami memang dia telah lahir. Dia telah lahir di 2000 tahun yang lalu, tetapi itu pun hanya di dalam kalimat bahasa Indonesia. Di dalam terjemahan langsung dari kitab yang sebenarnya yang saya bilang tadi, dalam kitab bahasa Inggris yang grammarnya itu betul-betul hampir tepat dengan bahasa itu, di situ juga ditulis untuk zaman itu seorang anak akan dilahirkan ya. Itu di situ. Ini hanya terjemahan dalam bahasa kami karena itu memakai bentuk present perfect ya. Present perfect itu artinya sudah tetapi untuk bentuk kekinian, itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ya kan. Nah, untuk bahasa Inggris sendiri juga mengatakan itu sama kondisinya. Akan, untuk masa dulu akan, dan untuk yang sekarang dia pakai bentuk telah. Sudah tapi dalam bentuk sekarang. Itu artinya ya memang ayat nubuatan dibuat seperti itu. Ada beberapa memang kata telah untuk ayat nubuatan. Sekarang saya nanya kamu, kalau memang seorang anak telah lahir pada masa Hizkia, Raja Hizkia itu, anak mana, di mana dia, seorang anak yang disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Anak mana yang lahir di luar apa? Di luar sperma, dia dikandung dari Roh Kudus yang akan melahirkan dilahirkan seorang anak darah. Dia akan disebut Immanuel, lalu dia akan dibawa ke pembantaian, lalu umurnya akan mati, lalu umurnya akan lanjut, lalu dia akan merupakan korban penebus salah, lalu Roh Tuhan ada padanya dan dia akan menghajar bumi dengan perkataannya. Ketika Roh Tuhan ada padanya, dia membuat menjadi tunduk dan takut kepada Bapaknya. Ini ayat di dalam Yesaya itu lengkap selengkap-lengkapnya. Oleh sebab itu Yesaya pada era masa itu disebut penginjil era Perjanjian Lama, karena tidak ada nubuatan yang paling selengkap-lengkap dan serinci-rincinya. Bahkan kematiannya ketika dia tidak membuka mulutnya waktu digiring ke mahkamah itu sudah ditulis oleh Yesaya, bro. Kalau ini yang begini sudah lahir di masa Hizkia, tolong tunjukkan sejarahnya di kerajaan Hizkia itu ada yang seperti digambarkan oleh Yesaya. Oke? Ya, kamu nggak bisa membuang ayat yang satu mengambil yang lain karena ini kronologisnya banyak, bro. Sambung menyambung, dukung mendukung, oke? Itu dia.
Oke, kalau nanti Yesaya 9 nomor 6 dipaksakan Yesus, padahal kalimatnya berbentuk telah lahir dalam Ibrani yulad, berarti akan bertentangan dengan ayat nubuatan yang lain nanti Ibu. Contoh di Yesaya 7:14. Nah, di Yesaya 7:14 itu kalimatnya akan lahir. Tapi di Yesaya 9 nomor 6 telah lahir. Ini yang benar yang mana gitu. Karena yang pertama Bu, jarak antara Yesaya dan Yesus itu sesuai yang saya katakan ya 700 tahun. Dan dua ayat Yesaya ini sama-sama dijadikan dalil sebagai dalil nubuatan. Padahal di perjanjian lama dan penafsiran orang-orang Yahudi Bu ya, gak ada orang Yahudi satupun yang mengatakan bahwa maksud dari Yesaya 9 nomor 6 adalah Yesus. Loh, lalu siapa? Loh, saya belum membaca tafsiran Yahudi, karena kalau sampai saya pakai Zefaria Bu, jenengan tidak terima. Oh itu kan Yahudi Yahudi yang bela Islam gitu nanti Ibu. Kalau saya pakai Zefaria tulisan Rabi Rashi contohnya. Nah, Ibu akan menyangkal nantinya, oh itu kan Rabi yang pro kepada Islam begitu. Jadi percuma, sehingga tak ada satupun orang Yahudi yang menafsirkan Yesaya 9 nomor 6 itu maksudnya ke Yesus. Karena kalimat Ibraninya menggunakan yulad. Yulad itu benar-benar sudah lahir Bu, gitu maksudnya. Tapi di Yesaya 7:14 tertulis akan lahir, kan bertentangan. Mana yang benar itu berarti? Gitu. Itu ya, udah dibilang bolak ini. Itu udah dibilang yang begitu cuma ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia kitab lain. Ya sudah, itu kitab lain. Di dalam kitab bahasa Inggris itu akan, bro. Lalu itu sudah saya bilang semuanya konteksnya itu udah penuh banget, rinci banget. Sekarang kamu tinggal tunjukkan kalau kamu nggak percaya waktu itu sudah lahir di zaman Hizkia yang seperti ditulis oleh Yesaya. Tunjukkan di mana anak itu, anak dari Roh Kudus yang disebut Immanuel, yang mengampuni dosa, yang akan digiring seperti anak di dalam pembantaian. Roh Allah akan ada padanya, dia akan mengajar budi. Tolong tunjukkan yang kayak gitu. Ada pusing. Saya jelasin dulu ayat ini supaya si Najah itu Najah puas. Najah, kau baca dulu ini. Gini, Sabar. Enggak, sebentar aja abang jelasin ayatnya. Gini aja. Ini Najah. Kau nonton Saifuddin Ibrahim, biar kau paham yang dia bongkar-bongkar oleh Saifuddin Ibrahim. Nah, itu yang kau anggap benar kan? Kau tonton YouTube-nya Saifuddin Ibrahim itu aja. Oke. Jadi di sini Kak, sabar aja. Jadi di dalam bahasa Ibrani itu ditulis Kiyalet Yulat Lanu, Ben Nitan Lanu. Oke, itu dalam bahasa Ibraninya. Kalau kita diterjemahkan for a child is born unto us, a son given unto us. Jadi sekarang kalau kita terjemahkan itu berjadi arti karena bagi kita telah lahir seorang anak. Karena bagi kita, itu terjemahannya. Kalau kamu memahami itu dengan positif, kamu sudah paham. Oke, karena itu terjemahannya asli yang saya bawakan ke kamu. Karena bagi kita telah lahir seorang anak. Bukan kalau di dalam kamu bacakan telah lahir, tetapi sebenarnya di situ ada lagi kata karena bagi kita. Begitu. Paham nggak? Beda kan? Kalau sudah lahir berarti masih nunggu 700 tahun lagi gitu. Karena bagi kita telah lahir. Tahu nggak, karena ada kata di situ karena bagi kita, atau kita lihat dulu di teks asli. Kiyelet yulat lanu. Artinya for a child is born unto us. Iya, terus. Iya. Kalau gini Mas Billy, kalau saya lihat penafsiran Rabi Rashi ya. Kalau kita lihat penafsiran Rabi yang diakui otoritasnya oleh orang Yahudi, itu maksudnya kepada Maher Shalal Hashbash. Gitu. Sekarang saya tanya ya, apakah penafsiran Al-Qur'an semua Islam di Indonesia itu setuju? Di Indonesia aja. Kalau bicara Islam, satu ustadz katakan begini, satu juga nolak. Begitu juga kalau bicara soal Rabi, tidak semua Rabi berpendapat hal yang sama. Kalau coba kasih saya satu Rabi yang mengatakan itu maksudnya Yesus. Coba
Kasih satu rabi aja yang mengatakan Oke. maksud ayat itu adalah ke Yesus. Coba. Sekarang saya tanya, jangankan satu ayat itu, semua nubuatan itu merujuk ke Yesus ada, Rabi Yahudi. Enggak, saya minta Loh, satu aja. Satu aja. Yesaya 9 nomor 6. Tidak, Ada satu tidak rabi us- yang mengatakan Saya itu bilang maksudnya semua- Yesus. Monggo. Semua nubuatan itu ada salah satu Usah semua Mas kirim Billy. Saya videonya. cuma tanya satu itu aja Mas Billy. Sampean tadi mengatakan Nanti saya kirim berbeda foto penafsir. videonya. Kok nanti sih? Saya minta sekarang loh. Saya minta sekarang, maksud Yesaya 9 nomor 6, ada satu rabi Yahudi yang mengatakan itu maksudnya kepada Yesus. Tunjukkan kepada saya. Monggo. Mau tunjukkan bagaimana? Harus buka laptop. Masuk ke Zoom aja nanti Ya kita iya, lihat. ada di mana? Ada di mana? Ayo coba saya bantu buka ya. Ini baru dengar saya ini. Ada rabi yang bilang itu Yesus. Monggo. Di mana? Saya pakai dua Semua device sekarang. Ayo. nubuatan. Kau bikin sibuk lagi, harus mau cari-cari. Ayo coba saya ini lagi pegang HP 2 sekarang. Ayo coba. Sekarang Di apa? begini. Sekarang begini. Rabi siapa namanya? Monggo. Jika itu merujuk, kalau ada pengakuan bahwa itu jadi kepada satu rabi, gimana? Konsekuensinya bagaimana? Ya berarti saya salah. Berarti ada orang Yahudi yang memaknai itu Yesus berarti. Coba rabi siapa? Coba tunjukkan Mas Billy. Namanya aja sudah, nama rabi siapa? Nanti saya lihat di di karya-karyanya. Apa Rabi Rashi atau Sadi Gaon atau siapalah, monggo. Masalahnya kalau cuma sebut satu rabi kan nggak enak. Kristen tidak diajarkan untuk bohong, menyebut satu nama rabi tanpa ada dasar. Nantilah saya akan cari itu datanya itu. Semua dia berarti mengakui. jenengan masih lupa maksudnya datanya. Harus cari dulu. Saya nggak simpan. Oh, masih mau dicari. Berarti pernyataan tadi belum ada berarti ya? Yalah, nggak usah framing begitu. Kamu udah tahu kalau kita itu bongkar-bongkar data. Nggak usah framing begitu. Oh, oke. Nanti saya tagih loh, Mas Willy ya, itu ya. Ada satu rabi yang mengatakan maksud Yesus Yesaya 9 nomor 6 adalah Yesus. Oke? Ya, monggo di sini ada Mas Tristan. Monggo Mas Tristan, mungkin ada yang mau disampaikan. Duh, mana ini kok ada orang? Ya, Kristan, selamat sore. Silakan. Ya sudah, saya pamit dulu ya, Mbak Noni, Mbak Uti sama Bu Billy. Barang-barang 5 Belum menit. selesai loh. Oh, belum ya? Masih mau dicari? Monggo. Saya tunggu ya. Ya, tunggu saya dulu. tiduran dulu, nanti kalau sudah nemu bangunin saya, Bang Billy ya. Baguslah. Apanya yang bagus? Bagus kau tidur situ, tidur manis. Iya. Tapi kalau sudah nemu bangunin saya gitu. Oke. Orang lain disuruh ngopi dulu. Kau ini bikin kerja ini Ustadz Najah. Parah kali kau ini. Katanya berteman kau menyiksa ternyata. Maksudnya? Gak paham saya. Orang lain disuruh minum kopi, ini kau suruh saya kerja mencari. Ini kan parah ini namanya. Ya enggak, maksudnya gini Mas Billy. Saya memang benar-benar mencari kebenaran loh, gitu loh. Saya memang benar mencari kebenaran, makanya biasanya setelah sholat saya baca Quran, saya kadang baca Bible sekarang gitu. Iya. Kenapa? Saya ingin tahu sebatas mana teman-teman Kristen memahami ayat-ayat yang biasa dijadikan dalil gitu loh. Saya juga lihat tafsiran Ibu Rita Wahyu, itu saya baca. Kemudian tafsiran di Matthew Henry, meskipun dia seorang Katolik ya, itu saya baca. Saya ingin tahu sebenarnya kemana arahnya ayat ini, gitu loh maksudnya. Masalahnya kalau kamu mau belajar betul kekristenan, catatan saya catatan denom saya lebih lengkap. Dia bisa merujuk kepada semua nubuatan itu kepada Yesus, dan dia bisa menjelaskan bahwa apa yang terjadi sekarang ini sudah tertulis dalam kitab di tahun 18. Tapi ya sudahlah, kalau kamu mau kita masuk ke situ lama lagi. Nah, minggu kemarin Mas Billy, saya itu ketemu pendeta. Dia itu berpaham Triteos ya.
Triteos. Jadi dia Triteos Tuhannya itu apa itu Pak Naja? Nggak tahu. Nah, dia itu denom baru yang mengatakan bahwa Tuhan itu memang 3, Yesus memang Tuhan, Roh Oh Kudus tidak, Tuhan. nggak ada Pak. Mau dimanapun itu nggak ada sama Nah, Kak. Pasti saya nggak masih ada, mau Kak akan cerita, ada. mau cerita dulu. Minggu kemarin saya ketemu gitu loh. Terus dia bilang begini ke saya, pemenang doktrin dalam Kristen itu memang Tritunggal. Tapi yang lucu, Tritunggal suka membikin bidat denom lain. Padahal jelas-jelas di dalam Ayub 11 nomor 7 tidak ada seorang pun yang tahu tentang hakikat Allah. Jadi sebenarnya Tritunggalkah, Oneness-kah, Unitarian-kah, semuanya itu masih hanya penafsiran. Tidak ada yang sejatinya tahu seperti apa hakikat Allah itu. Jadi pemenang doktrin memang Tritunggal, tapi seharusnya Tritunggal itu tidak menganggap yang lain bidat. Begitu kata dia. Aduh. Nanti itu saya akan jelaskan semua supaya kamu cepat dibaptis. Tenang. Langsung bro, nanti kalau memang saya benar-benar tahu ya bahwa Yesus itu Tuhan. Pendeta itu yang tadi Bapak bilang itu pendetanya namanya pendeta siapa? Namanya Pak Jody. Orang Solo, Jawa Tengah. Suruh dia masuk ke TikTok saya biar nanti saya rukiah dia. Oke, nanti saya salamkan. Jadi saya suka dengan penjelasannya itu karena begini. Nanti bolehlah dipertemukan di sini Pak, biar dia jelaskan pernyataan dia. Iya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kata dia, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, dan Allah itu Tuhan. Ketiga-tiganya itu Tuhan, begitu kata dia. Itu salah besar. Salah besar itu Pak. Iya, tidak apa-apa. Ya karena kata dia sesuai Ayub 11 nomor 7, Ayub menantang. Ya, Ayub itu menantang. Siapa yang bisa memahami hakikat Allah yang Maha Kuasa? Tidak ada gitu. Jadi semua denom itu sebenarnya hanya penafsiran sebenarnya. Cuma yang menang ya, yang mayoritas Tritunggal. Tapi seharusnya Tritunggal, kata pendeta ini mengatakan, seharusnya Tritunggal tidak membidatkan yang lain. Karena mereka hanya menang mayoritas saja. Tidak menunjukkan mereka yang paling benar. Karena tidak ada yang tahu sejatinya hakikat Allah itu sendiri. Begitu kata dia. Bagaimana Bang Billy? Itu Tristan, selamat sore. Tanya sama Tristan. Tristan, selamat sore. Kalau Tristan kan dia sudah tahu konsep Trinitas saya. Tristan, selamat sore. Nggak ada suara, dia di mute. Belum ketemu Mas Billy, Rabi siapa? Aduh, kau ini cari kerja ini. Tuh, ntar aku cari videonya. Oke. Karena di mana itu nggak ada Kristen itu 3 Pak. Maksudnya itu Tuhannya 3 itu nggak ada. Pribadi pun 3 itu nggak ada. 3 pribadi, 1 hakikat itu iya. Itu kan penafsiran, Mbak. Kata Pak Jody itu semuanya doktrin tuh penafsiran, Mas. Nggak ada yang tahu hakikat Allah sendiri tuh gimana, itu udah ada katanya. Hakikat itu Allah. Bagaimana mau tahu hakikat itu Allah? Maksudnya bagaimana sebenarnya Allah itu nggak ada yang tahu gitu. Kebagaimanaan Allah itu kita tidak bisa melampaui Allah, batas pikiran kita. Tetapi soal Trinitas itu tidak sangkut paut lagi yang kamu katakan tadi. Bagaimana itu untuk disampaikan? Nanti saya datangkan ya orangnya ya, biar nanti kurukia dia sekalian. Iya. Ya semuanya udah dikasih tahu Pak Najak. Alkitab Tritunggal itu bukan tafsiran Pak, sudah dibilang. Ketiganya adalah satu tuh ayatnya di mana Pak Billy? Ada tuh di ketiganya ya.
Inilah yang memberikan kesan. 1 Yohanes 5 ayat 7 tuh, udah jelas tuh. Jadi kasih tahu kok. Nih, gini ya. Jadi kata Tritunggal itu memang nggak ada. Yang nggak ada yang menyebut kata Tritunggal. Tetapi yang digambarkan di dalam Alkitab itu adalah bentuk Tritunggal. Nah, itu dia. Nah, seperti di tempat Anda sendirilah, ya kan? Katanya Allahnya Esa, gitu kan? Yang digambarkan seperti itu. Yang dikasih tahu adalah seperti itu. Tapi untuk kata Tritunggal ya emang nggak ada yang nulis. Tapi Nah, yang tertulis itu sebentar. Tetapi yang tertulis itu adalah ya kayak gini loh, gini nih ya. Gini ya. Jadi bilang ya. Gini contohnya apa ya? Ada rodanya ya. Misalnya gini, ada buku menata, ada rodanya. Lalu ada spion 2, rodanya 2. Nah, gitu kan. Rodanya 2, spionnya 2, joknya 1, knalpotnya 1. Nah, itu dia. Itu semua orang juga tahu itu adalah motor. Nah, gitu dia. Nah, kalau gini kan Yesus sudah bilang, ya, Yesus punya hidup dari dirinya sendiri, Bapa punya hidup buat dirinya sendiri, Roh Kudus juga punya hidup buat dirinya sendiri. Ya, tiga-tiga masing 3 pribadi nih, ya, pribadi dalam diri, tetapi masing-masing itu ya ada dari satu, esensinya yang satu, dari satu. Kan ini terjadi ketika Yesus datang ke bumi. Kalau enggak ya tetap aja dia sebelum dia datang ke bumi ya tetap aja dia itu Allah yang Esa yang di sana di sorga. Tetapi ini terjadi ketika Roh Kudus turun ke bumi. Ketika Yesus turun ke bumi, jadilah ini ketika jadi di bumi dia menjadi satu pribadi anak Allah, manusia yang dari dirinya keselamatan tidak ada di dalam nama lain di dalam nama dia selain daripada dia. Ya, yang diberikan kepada anak manusia, ya kan? Ketika dia menjadi manusia, ya tugasnya dia akhirnya menerima tugas dari Bapaknya, menerima firman dari Bapaknya. Ya, karena dia tunduk pada kodrat manusia, bahkan mengambil kodrat manusia yang paling rendah, mati di kayu salib, gitu ya. Dan di dalam diri pribadi Yesus Kristus inilah pokok keselamatan itu, ya. Tetapi yang mengusahakan itu adalah Bapa. Ketika Bapa mengusahakan keselamatan, dia mengirimkan Roh Kudusnya, mengirimkan firman-Nya. Ketika firman-Nya menjadi manusia, dia tinggal di dalam diri manusia itu. Begitu kok, gampang banget ininya. Dan itu pun dulu. Sekarang dia sudah bertahta di sorga, ya. Yang akan kamu hadapi nanti adalah muka dengan muka adalah Yesus. Karena segenap kepenuhan Allah itu sudah diam dalam diri Yesus. Karena keselamatan itu hanya ada dalam diri Yesus. Kamu tidak akan balik. Duh. Oh, loh, nggak jadi itu, nggak jadi acara. Oh, iya. Dah, ya. Ya gitu ya, jadi gitu aja kok, gampang ya Mbak Nuni ya, Pak Billy ya, gampang ya. Iya, betul gampang. Ada suara anjing gitu tuh. Iya, ini ponakanku mau balik ke Surabaya gitu. Jadi ketika dia udah selesai menjalankan tugasnya, dia tetap menjadi pribadi Yesus Kristus ya, yang di dalamnya adalah pribadi anak manusia itu dikatakan dia akan menghakimi seluruh isi dunia, ya kan? Dia akan datang di awan-awan, ya kan? Dia akan menyediakan tempat bagi kita dan semuanya. Lalu kamu mengatakan Bapaknya di mana? Ya Bapaknya diam dalam dirinya, sudah ada orang dia satu kan dulunya, gitu doang. Gitu aja ya, karena Bapa itu roh. Ini harus kamu pikirkan, Bapa itu roh, bukan zat ya. Jangan bawa-bawa ke dalam zat. Jadi kalau zat itu memang ada 1 atau 2, tetapi masalahnya yang bisa beranak, yang bisa lahir, yang bisa berkuasa, yang hidup ya itu semua karena dia roh. Di luar roh tidak ada kehidupan. Zat tidak bisa melahirkan, tidak bisa punya anak, zat tidak bisa melakukan sesuatu, tidak ada Pak. Alkitab telah menyatakan rohlah yang memberi hidup. Di luar itu ya tidak ada kehidupan di luar roh. Dan Elohim adalah dia adalah Tuhan, dia adalah Allah dari roh segala makhluk yang telah dia ciptakan ya. Itu dia Pak, itu dia iman kami ya. Udah ngerti ya. Hari ini Pak Naja itu edukasi sekali. Ya kan? Nggak banyak ngeyel di hari ini ya. Sepertinya kita nggak tahu dalamnya ya. Mana ada saya pernah ngeyel Bu. Saya tidak pernah ngeyel loh. Ngeyel. Dia kayaknya Pak Naja hari ini pengen belajar dia ya. Terima kasih ya untuk sikap Anda yang baik kali ya.
Hari ini Nggak ada Bu, saya tidak pernah kecuali ada timer. Kalau timer ya harus ngeyel Bu. Kalau nggak ngeyel nggak jadi debatnya Bu, gitu loh. Jadi begini. Oke. Saya jelasin. Saya jelasin dulu tentang Trinitas supaya bisa dipahami juga untuk kita semua. Menurut tanggapan daripada Rasul Bililin 7 yang baru dia keluarkan bahwa Trinitas itu adalah lanjut. Trinitas adalah bukti eksistensi pernyataan karya Allah pada manusia, seperti Bapa dalam kasihnya, Anak dalam anugerahnya, Roh Kudus dalam pernyataannya. Itu di dalam 2 Korintus 13 ayat 14. Tolong dibaca Noni. Gimana Bang Billy? 2 Korintus 13 ayat 14. 2 Korintus. Jadi ingat ya, adalah bukti eksistensi pernyataan karya Allah pada manusia, karena Allah itu adalah roh yang tidak bisa dilihat. Oke, 2 Korintus ayat apa? 2 Korintus 14 ya? 13 ayat 14. 2 Korintus 13 ayat 14. Oke. Jadi Ya, sabar. Berarti Allah itu hidup karena roh berarti ya? Allah itu roh, bukan Allah hidup karena roh. Gimana itu ceritanya? Oh, Allah itu roh itu sendiri berarti ya? Allah itu roh. Roh itu sendiri adalah Allah. Karena Allah itu tidak bisa dilihat. Nah, kalau kamu kata Allah itu satu, pengakuan di Al-Qur'an aja nggak ada. Bagaimana itu Najah? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah bersekutuan Roh. Itu kasih karunia oleh siapa? Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Penyertaan. Jadi itu adalah bukti eksistensi pernyataan karya Allah kepada manusia dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Dalam nama itu di dalam bahasa Yunani itu disebut to anoma, yang artinya satu nama. Satu Anome. nama itu adalah anoma. Sama aja anome kayak atau anoma, tersuka-suka kau lah. Ya. Dan aja kalau Rasul Billy lagi bicara jangan kau selah, hilang fokus. Oh, siap Rasul. Lanjut. Ya, ulang. Jadi ketiga itu mempunyai satu nama, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah bukti daripada eksistensi pada kehadiran Allah kepada manusia lewat karyanya itu dalam 2 Korintus 13 ayat 14. Itulah Trinitas. Gitu ya. Oke. Saya sebenarnya kalau itu sudah mentok tidak akan saya tanyakan gitu. Berarti itu sudah keimanan jenengan gitu. Enggak. Tapi kalau Masalahnya masih itu, bisa didiskusikan pasti saya tanyakan lagi nanti. Masalahnya itu masih bisa belum dipahami juga seutuhnya untuk saudara-saudara yang lain. Yang kedua, jadi begini Najah, saya kasih ingat. Tadi malam saya itu kemarin sore saya mendapat bayangan pertanyaan, disuruh tanya kepada Ustadz Najah supaya Ustadz Najah berubah pikiran. Artinya begini Ustadz, kamu berpedoman kepada sesuatu yang masih di bawah. Artinya begini, maaf 1000 maaf, Baginda tidak pernah berbicara dengan Tuhannya langsung, tetapi dia berbicara lewat perantaraan Jibril. Kita harus akui itu. Tetapi iblis berbicara langsung dengan Tuhan. Artinya level batasan ini lebih tinggi iblis daripada Baginda. Karena iblis bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, Ustadz. Sedangkan Baginda dia tidak bisa untuk berkomunikasi langsung. Tetapi kalau kita lihat sejarah-sejarah para nabi di zaman dahulu, itu mereka berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ini adalah suatu tanda isyarat diberikan kepada saya
supaya Ustadz Naja berpikir dan berpikir dan berpikir supaya ke depan itu menghubungi saya di mana lokasi air itu. Itu yang saya tunggu. Gini Mas Oke Willy. Naja. Karena kenapa Naja? Karena selama ini saya lihat kamu ini sebenarnya sudah paham, sudah lama paham dan memahami soal keislaman. Saya nggak bisa tahu sedalam kamu yang tahu semua. Sedetail apapun tulisan dalam ayat Al-Quran itu kamu tahu. Kamu lebih tahu dari saya Naja. Kalau kamu jadi apologet Kristen, luar biasa. Saya akan menjadi penggemarmu yang setia di mana saja kau berada. Ini Mas Willy. Mas Willy pernah baca surah Al-Isra ayat pertama enggak? Di sana itu langsung loh. Allah langsung ngomong sama Nabi Muhammad itu loh. Coba baca surah Al-Isra ayat 1. Naja, coba kau baca ayatnya Al-Isra. Iya, jadi kan Mas Billy berbeda. Al-Isra itu ayat berapa? Surat itu, nama surat. Iya, maksudnya Al-Isra urutan surat keberapa itu? Oh, lupa saya urutan keberapa itu. Ada di tengah itu. Al-Isra gitu. Al-Isra ayat pertama. Di sana kan dijelaskan gini, Mas. Di sana kan dijelaskan gini, Mas. Ditulis Ayat bahwa mana? kami menciptakan. Ayat mana? Ayat mana? Sebentar, saya Yang mana? lihatnya. Sebentar ya. Yang mana bawa? Yang mana baca? Al-Quran apa? Surah berapa? Pakai data di sini. 1 ayat 49. Apa? Surah 51 ayat Apa 49. apa? Yang bener omongannya, yang bener. Surah 51 ayat 49. Surah 51 itu surah apa, Bro? Surah apa? Mas. Ayat berapa? Saya kan Ayat berapa? Saya lihat nama surahnya. Ayat ke-49. Apa itu intinya? Ayat ke-49 itu ayat Kami apa namanya? Surah menciptakan apa namanya? manusia. Kami menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Loh, kok dipakai kata kami? Katamu kan dia mau menginclude ciptaannya. Untuk menciptakan manusia, apakah Allah itu membutuhkan ciptaan? Di mana sih itu Al-Maidah loh itu tadi. Al-Maidah ayat berapa? Al-Maidah ayat berapa? Al-Maidah berapa? Salah lu tadi tuh. Ayat 49, Zariyat Al-Maidah 49. Ya, Zariyat 49. Nasariyat tadi menciptakan- kamu tadi bawa Al-Maidah, sekarang pindah ke Nasariyat kamu gimana Ya, sih? 51 ya itu ya. Kami menciptakan manusia. Di situ Allah yang menciptakan atau gimana? Apakah Apa dia sih? membutuhkan? Apakah dia membutuhkan ciptaannya untuk menciptakan? Oke, saya jawab ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah bergantung kepada siapapun seperti Tuhan Anda menggantung di tiang salib. Satu. Allah Subhanahu wa taala, kamu ketawa, nggak bisa ketawa gua. Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan makhluk dalam hal penciptaan. Dengan menggunakan kata kami, dia menginput Dengerin ciptaannya dulu. sendiri untuk menciptakan manusia. Allah membutuhkan ciptaannya. Manusia itu diciptakan tidak langsung Kami kan? Dengerin Kami dulu. kan? Kami. Kami itu Dalam- nahnu, weh, kata ganti.
Kata ganti atau Kamu tadi tahu nggak tadi kata analoginya? Handi Kalau dia Jokowi menginput. sedang ada rapat dengerin, itu dengerin, sebuah dengerin. Jadi ide yang besar menciptakan itu. manusia Kami itu yang kami itu membantu siapa? orang-orang. Ya, Masa dengerin. kamu Jokowi itu satu apa Sebentar, berapa sebentar, gitu kan Bandi. kamu bisa ngira-ngira sendiri. Penciptaan manusia itu melalui Oh, proses, ya. Penciptaan manusia itu melalui proses. Baik penciptaan Adam pasti ada proses. Penciptaan manusia itu tidak langsung ujuk-ujuk, tidak ada wanita hamil terus kemudian langsung tiba-tiba jadi manusia. Perlu proses, itulah namanya kami. Apa artinya kami itu? Mengagungkan peristiwa itu. Terima kasih. Ya Kamu kan? sudah berkata bahwa ada Mengagungkan pengagungan di peristiwa situ. itu. Terima kasih. Sama Kamu sudah contoh- berkata dengerin ada dulu saya. pengagungan di situ kan? Itu Ya, yang memang disebut dengan royal. diagungkan begitu loh. Ya, Nah, sama dengan royal bagaimana, itu. dengerin dulu saya jawab. Bagaimana Bunda Maria hamil, itu kan proses Nah, penciptaan lagi. manusia. Bagaimana Siti Maryam, jangan usah ke Bunda Maria ya, kamu alergi nanti karena Tuhanmu nanti. Nah, nggak apa-apa. Tapi kamu ke situ lagi terus. Ya, bagaimana Tapi Siti kalau- Maryam bisa Saya lagi hamil? bahas. Dengerin dulu loh, kamu ini nggak ada ilmu loh. Kamu kan bertanya, kita jawab. Nanti saya tanya balik, kamu nggak jawab loh dari tadi, nggak pernah kamu menjawab. Sudah berkali-kali, sudah Aku capek. tanya kamu. balik kamu kalau nggak jawab nggak bisa jawab Iya. turun ya. Boleh ya? Itu saya. Iya. Alkitab, aku tanya kamu kalau kamu nggak bisa Ini jawab kamu belum turun. aja ya? belum selesai. Ini aja belum selesai. Ini saya Kami jawab. itu, kenapa dia itu untuk keagungan dirinya sendiri dia Iya. menginclude ciptaannya? Kenapa? Apakah dia membutuhkan ciptaan untuk keagungan itu? Oke, baik, saya jawab tadi. Makanya lu dengerin pakai kuping, jangan didengerin. Dia membutuhkan ciptaan untuk keagungannya. Dia membutuhkan ciptaan. Kamu baca dulu. Baru Argumenmu sendiri loh. iya, iya dengerin saya Dia ngomong. membutuhkan ciptaannya untuk mengagungkan dirinya. Iya, dengerin Sang dulu pencipta saya ngomong. membutuhkan ciptaan Iya, bergantung udah. kepada ciptaan. Stop dulu. Gantian ya. Kamu kan bertanya. Kamu ini bertanya, tapi kamu yang menjelaskan loh. Saya aneh. hanya berkata, saya hanya Iya, makanya dengerin dulu saya jawab. Dengerin Oh, ya udah, dulu. kamu jawab. Gitu loh. Banyak nih. Kamu kan bertanya, kami yang menjawab. Kamu bertanya, jawab sendiri. Karena kamu namanya orang gila itu. Kami. Ya, begini ya. Kata kami tadi kan itu, penciptaan manusia itu melalui proses, tidak ujuk-ujuk langsung jadi. Satu. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala kata kami nahnu di situ mengagungkan peristiwa itu. Artinya apa? Kamu diam dulu, kenapa ngoceh terus? Gue lanjut. lakban juga nih anak satu nih. Oke, lanjut. Jadi apa? Bukan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ciptaan itu, tapi ciptaan itulah yang harus bersyukur bahwa ada penciptanya. Jadi kalau dia pakai kata aku dia nggak agung. Kalau pakai kata aku dia nggak agung. Ada waktunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya aku dalam hal proses memperkenalkan dirinya sebagai sang pencipta. Betul. Itu kenapa dia pakai kata, Kata kami? artinya di mana di surat Taha 14 sesungguhnya aku ini Allah Subhanahu Saya aku dirikan. kami. Iya. Aduh, Nggak ini apa-apa orang itu. dijelaskan ngoceh terus. Di situ dia mengatakan aku dia tidak agung. Dia harus pakai kata kami. Itu Baru dia agung. memperkenalkan dirinya sebagai sang pencipta. Minta Agung malah aku dirikanlah Jadi kalau dia lebih pakai kata aku, daripada dia agung aku, nggak? maha agung di situ malah. Aku agung nggak kalau dia pakai kata aku? Maha agung malah di situ. Nah, Maha Agung. Kenapa di sini untuk mengagungkan dirinya dia menggunakan kata kami? Ya kan tadi udah dibilang nahnu itu Iya, adalah kenapa? Ya begitu Jadi kalau jawabannya. kata dia nggak agung. Ini dijawab kok kenapa? Ganti, bro. Pakai kata aku dia nggak agung. Ya itu udah. kata ganti seumpamanya analoginya seperti Aduh, ini udah ya. dijawab susah Jokowi amat sih itu ini orang berpidato ya di lapangan gitu. Kami akan membantu masyarakat. Nah, itu bagus. Masa Yes. Jokowi itu apa bilangnya kami itu gimana? Yes, Kamu betul, nggak betul. mikir? Saya setuju. Ini yang sebentar, Bro Andi. Ini bagus. Ini yang tadi saya maksudkan dengan kata royalwi, ya. Royalwi itu. Royalwi apa sih? Ya, jamak keagungan. Itu namanya jamak keagungan. Royalwi itu yang tadi saya maksud. Royawi kamu dapat Andi- dari mana? Dapat dari Yes, mana benar. kamu royawi itu? Yes, itu artinya Iya, dapat dari tadi mana Handi kamu menolak. royawi Sebentar, itu? benar. Coba, Yes. coba kamu ada sumbernya nggak? Buka nggak literasinya? Royawi itu dari Ya, mana? betul. Royawi Tadi- yang semut itu apa? Tadi kamu katakan itu. Nah, jadi tadi Handi menolak. Kamu dapat kata-kata Tadi Handi royawi itu menolak. dari mana? Weh, ditanya weh. stop. Oke. Royalwi itu apa? Royalwi itu apa?
Handi Royawi itu apa? Definisi royawi itu apa? Dapat dari mana kamu royawi itu? Istilah apa itu? Royalti. Royalti belum. aku tahu royalti. Udah belum. Tadi argumen Andi ini, Kolmi Andi ini ditolak oleh Andi Saladas. Katanya bukan begitu. Saya maksudnya tuh kayak tadi kamu Andi. Maksudnya udah selesai ya. Kami sudah stop. Dapat kata-kata royawi itu. Udah stop. Kami sudah menjawab pertanyaanmu. Belum. Kalau kamu nggak terima, satu pun pertanyaan saya kamu nggak pernah menjawab loh. Oke. Sekarang giliran saya. Tuhan kamu ada berapa? Ini pendek sekali. Nggak level Andi. Itu nggak level kan? Nggak level kan? Begini Bro Andi, lu ada pertanyaan yang lebih susah. Oke, pertanyaan yang lebih bagus. Saya tingkatkan dikit menjadi pelajaran kelas 6 SD. Siapa yang menciptakan manusia di Bible? Aduh, udah itu pertanyaan itu udah bahas ya Andi. Oke, saya naikkan lagi sedikit. Saya naikkan lagi sedikit. Siapa yang menciptakan ibunya Yesus? Baik. Jadi saya boleh jawab dulu nggak nih? Iya. Siapa yang menciptakan ibunya Yesus? Oke, baik. Jadi kalau tadi Andi itu berargumen yang menciptakan ibunya Yesus siapa? Langsung sebut nama. Kurang susah pertanyaanmu. Sekarang saya mau bertanya. Yang menciptakan ibunya Yesus yang namanya Bunda Maria siapa? Siapa? Bisa jawab atau tidak? Sebentar Bang Andi, aku sudah bilang sama kamu, gimana kamu mau maju? Kamu menerangkan konsep ketuhananmu itu pokok loh, pokok seorang orang beragama loh itu. Kok kamu bisa sampai kesulitan menerangkan konsep ketuhanannya dirimu sendiri? Kamu bingung. Kamu gimana kamu caranya mau maju? Katanya mau maju. Jangan pindah topik ya. Kamu nggak bisa jawab. Tuh, jangan pindah topik ya. Kalau dia nggak bisa jawab ini turun saja. Siapa yang menciptakan Bunda Maria ibunya Tuhanmu? Saya ulang kembali ya. Siapa yang menciptakan Bunda Maria ibunya Tuhanmu? Ya, gua jawab ikutin ya. kamu. Jawab yang ya. Menciptakannya adalah Nahnu. Siapa itu Nahnu? Ya gua nggak tahu yang disebut Nahnu siapa. Ini udah mulai ngarang ini. Udah mulai ngarang, udah nggak serius diskusi. Makanya gua tadi nanya ke Andi ya. Nggak bisa, gantian nanya. Saya udah jawab pertanyaanmu, saya lagi yang bertanya. Sekarang saya tanya kamu, siapa yang menciptakan Bunda Maria, ibunya Tuhanmu? Siapa? Ada nggak literatur di abad ke-7, abad ke-6 mereka menggunakan kata kami? Yang menciptakan Bunda Maria, ibunya Tuhanmu yang laki-laki ini? Kalau siapa yang menciptakan ibunya Tuhanmu yang namanya Bunda Maria? Udah kelihatan kampungannya kan kamu Andi? Siapa yang menciptakan Bunda Maria, ibunya Tuhanmu? Ya udah kamu jawab sendiri deh, silakan jawab. Siapa yang menciptakan Bunda Maria, ibunya Tuhanmu? Kelenger ini orang ini, pingsan ini orang ini nggak bisa jawab, pingsan. Gua ini ya, apa buat kopi ya? Iya, jangan pindah topik. Kalau sebelum jawab ini jangan biarkan dia bicara. Buat kopi, kalau itu saya turun dulu deh. Ya silakan turun sana. Pertanyaanmu terlalu klise bro, nggak ada kemajuan. Ya karena nggak bisa lo jawab, Bosan. Tadi kami aja belum selesai. Siapa yang menciptakan ibunya Tuhanmu yang namanya Bunda Maria? Siapa yang menciptakan? Dilahirkan. Iya, siapa yang menciptakan ibunya Tuhanmu? Ya, Maria itu dilahirkan. Siapa ya yang melahirkan Bunda Maria? Ayahnya, siapa ibunya. Nama ayahnya? Ibunya. Siapa nama ayahnya? Yoyakim. Siapa? Yoyakim namanya. Siapa nama ayahnya Bunda Maria? Eliakim kan sudah saya sebut. Siapa yang menciptakan ayahnya Bunda Maria? Aduh, kan dilahirkan. Aduh. Jadi nggak diciptakan? Yang diciptakan tuh cuma Adam dan Hawa. Jadi mulai ngeles dia. Serius. Siapa yang menciptakan cuma Adam dan Hawa? Ya, siapa yang menciptakan Adam dan Hawa? Siapa? Ya Hashem.
Bukan Sang Yesus. Firman. Bukan Sang Yesus. Firman. Iya, Bukan Yesus. diciptakan melalui firman-Nya. Siapa yang menciptakan? Yesus atau Hasem? Jawab. Hashem. Hasem, bukan Jangan Yesus. ke Yesus dulu, jangan ke Yesus dulu. Karena begini Andi, kamu harus Kenapa kok nggak pakai Yesus, bro? Begini, saya tidak Kenapa? mau. Sebentar, saya Kenapa? tidak mau ada- Kenapa? Oke, sudah ya. Siapa Saya tidak yang mau adanya menciptakan salah paham. Adam? Apakah Hasem atau Udah, Yesus? Jawab dulu. Udah buang-buang waktu. Udah buang-buang Siapakah waktu. yang menciptakan Adam? A. Hasem, B. Yesus, C. Keduanya benar. Jawab. Siapa Baik. yang menciptakan Yang Adam? menciptakannya adalah Hashem. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus itu kan nama orang. Berarti Yesus nggak mencipta? Loh. Sebentar, bukan gitu. Bukan Bingung gitu dia, logikanya. bingung kan? Enggak, saya nggak Bingung, Hashem. bingung Jadi kan? gini, bro. Apa lagi? Kamu dari tadi nggak Apa kasih saya lagi? kesempatan ngomong, gimana saya bisa ngomong? Ya udah. Apakah Hasem dan Yesus sama atau beda? Jawab. Firman-Nya Ayo. itu Hashem bukan, saya tanya ke kamu. Apakah Hasem dan Yesus sama atau beda? Ya udah, terserah kamu lah. Ini kualitasnya jadi rendah sekali. Kualitas diskusinya rendah. Apakah terus. Hasem dan Yesus itu sama atau beda? Jawab aja. Yesus adalah Hashem, ya. Yesus adalah Hasem, berarti Yesus yang menciptakan Adam. Preeksistensinya. Dia mempunyai preeksistensi. Nggak usah bereksistensi, jawab aja iya atau tidak. Dia mempunyai preeksistensi. Oke, Preeksistensinya apakah sebagai Adam? sang firman. Apakah Adam menuhankan Yesus? Iya, dia menuhankan sang Mana firman. datanya Adam menuhankan Yesus? Mana? Di Mana? Taman Eden. Mana? Sebentar. Ya. Di mana datanya Adam menuhankan Yesus? Ayo cari di Bible. Cari, Baik. cari. Boleh nggak? Cari Boleh ya. nggak saya ngomong? Boleh nggak Cari. saya ngomong? Cari datanya. Boleh nggak saya ngomong? Di Boleh nggak saya ngomong? mana datanya di Bible Adam menuhankan Yesus? Bawa Sudah? datanya. Bawa Sudah? data. Kalau lu nggak bawa Iya, data, nggak apa-apa. saya pampat. Pakai Ya, data. sudah belum? Iya, Sudah pakai belum? data. Iya, silakan. Sudah belum? Oke. Ya. Jadi kan tadi saya sudah bilang preeksistensinya sebagai sang firman. Adam itu Di bercakap-cakap. mana datanya? Langsung tunjuk. Data saya minta. Buka Di Targum Kejadian Yonatan. berapa? Buka Targum Di Yonatan. Amsal berapa? Di Matius Targum berapa? Yonatan. Woi, buta huruf, diam dulu. Gimana? Buka Targum Yonatan. Lu yang buka, lu bawa data dong. Buka, baca. Baca di situ. Yaudah, kamu kan buta huruf. Buka Targum Yonatan. Baca di situ di mana Adam menuhankan Yesus. Buka di situ. Kamu yang bawa dong. Sang firman itu bercakap-cakap Di dengan mana Adam. datanya Adam menuhankan Yesus? Mana? Sudah saya katakan tadi, Andi. Kamu Di mana? Udahlah, gua terus terang gua off dulu ya. Gua buang waktu di sini soalnya. Iya. Udah bilang tadi. Serius. Sono, kabur sono. Kabur sono. Enggak, gua Satu, nggak kabur. dua, us. Udah. Oke, selamat malam. Yo, us. Kabur sono. Kabur sono. Cepetan. Daripada kamu malu di sini. Enggak, gua nggak malu. Malu? Mana datanya kalau Adam menuhankan Yesus? Mana datanya? Makanya saya bilang. Iya, datanya mana? Sang firman. Datanya mana? Saya nggak minta diterangkan. Datanya mana? Adam menuhankan Yesus. Mana datanya? Pertanyaannya saja sudah salah. Gimana saya bisa jawab? Tadi kamu kan mengatakan Adam itu menuhankan Yesus. Preeksistensinya. Tuhannya Adam namanya siapa? Hashem. Hasem itu apakah sama dengan Yesus? Preeksistensi Yesus sebagai Hashem. Ya, dia adalah Apakah Hasem dan Yesus sama? Aduh. Bukan sama. Tunggu sebentar. Berarti Ini beda. logika Kalau ini beda Tuhan ada berdua. sudut. Begini loh, Bro. Berani. Coba enggak. Bingung Kasih dia. gua kesempatan ngomong boleh nggak? Kasih gua Gak bisa. kesempatan ngomong boleh nggak? Apakah Hasem dan Yesus sama atau beda? Udah. Gua udah off ya, teman-teman. Ya udah op sono, memaksakan. Makanya jangan menuhankan laki-laki. Udah sono. Nggak bisa lu kalau ada gua lu mau macam-macam di sini ya. Siapa lagi Oten yang nekat menuhankan laki-laki? Ayo naik kemari. Ayo. Siapa lagi Oten yang mau menuhankan laki-laki kayak tadi? Ada lagi? Ada lagi mau menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan laki-laki? Hasem adalah Yesus, Bapa adalah Yesus, Yesus yang menciptakan Adam. Ini Adam disapa menuhankan dulu ini. Yesus. Ada pendesa dan White Tower ini disapa dulu, Bang. Ya Pak Jul, sapa dulu teman-teman. Sorry aku mau minum, haus. Ya, selamat sore Pak Pendosa dan White Tower. Ada yang perlu disampaikan di sini? Bagi salam, Pak. Muslim saya. Oh, Muslim. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ini aku mau tanya tadi, yang si Alul Kitab tuh siapa yang kenal tuh suara? Macam saya kenal lah suara tuh, macam si Luo lah. Siapa kenal si Luo sini? Rasanya Bang Andi dengan Alidaya kenal tuh si Luo siapa? Gak tahu bang, itu tahu orang lah. gak bener. Aku Itu orang- punya tuh kawan John. Abang Andy pernah bercakap dengan si Luo kah? Kenal gak si Luo bang? Yang di WhatsApp? Tak pernah. Tak pernah. Oh, oke. Itu macam suara saya kenal lah. Si Alidayah tahu tuh bang. Nantilah. Saya pun malas mau cerita lah tuh. Oke lanjut. Jadi maaf ya teman-teman, bukan saya nggak mau ngasih kesempatan orang kayak gini. Kalau dibiarkan muter-muter aja, harus langsung dikunci. Orang mabuk. Iya. Gimana ya, hal yang sederhana aja nggak bisa menjabarkan, nggak bisa jawab, ya kan? Katanya mau maju. Orang kalau mau maju itu kan dari nol dulu kan ya, dari sedikit dulu. Benar nggak teman-teman? Maksudnya begitu Pak Andi. Saya ini menurut dia nih, konsep ketuhanan saya itu amburadul dong. Jangan ditanyain, nyalain aja gitu maksudnya. Kalau gitu. kitab ini, iya. Iya kan Kalau gitu toh Pak Andi gitu. kan intinya gitu, orang yang mau maju kan berawal dari yang ini pertama dulu, yang pokok-pokok Ya. yang sederhana aja. Kalau yang sederhana itu nggak Fondasi. bisa jawab, mau yang maju gimana? Kan orang kayak ini, kayak istilahnya orang mau kaya tapi nggak ini, ya kan? Iya, dia begini, dia tuh kayak Pimpro itu korupsi gitu loh. Saya kalau bangun rumah daripada gitu. buang-buang duit banyak beli pondasi, nggak kelihatan juga kan ditanam di bawah tanah kan gitu ya. Lalu nggak usah periksa itu, nggak usah bahas itu, nggak kelihatan ini. Ya lu periksa yang atasnya aja, gitu. Gitu dia. Jadi pondasinya itu jangan diperiksa, nggak usah ditanyain, nggak kelihatan kok. Gitu loh. Jadi ini kalau dijadiin Pimpro itu Umpamanya kalau kita kan kalau ini logikanya gini kan ya, 3 Tuhan. Nanti saya ini Pak Jul berisik, apa umpamanya gosok-gosok Pak Jul? Umpamanya lah kalau saya iya, gini iya. kan jadi kalau kita punya Tuhan tuh repot, ya kan? Saya bilang, oh besok saya mau nikah. Oh ternyata Tuhan yang ini bilang, oh jangan. Yang Tuhan yang satunya bilang, oh iya ya nggak apa-apa bagus. Yang Tuhannya Ya, ketiga, Tuhannya ketiga, jangan dulu itu janda itu anak 5 itu, jangan nanti kamu itu kan gitu. Ada yang mau naik lagi ini mungkin Oten ya. Diharapkan untuk teman-teman yang tidak aktif bisa nggak ini turun dulu sendiri? bang. Begini kedorong dulu yang lain lah. Oke ya, saya turunkan dulu. Bentar ya, saya turunkan dulu dua muslim saya turunkan di sini. Diharapkan yang ini ya dari pihak kekristenan. Ya, Assalamualaikum. selamat sore. Saya Muslim Pak De, nama saya Reski. Ya Waalaikumsalam More. More. Tak kira Oten lagi. So, saya pakai akun istri saya. Iya, akun Ibu. saya ngeblokir 3-3-nya. Waduh, kok bisa More? Ya nggak tahu, mungkin kesel sama saya, banyak yang jadi hater saya kayaknya. Kan saya mau jawab dulu soal Nahnu ya. Ahlul Iya, Kitab silakan. itu sering ngobrol-ngobrol sama saya gitu. Iya. Cuma ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. More. Nah, cuma nggak pernah nanyain soal Nahnu. Ntar dulu Bang, Soal nggak- More mau menjelaskan dulu, kasih kesempatan, silakan More. Ya, untungnya nggak pernah tanya Nahnu ke saya gitu. Kalau tanya Nahnu, dia minta bukti kan, minta literatur gampang banget gitu loh. Kata Nahnu itu memiliki makna memang dua, betul seperti yang tadi Bang Handi bilang. Memiliki makna secara absolut ya, atau harfiah, artinya Iya, kami, betul, Bang. kami dalam bentuk jamak, plural, pure plural, dan juga memiliki Pak Jul makna- jangan gosok-gosok, Pak Jul berisik. Lanjut More. Ya, dan juga memiliki makna plural majesty atau plural pengagungan. Dan itu bisa dibuktikan di dalam karya leksikografi Arabik yang namanya Qomus Al-Munjid fil Lughah wal Alam, halaman ke-82, itu yang menjelaskan kata nahnu. Nahnu hirafat wa ta'ala artinya. Artinya apa? Kata nahnu di sana memiliki kejamakan ya, atau jami'ah, yakni harfiah dan juga pengagungan. Nah, berarti di sana konteksnya memiliki makna secara harfiah beneran ada plural, jamak, lebih dari satu, dan juga konteksnya dia adalah secara harfiah dan juga
Harifah itu maksudnya apa ya? Tidak sebenarnya gitu loh. Yakni hanya untuk yakni apa? Ta'ala, pengagungan gitu loh. Nah, makanya ini ahlul kitab ini lebih condong ke Kristen Timur ya, tapi minim literasi Kristen Arab itu sayang sekali sih menurut saya gitu loh. Gitu. Nah, itu banyak-banyak belajar lah sama Bambang Nursena, sama Gracia Pelo. Kamu Gracia Pelo aja nggak pernah mempermasalahkan kata nahnu dia, gitu loh. Karena apa? Ya mengerti dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, nahnu itu artinya kenapa bisa jadi plural majesty atau plural pengagungan. Dan sebenarnya juga, aduh ada telepon lagi. Tata sebentar Om, jangan telepon dulu. Nah, lalu juga dalam konteks bahasa Semitik sebenarnya sudah hal yang umum bahwa adanya yang namanya plural majesty atau jamak pengagungan. Seperti contoh juga ketika orang-orang Yahudi tidak pernah menganggap bahwa Hashem atau Adonai ya atau Elohim itu oknumnya lebih dari satu gitu kan. Tapi mereka dalam menyebut Elohim itu kan bentuk plural. Elah plus imbuhan yimnya jamak maskulin gitu loh. Nah, cuma jamak maskulin di sana diartikan apa? Plural majesty atau jamak pengagungan. Orang Yahudi nggak pernah menganggap ilah atau Elohim itu lebih dari satu gitu loh, atau 3 di dalam satu, atau 7 di dalam satu, atau 99 dalam satu, enggak gitu loh. Benar-benar tunggal, pure tunggal. Bang More sama Bang Andi, Bang Jol, terima kasih ya Bang Jol sama Andi. Saya duluan ya turun sebab Ani masih kerja ini soalnya. Siap Bang Al-Hidayah, siap. Nah. Ya. Jadi seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga yang konteksnya kenapa disebut Aba ya, sebut Bapa. Nah, ini saya ingin menjelaskan juga soal kata majas ini dalam bahasa Semitik nih. Nah, seringkali yang namanya ilahi dalam tradisi agama-agama Semitik ya itu seringkali dipanggil dengan gender laki-laki gitu. Kenapa demikian? Karena di tataran makhluk ya, khususnya manusia, laki-laki itu adalah gender yang awalun, yang awal gitu loh. Nah, makanya untuk mengagungkannya, untuk mengutamakannya, yakni penyebutannya menggunakan gender laki-laki, tapi konteksnya secara majas, bukan secara harfiah gitu loh. Makanya ada istilah bapak atau aba atau abu ya dalam tradisi-tradisi keagamaan ya, seperti Yahudi dalam Kristen gitu kan, yang di Timur Tengah. Begitu juga di dalam Islam. Dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ya enggak hanya ana gitu. Ana kan artinya kan aku ya. Terus juga ada juga disebut juga Allah Subhanahu wa taala ini nahnu yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, nahnu sendiri tadi artinya itu maksudnya memiliki makna harfiah dan juga makna plural majesty. Plural majesty-nya pengagungan. Secara harfiahnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan karya keilahian, dia mengucapkan kata nahnu. Nahnu di sana maksudnya ia dan para malaikatnya. Seperti contohnya dalam surah Yasin ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa aksyarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ada kata nahnu di sana. Nah, di situ menceritakan tentang mengumpulkan jejak-jejak kehidupan dari orang-orang yang dahulunya hidup dikumpulkan dan ketika di padang mahsyar ya itu dipertanggungjawabkan. Nah, ketika dalam prosesi itu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bekerja sendiri tapi dibantu oleh makhluknya yang paling setia, yaitu siapa? Para malaikatnya. Makanya Allah menyebut di sana inna nahnu, dan ialah kamilah. Inna nahnu, pakai nahnu di sana. Seperti itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan eksistensi keesaannya, dia akan mengatakan anna, aku. Nah, konteks ini yang perlu dipahami. Terus juga terkait soal kenapa pakai gender laki-laki gitu kan? Karena seperti tadi, laki-laki itu adalah di kalangan manusia ya adalah gender yang awal, yang pertama. Makanya untuk mengawali, untuk mengutamakan penyebutan kepada Tuhan, seringkali menggunakan istilah yang sifatnya majas ke gender laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga ada kata ganti yang merujuk ke gender laki-laki, tapi jangan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah laki-laki yang punya kulub yang di hari ke-7 disunat. Jangan mengasumsikan gitu, nggak boleh gitu loh.
Jadi maksudnya apa? Allah itu yakni yang utama gitu. Makanya Allah juga nggak jarang disebut dengan huwa atau hu. Huwa atau hu itu kan artinya dia, yang konteksnya merujuk kepada laki-laki. Seperti itu. Kalau di dalam apa bahasa Semitik kan sebuah kata itu memiliki penegasan gender gitu kan. Ada muzakkar gitu kan, merujuk kepada laki-laki, ada juga yang merujuk kepada perempuan seperti itu. Nah, itu penjelasannya, dan ini yang seringkali tidak dipahami oleh, ya mohon maaf, para penganut agama Kristen yang notabene kebanyakan hanya menjadi umat terjemahan belaka. Nah, itu makanya banyak-banyak belajar bahasa. Dengan kita menguasai bahasa, sedikit dengan juga nanti menguasai filsafat, maka di situ iman kita akan kokoh. Itu aja sih pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut More ya tadi ya sudah benar, jamak itu pengagungan. Artinya ada proses di sana ya More ya. Jadi proses inilah melibatkan malaikat, apalagi penciptaan manusia itu ya More ya, tidak ada manusia diciptakan ujuk-ujuk jadi gitu. Melalui proses. Ada proses. Ya. Ada proses. Jadi proses itulah yang diagungkan peristiwa itu ya More ya. Betul. Ya, itu. Nah, proses di sana kan melibatkan para malaikatnya. Bahkan ada sebuah hadits, sebuah risalah ya yang menceritakan bahwa asal muasal penciptaan Adam ya, penciptaan manusia itu dengan menggunakan tanah yang ada dari bumi gitu kan. Sampai dikirim dulu pertama malaikat Jibril kepada bumi dan bercakap kepada bumi bahwa dia akan mengambil sebagian tanah dari bumi untuk menciptakan manusia. Lalu bumi menolak, karena kenapa? Manusia nantinya akan menciptakan kerusakan di bumi ini. Akhirnya balik lagi malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Lalu dikirim lagi malaikat yang lain sampai terakhir datanglah malaikat Israil ya. Nah, malaikat Israil pun sama gitu kan, ketika ingin mengambil tanah dari bumi itu menolaknya gitu kan. Namun di situ malaikat Israil malah membentak bumi dan tetap mengambil tanahnya. Karena kenapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama dari sumpahmu, yakni bumi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu melibatkan malaikat dalam prosesi itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut apa? Nahnu, yang artinya ia dan para malaikatnya, seperti itu. Iya betul. Jadi More, jadi nggak perlu Allah Subhanahu wa taala turun menjadi manusia, direndahkan, disiksa, kemudian dimatikan, nggak perlu ya? Nggak perlu. Itu. Tapi mereka ya seperti itu, harus dia turun sendiri, memberi contoh gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan Bang Handi soal kata ya. Makanya saran saya sih sama yang Kristen, Ahlul Kitab sering ngobrol-ngobrol sama saya, cuma saya pikir naik ya intelektualitasnya, tapi masih mempertanyakan hal yang pernah saya jelasin gitu kan. Ya memang kadang gitulah, saya malas ngobrol sama Kristen. Hari ini saya jelasin nih, dia tahu, dia mengerti, clear gitu kan. Nanti ketika ketemu sama muslim yang lain, dia mempertanyakan hal yang pernah dia tanya sama saya gitu loh, yang sudah saya jawab clear. Dia pikir More kami nggak bisa jawab. Dia itu membandingkan gitu loh. Cuman mungkin cara menjawab saya itu berbeda formulasi bahasanya, tapi tujuannya sama. Seperti itu. Karena masing-masing orang tingkatan dalam menerjemahkan sesuatu tuh tidak sama persis kalimatnya kan begitu. Itu sih. Ya semoga saja. Tapi tadi begini Mur ya, lebih parah lagi tadi tuh. Ada dua OT mengakui kalau Tuhannya itu berjenis kelamin laki-laki, yaitu Yesus. Yang ini mungkin mau saya tanya, rawi itu apa ya? Royalti sampai saya. Apa tadi? Oh iya Bang Handi, Pak Dejul. Saya izin turun dulu ini, soalnya dari tadi nih rekan saya nelponin melulu ini ya. Nanti saya gabung lagi deh. Saya cuma ingin jelasin itu tadi. Tadi istri saya lihat roomnya Pak Dejul, soalnya kan follow akunnya Pak Dejul Fikar kan gitu kan. Tadi kata istri saya, Mas, datang lagi tuh ada si Ahlul Kitab tuh, minta dijewer kata istri saya. Ini pakai HP istri saya. Akun saya lagi nggak main TikTok dulu sampai 10 Januari. Akun saya udah pada tumbang soalnya di report kaum terjemahan. Waduh. Nanti masuk lagi Mas Rizky. Makasih ya More. Siap. Ya sama-sama Bang Andi, Pak Dejul, Bang Andi, ya, terus juga ada ilmunya luar biasa sekali More. Bang Albugisi ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum maghrib disambut dulu Al Bugisi. Sebelum kita tutup, mau maghrib ini. Assalamualaikum. Ya. Ini anak datang nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah nggak ada, mungkin kita bubar dulu Pak Jul, maghrib. Iya. Boleh ya, kita anu dulu ya teman-teman. Nanti Iya. ada yang Iya. mau masuk satu ini, ntar mungkin ada yang mau dibicarakan Bang Erik ini. Kita beri kesempatan dulu. Ya, assalamualaikum semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sen kiri belok kanan. Jadi sedikit. Nah, nih belok kiri, sen kiri belok kiri nih, Bang. Iya. Jadi begini, itu kalau seandainya nanti kita mengatakan hal seperti itu, nanti mereka memframing lagi bahwasannya Allah itu membutuhkan malaikat, Allah itu tidak berkuasa gitu. Itu yang aneh seperti itu, mereka memframing lagi. Karena dalam penciptaan ini Allah membutuhkan malaikat sebagai pembantunya untuk menciptakan hal sesuatu. Nanti mereka menanyakan lagi, memframing bahwasannya Allah itu tidak berkuasa, tidak bisa, tidak sanggup mengerjakannya sendiri, harus dibantu oleh malaikat. Kalau itu dipakai argumentasi berarti Bang Erik, kalau itu dipakai argumentasi bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan malaikat, kalau begitu bagaimana proses Bunda Maria hamil? Dia membutuhkan Gabriel loh menyumpahi Maria. Dia membutuhkan Roh Kudus loh. Ya, kalau dia nggak membutuhkan, kalau dia nggak membutuhkan berarti sang pencipta atau Tuhannya orang Kristen ini sendiri yang belak-belak ke Bunda Maria, tidak melalui orang bantuan yang lain gitu. Gua hajar pakai itu. Benar. Gua hajar pakai itu. Benar. Itu aja Bang Erik. Ya, jadi kalau kita makanya kita di sini juga harus bisa mengcounter juga gitu. Hanya gitu. Betul. Jangan hanya defense saja yang bisa gitu. Ya itu tadi, kalau sampai dia mengatakan berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa berbuat sendiri dalam hal menciptakan alam semesta kalau tidak ada malaikat yang disuruh, kan begitu. Nah itulah namanya kan bentuk pengagungan begitu. Allah Subhanahu wa taala cukup memerintahkan malaikat Jibril, temui Nabi Muhammad, berikan wahyu, selesai kan. Tidak perlu dia turun sendiri gitu loh melalui rahim Bunda Maria. Iya. Ngapain coba bro kayak gitu. Iya, betul. Ya, Terus kedua kalau dengan nahnu ini dengan sebagai kata keagungan dan kebesaran juga itu sudah meliputi seluruhnya itu sebenarnya. Ya buktinya dalam sudah meliputi keseluruhan dari. Iya, buktinya dalam proses hamilnya Bunda Maria aja deh. Itu membuktikan di sana keagungan Sang Pencipta loh. Kenapa? Tidak mungkin ada perempuan hamil tanpa ibu kandung. Terus prosesnya panjang di sana. Bapak di surga memerintahkan Gabriel menemui Bunda Maria, diskusi. Kata Gabriel, kamu nanti punya anak. Kata Bunda Maria, aku nggak mungkin punya anak, aku ini wanita suci. Kata Gabriel, Bapak menghendaki. Bukan Bapak langsung bicara sama Maria, bukan Bapak langsung yang membuat ini hamil, tapi kuasa Bapak terproses, mengirimlah sesuatu ke rahim Bunda Maria, hamil dia. Bukan Bapak yang masuk ke dalam rahim itu. Teman-teman Kristen ya, jangan mengambil sebelah sisi karena ingin menghina bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan, tidak bisa berbuat sendiri, sedangkan di Bible-nya banyak hal demikian terjadi. Coba bagaimana penciptaan alam semesta di Kejadian 1? Apakah bekerja sendiri? Tidak, membutuhkan juga yang lain. Itu adalah proses pengagungan peristiwa itu, supaya apa? Ada hikmah yang kita bisa petik di manusia yang berpikir bahwa seperti itulah apa adanya gitu loh. Nah kalau Oten ini enggak dibolak-balik gitu loh. Itu Pak Bang Erik. Makasih Bang Erik. Padahal di tempatnya sendiri pun dikatakan samanya seperti itu juga, tapi mereka pun tidak baca semua, itu masalahnya. Itu dia. Oke, hati-hati di jalan Bang Erik. Salam buat sekeluarga. Jangan sampai sen kiri belok kanan. Ini sen kiri nih, belok kiri nih Bang Andi. Tenang aja.
Soalnya Oteng kalau ditanya ke kiri dia ke kanan, Bang. Aku tadi nggak terlalu menyimak Mas Andi, soalnya aku tadi ngasah benda yang agak tajam ini. Persiapan lah ini. Persiapan malam satu suro. Enggak, persiapan buat motong kuku. besok. Sunnahnya besok hari Kamis, Bang Jul. Persiapan. Oten itu kalau diskusi kayak emak-emak pakai motor, yang kiri belok kanan. Ya, itu juga nih pelajaran bagi kita. Kalau Rasulullah itu menyunahkan kita potong kuku tuh di hari Kamis, Jumat, dan Senin. Ya, Senin, Kamis, dan Jumat. Dan itu dilakukan jangan di dalam rumah. Kalau bisa kita keluar rumah atau berada di teras rumah juga bisa. Jangan di dalam rumah. Gitu. Maknanya apa coba? Kalau di dalam rumah pertama, kuku itu pasti mengandung kuman. Ini bahasa kita sederhanakan ya. Iya. Kalau di dalam rumah, apalagi di dalam kamar itu kotor, berserakan di mana-mana. Apalagi punya anak kecil bisa diambil, ditelan. Itu sebenarnya ada maknanya sih. Ada maknanya semua sebenarnya. Ada maknanya semua. Jadi banggalah menjadi seorang muslim. Tidak ada ajaran yang enggak di dalamnya ya. Tidak ada menuangkan laki-laki kayak tadi. Disuruh jelasin Tuhannya konsepnya kayak apa, nggak bisa. Bulat kayak bola basket. Kesana kemari, kesana kemari. Nggak bisa. Ibaratnya orang mau ke Medan, tapi beli tiket ke Surabaya. Habis itu transit lagi ke Medan. Ke Medan lagi balik lagi ke Surabaya. Enggak, rata-rata tuh Oteng kalau ditanya itu pertanyaan kelas anak SD, pertanyaan kecil katanya. Itu cara ngeles supaya nggak menjawab. Kalau ditanya berapa Tuhanmu, siapa namanya, wah itu kan pertanyaan kecil, pertanyaan anak-anak. Tapi kagak bisa jawab. Ayo. Katanya mau maju sedikit katanya. Mau maju. Gue nggak maju sedikit, gue naikin penciptaan. Gak mau lagi gue naikin lagi, langsung to the point. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Kata dia, manusia itu nggak diciptakan beranak cucu, cuma dilahirkan. Oh lari ke Adam. Adam diciptakan nggak? Iya. Siapa yang ciptain Adam? Hasem. Berarti bukan Yesus. Mikir. Akhirnya terpaksa. Ya Yesus itu adalah Hasem itu sendiri. Jadi Adam menuangkan Yesus. Enggak, Adam menuangkan Hasem. Kan Hasem Yesus juga. Enggak, diputar lagi. Dipaksakannya kali, Bang. Nampak pemaksaan itu emang. Itu loh, yang saya itu penjelasannya itu ketika ditanya A, penjelasannya bertele-tele sampai Z itu. Yang saya heran dari dulu loh. Itu kayak gitu yang ada. Kenyataannya seperti itu. Ya karena memang ilmunya di situ Bang Andi. Mau apa lagi? Beda sama Unitarian kalau ditanya kayak misalnya Pras Donald ya. Jelas dia. Iya, jelas dia. Siapa nama Tuhanmu? Ya Bapa atau Yahweh atau Hasem. Siapa Yesus? Ya utusan. Clear. Gak ada pertanyaan lagi. Coba kalau Trinitas, bulat. Kayak tadi siapa sih tadi? Ahlul Kitab lagi. Bulat kayak entut tadi Ahlul Kitab itu. Akhirnya kabur kan? Ini yang pengalaman baca Bible ini. Kira-kira Trinitas itu memang betul-betul ada nggak ayatnya di Alkitab itu? Ya paling itu pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu juga bukan Trinitas. Itu doang gitu loh. Nah, kata Trinitas memang nggak ada di Bible gitu. Konsep ini berasal daripada luar Bible. Itu jawaban sederhananya. Enggak, dicek dulu kebenaran itu. Benar nggak itu tulisannya seperti itu? Atau ada nggak itu? Itu aja. Dicek dulu itu Bang Andi. Ya yang sering dia pakai ya itu. Ya maksudnya bener gak keabsahan atau keaslian dari kata-kata itu ada nggak? Matius 15 ayat 24. Terus di sama-sama Matius ya kan, yang satunya kepada Bani Israel, yang satunya ke seluruh dunia, yang satunya melarang ke yang kisah para rasulnya itu ke Asia. Melarang pergi mencegah ke Asia. Yang betul yang mana?
Ya kan? Kalau dalam satu kitab ada kata-kata atau kalimat saling bertentangan, bertabrakan gitu. Jawaban mereka Ini semuanya misalnya dalam suatu sidang ya, dalam suatu sidang, saksi A mengatakan seperti ini, saksi B mengatakan seperti itu, dan saksi C mengatakan seperti itu. Apakah bisa dilanjutkan itu sidang itu? Kan gitu. Jawaban mereka memang waktu Yesus hidup hanya untuk kepada Bani Israel. Setelah terangkat ke surga, dia perintahkan murid-murid pergi. Gitu jawaban mereka ke seluruh dunia. Gitu. Sebagaimana yang ditulis di Markus 16, 15, 18 itu. Tapi persoalannya adalah perintah ini nggak dilakuin semua. Minum racunnya dia nggak mau, takut mati dia. Itulah Pak D. Oke, tutup dulu ya, mau maghrib di sini ya, Pak Jul. Aku tutup dulu di live chat, di ini di Zoom. Ya udah Mas Andi, ini sudah menjelang jam 5 ini. Kita akhiri dulu ya komalnya teman-teman ya. Saya minta izin untuk saya tutup. Kita persiapan untuk Maghribnya jam berapa sana Bang Jul? Sebentar lagi nih maghrib. Ya, udah jam 5 di sini. Kalau di jam 5, ya jam berapa? Di sini juga jam 5. Maghribnya jam berapa? Oh iya. Ya biasa lah. Jam 5 setengah 6 lah kalau di sini. Oh, setengah 6 ya? Sana udah gelap berarti ya? Udah di sini. Kami itu kita mau reset Zoom-nya. Zoom-nya mau di-reset dulu. Ya. Oke ya, kita berpisah dulu ya untuk ketemu lagi. Untuk itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah untuk semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Permisi dulu. Waalaikumsalam Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih tadi Pak David udah bilang tidak tertulis di kitabnya. Bukan. Jangan memperkeruh lah. Jangan memperkeruh. Nanti dibilangnya saya lagi yang ini. Oke lah, saya turun aja. Yang penting udah menyampaikan. Bro Herdi juga jauh dari perangkat kayaknya. Saya cuma meluruskan. Kalau tadi yang mau orang membantah 5 menit lagi bro, saya ada tamu. 5 menit lagi, tunggu. Iya. Ya, aku juga mau turun. Gak enak nongkrong-nongkrong di Bukan, pendeta. ada tamu. Nggak apa-apa, lanjut aja di situ dulu. Oh, ya. Gak usah. Ya. Oke, saya bantu bacakan ya, kawan Kristen. Nih, saya jadi nginjilin nih di sini nih. Matius 3 nomor 11. Oke, saya baik hati nih. Matius 3 nomor 11. Pantauan pihak bertanggung jawab sudah menyelesaikan tugasnya tadi, ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Wah, ini kan konsep baptis lah bro, iya kan? Atau saya baca lengkapnya, mau? Nah, jangan sampai ya salah menafsirkan loh. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah ini, kok kejadian sih? Salah. Mana tadi Matius? Matius 3.
kawan Kristen aja lah yang menjelaskan, jangan suruh saya yang menjelaskan, nanti nggak sesuai lagi, kasihan kan. Matius 3 tampilkan. Nah itu yang Katolik naik aja. Dan saya nggak sedang membahas konsep Katolik. Konsep Katolik tadi Pak David yang mengangkat gitu. Ini Yohanes Pembaptis, ya ini mengenai tentang pembaptisan sih memang. Udah orang Katolik aja deh yang jelasin, naik. Saya tadi nggak menyinggung ini kok. Ini Pak Pendeta, kalau diem aja saya baca Al-Quran loh, 1 juz di sini. Tugas saya pihak bertanggung jawab udah selesai soalnya. Kalau belum saya tanggapi, dikit lagi, bentar. Apa sih? Jadi